Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ganti shift bunda. Adakah yang bisa kita makan malam ini? Adakah cemilan ringan? Teman-teman sekalian, ada Kristen di sini ya? Silakan Simon. Iya, itu. Simon ini lain. Oh ya, salam kenal Bang Simon. Bang Cimon. Salam kenal Bang Cimon. Ya, di dalam Salam kenal, Bang. Oke, baik. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan yang mereka sembah itu adalah hakikat yang menjadikan langit dan menjadikan bumi, yang menciptakan laut beserta segala isinya. Tertera di dalam Mazmur 146 nomor 6. Kemudian dinyatakan di dalam Yesaya 44 nomor 24 bahwa Tuhan itu membentuk segala sesuatunya, Dia menciptakan segala sesuatunya, Dia membentangkan langit, menghamparkan bumi, dan tidak ada sesuatu apapun yang berada di samping Beliau. Yesaya 42:8, Tuhan itu maha kekal, Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung tanpa lelah dan tak terduga. Kemudian di dalam Mazmur 33 nomor 6 sampai nomor 9, Tuhan ketika hendak menciptakan apapun itu, Dia cukup berfirman, jadi maka jadi. Di dalam Mazmur 147 nomor 5 pun dikatakan, Tuhan itu maha besar, punya kekuatan yang maha dahsyat, kebijaksanaan yang tak terbatas. Dan juga di dalam Mazmur 148 nomor 5, di situ dikatakan bahwa Tuhan hanya memberi instruksi, kun, jadi maka jadilah segala sesuatu yang tercipta. Saya ingin bertanya, kalau orang-orang Yahudi kemudian sudah mengetahui sifat Tuhan, hakikat Tuhan, keberadaan dan pribadi Tuhan itu sendiri, lalu kenapa orang Kristen ini mengganti Tuhannya Yahudi yang begitu tersusun apik tentang hakikatnya dan sifatnya menjadi sosok makhluk yang lemah bernama Yesus? Sedangkan Yesus itu adalah makhluk dari surgawi. Di dalam 1 Korintus dijelaskan bahwa Yesus itu sama seperti makhluk yang berasal dari surga, sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi. Yesus itu di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 juga disebut sebagai manusia. Siapa yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, maka dia dicap sebagai pembohong, pendusta atau antikristus. Nah, apakah saudara-saudara Kristen ini tidak memandang, tidak melihat bahwa Yesus ini jangankan untuk duduk sebagai Tuhan, duduk sebagai malaikat saja tidak layak, apalagi duduk sebagai Tuhan. Nah, gimana saudara menyikapi ini? Silakan. Kalau aku simpel aja Bang, kalau jawaban dari seorang Kristen. Iya. Kalau Tuhan sudah bilang, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, siapa yang bisa bantah Bang? Gitu Bang. Oke, Itu aja, simpel aja. baik. Oke. Yesus seumur hidup tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Yesus ketika penginjilan tidak pernah mengucapkan satu kata yang melampaui kodratnya Dia sebagai ciptaan, sebagai utusan. Adapun ucapan Alfa dan Omega itu muncul 100 tahun setelah Yesus tidak ada di bumi. Dan konon menurut pemberitaan Bible itu sendiri, ucapan itu dilontarkan oleh makhluk halus yang ngaku-ngaku sebagai Yesus, yang datang kepada penulis di Pulau Patmos yang mengatakan dirinya sebagai bintang timur. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Alfa Omega, akulah awal dan akhir. Dan Yesus tidak akan mungkin mau menandingi Tuhannya. Yesus bukan iblis, hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan, yang mana iblis itu sendiri dikatakan oleh Tuhan dalam Yesaya 14,
sebagai bintang timur. Dan memang yang mengaku Alfa dan Omega itu adalah makhluk yang mengatasnamakan Yesus dan mengatakan dirinya sebagai bintang timur. Nah, ini dia. Yesus bukan iblis yang ingin menyamai Tuhan, tetapi ada makhluk halus yang menyamai Tuhan mengatasnamakan Yesus. Itu gimana itu, Bang? Saya boleh sebutkan bahwa abang adalah penyesat bagi orang Muslim. Kenapa? Bang cuma bisa boleh katakan sebagai orang penyesat. Oke, baik. Muslim Tidak yang mau. apa-apa. Oke, saya pun demikian. Mengatakan bahwa Anda adalah saudaranya setan yang ingin menyesatkan seluruh umat manusia dengan memfitnah Yesus anak Maria telah berkata Alfa dan Omega. Ingat, Bang, Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, di situ tinta merah. Apa yang dikatakan? Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti iblisnya datang dengan memakai nama Yesus. Itulah dia yang mengaku Alfa dan Omega. Sampai di sini belum paham. Sampai di sini Alfa dan Omega. Iya, Bang. Catatan Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu ucapan iblis yang nyamar menjadi Yesus. Itu fakta. Dari mana kita tahu? Dari Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu iblis yang datang kepadamu menyamar dengan menggunakan namaku. Berarti iblisnya datang mengaku dengan nama Yesus. Di mana itu pernah terjadi? Di Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Sedangkan yang mengaku bintang timur di dalam kitabnya Yesaya itu hanya Lucifer, iblis. Berarti yang mengaku Yesus di dalam Wahyu 22 nomor 16 itu adalah iblis. Jadi yang Anda sembah selama ini adalah Yesus. iblis. Enggak apa-apa, Bang, cuma mengatakan asalkan jangan saya yang bilang aku menyembah iblis, Bang. Nah, itu fakta, Bung. Mau lari kemana? Itu fakta. Kecuali Anda ingin membakar Bible seluruh dunia supaya nggak ada lagi bacaan itu. Selama bacaan itu ada, saya, Bang Suma akan selalu mengatakan Kristen nyembah iblis. Karena Yesus ketika penginjilan mengatakan ending pengajarannya dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada pengikutku, dan pengikutku menerimanya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman, selidik punya selidik, segala firman ketika Yesus penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, tidak pernah Yesus mengaku Alfa dan Omega, nggak pernah. Nggak pernah Yesus mengaku akulah Alfa dan akhir, nggak pernah. Tetapi ketika Yesus terangkat ke langit, 100 tahun kemudian muncul Yesus baru mengaku Alfa dan Omega. Nah, inilah yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah, akan datang kepadamu penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waspadalah. Itu kata Yesus. Lukas 21 nomor 8. Ternyata terbukti benar-benar begitu Yesus terangkat, muncul penyesat memakai nama Yesus. Itulah yang Anda sembah. Bang Juma, Siap. sampai kapan berkomitmen seperti itu bahwa Yesus penyesat? Saudaraku, tadi di awal saya sudah menjelaskan data-datanya. Tuhannya orang Yahudi itu pencipta alam semesta, yang membentuk manusia, yang menciptakan alam ini. Dia tidak pernah berubah. Dia maha kuasa, dia maha perkasa, dia maha bijaksana. Dia pencipta, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Sedangkan Yesus anak Maria dihidupkan, dimatikan. Itu fakta.
Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan sekedar berkata apapun dia tidak bisa. Aku tak sanggup berkata-kata dari diriku sendiri. Itu kata Yesus yang asli. Kok tiba-tiba ada muncul Yesus baru yang mengatakan akulah Alfa dan Omega? Ini siapa? Tiba-tiba dia mengaku bintang timur. Ini siapa? Yesus tadinya anak Maria mengatakan, aku adalah utusan Bapakku. Bapakku yang ada di langit. Bapakku yang ada di langit. Bapakku yang ada di langit. Aku akan pergi kepada Bapakku yang ada di langit. Bapak, wahai Bapak, wahai Bapak, wahai Bapak. Yesus selalu berdoa, mendudukkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Tapi seketika kemudian dia terangkat ke langit, sudah tak ada di bumi, muncul Yesus baru dengan pengikut baru. Yesus yang asli pengikutnya Yahudi, Yesus yang baru pengikutnya Romawi. Sampai sini Anda paham? Anda sadar? Belum? Justru lewat kehidupan manusia, lewat kehidupan Yesus Kristus itulah kita tahu bahwa Allah itu bagaimana karakter Allah, pribadi Allah. Kita bisa lihat dari pribadinya Yesus. Nah, itu dia. Inilah celakanya. Masa Anda melihat Tuhan dengan perspektif melihat manusia? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, ajaran Yesus, bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan anak manusia, bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia, sementara Yesus anak manusia, berarti dia bukan Tuhan. Tapi seketika anak manusia yang bukan Tuhan ini terangkat ke langit, muncul Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Ini Yesus yang mana ini? Yesus yang mana yang mengajarkan dirinya Tuhan? Yesus yang mana yang mengajarkan dia adalah pribadi Tuhan? Yesus baru, Yesus palsu, yaitu iblis yang ngaku-ngaku memakai nama Yesus. Sekarang kutanya bang, Tuhan alam semesta memerintahkan kemudian kepada umatnya untuk menyembah dirinya. Jangan ada ilah lain. Sabar. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Aku adalah Tuhan pencemburu. Jangan ada Tuhan lain. Ya kan? Tapi kemudian begitu Yesus yang asli terangkat ke langit, muncul Yesus baru yang mengaku-ngaku juga sebagai Tuhan. Akulah Alfa dan Omega. Ya kan? Berarti Yesus yang tadinya tunduk berserah diri kepada Tuhan, kok tiba-tiba berubah jadi 38 derajat menjadi Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Ini siapa ini? Yesus yang tadinya Adam mengajarkan kemudian ajaran tunduk berserah diri kepada Tuhan, kok tiba-tiba dia nongol dengan mengatasnamakan Yesus dan mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ini siapa? Yesus mana ini? Berarti abang juga belum jumpa ayat ini ya? Aku belum persis tahu. Silakan Anda tunjukkan dalil Anda, silakan. Jangan bilang surat Roma, surat Paulus. Silakan. Sebelum ada perkataan Yesus yang abang tahu, abang pahami. Ya. Sebelum dunia ini ada, aku udah ada. Itu ada perkataan Yesus. Itu bukan berarti dia Tuhan. Kecil itu. Karena Salomo juga berkata dalam Amsal 8 nomor 22 dan seterusnya, aku ada sebelum langit digariskan. Salomo jauh lebih hebat. Tapi apakah Salomo itu Tuhan? Bukan. Nah, inilah hebatnya makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, mampu membisikkan kesesatan kepada saudara, sehingga ucapan Yesus yang hanya berkatakan aku ada sebelum Abraham ada, menjadi simbol ketuhanan bagi dia. Padahal sebelum Abraham ada, Adam jauh lebih dulu ada. Bahkan Salomo sebelum langit dan bumi digariskan, dia sudah ada. Baca Amsal 8. Makhluk apa yang membisikkan Anda sampai Anda mendudukkan Yesusnya Anda menjadi Tuhan, menggantikan Elohim, Tuhannya orang Yahudi? Ingat, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu mengaku dengan gelar-gelar yang tak akan mungkin pernah digantikan dengan gelar-gelar makhluk atau diserahkan kepada makhluk. Contoh, Tuhannya orang Yahudi disebut dengan sebutan Elohim, sang pencipta yang maha kuasa. Yesus bisa duduk ke situ? Tidak. Yesus yang asli mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo, itu ucapan Yesus yang asli. Tapi seketika Yesus yang palsu mengatakan apa?
Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Berarti dia pencipta. Ini siapa ini? Kok tiba-tiba? Ngarang kau semua, kamu ini ngarang-ngarang, kamu ini, aduh. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Jangan emosi ya, jangan emosi. Coba Anda tunjukkan kepada saya, anak Maria pernah mengucapkan akulah Alfa dan Omega. Silakan. Kenapa turun? Coba Anda tunjukkan kepada saya. Pernah tidak anak Maria berkata akulah Alfa dan Omega? Pernah enggak? Waktu dia di mana? di bait suci, Di mana itu? ada sama orang Farisi. Di mana dia pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega? Waktu mereka berdebat sama orang Farisi di bait Di suci. mana? Coba tunjukkan kepada saya, Bang. Di mana? Kitab apa nama kitabnya? Ada. Kitab Bom-Bom. Kitab Bidara. Aku lupa Bidara. Aku lupa, Ini dia lupa ya, masalahnya. Inilah masalahnya. Anda percaya kepada sesuatu yang sifatnya masih angan-angan. Tuhannya orang Yahudi disebut El, yang maha kuasa, yang maha kuat. El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Elohe, Tuhannya orang Israel. El Olam, Tuhan yang maha kekal. Yesus cocok didudukkan di situ? Gak cocok. Anak Maria bisa disebut sebagai Tuhan yang maha kekal? Tidak bisa. Tidak bisa Yesus disebut Tuhan yang maha kekal. Nah, sedangkan hari ini Anda menuhankan sosok sembahan bernama Yesus yang tidak maha kekal, yang tidak maha tinggi, yang tidak maha kuat, yang tidak maha perkasa. Disebabkan karena apa? Karena tipu daya Yesus yang adalah iblis yang datang di Pulau Patmos. Kutanyalah abang, Silakan, Bang Juma. silakan Bang. Di akhir zaman nanti siapa yang datang? Di akhir zaman nanti yang datang Yesus asli, bukan Yesus palsu. Kenapa Yesus asli datang? Karena dia datang untuk menghakimi sang terdakwa, karena dia dipermalukan di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Itu dalilnya. Pada hari terakhir nanti banyak orang berkata kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti, itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, Yesus malu di hadapan Tuhannya. Kenapa kalian sembah? Makanya dia turun untuk kedua kalinya untuk menjadi hakim bagi terdakwa. Siapa terdakwanya? Karisteng. Kalian terdakwa, kalian akan ditendang satu-satu, ditendang bokongnya sampai ke neraka. Ketebuk, 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 tendang satu-satu. Karena Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan, tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah, tidak pernah mengajarkan dirinya untuk diibadahi. Sudah kubilang sebelum saya terangkat ke langit, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Coba, dia akan melakukan mujizat-mujizat untuk menyesatkan banyak orang, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalilnya jelas. Tapi orang Kristen tidak mau peduli nasihat Yesus. Orang Kristen lebih percaya kepada sang bintang timur yang datang di Pulau Patmos itu. Itulah celakanya Kristen. Kalau saya tanya kepada saudara, Yesus yang mana yang mengajarkan kepada Anda, sembahlah aku, akulah dia, akulah Tuhan, akulah Alfa dan Omega? Yesus anak Maria atau Yesus yang datang di Pulau Patmos yang mengaku bintang timur? Jujur. Yesus anak Maria Di mana? yang datang dari Di mana Yesus anak Maria. mengajarkan sembahlah aku, akulah Alfa Omega? Itu di mana Yesus mengajarkan itu? Itu ada di Alkitab, Bang. Iya, di mana? Di mana, Bang? Di mana? Anda tinggal sebut, langsung saya bacakan.
Surah apa? Surah bom-bom. Bab berapa? Kalonjing. Di mana tertulis kayak gitu? Nggak ada. Itu hanya ditemukan ratusan tahun kemudian. Yesus tidak pernah melontarkan kata-kata itu dari mulutnya. Itu muncul dari karangan-karangan orang yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Dan itu pun karena bisikan makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang. Itu siapa yang ngaku-ngaku bintang timur itu? Yesus anak Maria? Nggak mungkin, mustahil. Lalu siapa? Iblis. Jadi yang kalian sembah itu iblis. Makanya kalian anti menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Karena kalian sudah dihalangi oleh iblis, sehingga kalian itu menyembahnya hanya kepada tagut. Anda ingin kali Yesus mati terkutuk kan? Anda ingin kali Yesus mati disalibkan kan? Itu artinya Anda pengikut iblis. Hanya pengikut iblis yang mau Yesus mati terkutuk. Hanya pengikut iblis yang mau Yesus mati digantung. Hanya pengikut iblis. Karena hanya iblislah yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Berapa kali Yesus ingin dibunuh oleh iblis? Berapa kali? Dan berhasil kemudian menurut iman Kristen pada saat penyaliban. Padahal itu sorry lade. Yesus Kristus selamat dari pembantaian orang-orang kafir. Yang kalian sembah di atas tiang salib itu adalah iblis. Mau tidak percaya? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis itu? Sang pengkhianat. Siapa pengkhianat itu? Sang Yudas. Siapa yang di tiang salib? Dialah yang mati terkutuk. Siapa dia? Dialah Yudas. Berarti dia adalah iblis. Yang kau sembah adalah iblis. Tidak salah Al-Quran mengatakan itu. Wa iyadu illa syaitanun urura. Bang Cuma, halo. Ya, silakan. Halo Bang. Ya, siap. Dalam 86,3. Geser sedikit. Lanjut. Wahyu 22 ayat 13. Yes, silakan Anda baca. Oke ya Bang, bacakan ya. Ya, baca. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang dan terakhir, yang awal dan yang akhir. Maka aku inilah Alif dan Ya, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Nah, terus baca terus. Nah, sejak kapan Yesus anak Maria mengucapkan kata-kata kayak begini? Kapan Yesus pernah mengucapkan kata-kata kayak begini? Kapan? Di mana pernah Yesus mengucapkan kata-kata kayak begini? Di mana? Di kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis. Kitab Wahyu ini ditulis 70 tahun sampai 100 tahun setelah Yesus tidak ada di atas muka bumi. Ini bukan ucapan Yesus. Yesus sudah tak ada pada saat itu. Tak ada lagi Yesus. Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Ini kitab Wahyu ditulis tahun 100 sampai 130. Yesus di mana datang ke Pulau Patmos? Nggak ada. Yesus datang ke Pulau Patmos, nggak ada. Ini yang datang kepada penulisnya hanya berupa cahaya saja, yang dia dengarkan suara dan cahaya mengaku akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Siapa yang mengaku Yesus ini? Siapa? Kata Yesus di dalam Matius 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar sebagai Yesus, yang menggunakan nama Yesus dan mengatakan akulah dia. Loh, ini siapa ini yang mengaku kayak begitu? Yesus tidak pernah ke Pulau Patmos. Yesus tidak pernah mengaku akulah Alfa dan Omega, akulah yang pertama, akulah yang terkemudian, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Ini ucapan setan yang mau menyamai Tuhannya orang Yahudi.
Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel penginjilan, merendah serendah-rendahnya di hadapan Tuhannya, sampai dia semalam-malaman berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhannya, merendah serendah-rendahnya. Dia dikatakan sebagai hamba yang tulus, tunduk, takluk kepada hukum Tuhannya. Kok tiba-tiba dia muncul ingin menyamai Tuhannya dengan mengatakan, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir, akulah yang maha pertama, akulah yang maha terkemudian. Ini setan yang menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi dengan menyamar-nyamar sebagai Yesus. Inilah yang kamu sembah. Inilah yang kamu sembah. Bukan kau menyembah Tuhan yang betul, kau menyembah Tuhan yang asli, yaitu iblis yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Catat itu, Bung. Catat itu. Makanya kalian itu umat yang bingung, manusia tanpa kepala. Ibadah minggu, mana perintahnya dari Tuhan? Tak ada, karena tak ada kepala, lalu dilakukan selalu. Makan babi, mana perintahnya dari Tuhan? Tak ada, tapi dilakukan. Itulah kalian, manusia tanpa kepala. Tidak bersunat, mana perintahnya kemudian jangan bersunat? Tidak ada, tapi kalian lakukan. Kenapa? Karena kalian itu manusia tanpa kepala. Kalian hanya diperbudak oleh hawa nafsu iblis yang ngaku-ngaku dengan mengatasnamakan Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Sejak kapan Yesus mengajarkan akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir, akulah yang maha pertama, akulah yang maha kemudian? Mana ada Yesus pernah mengucapkan itu? Yesus dalam perkataannya di dalam Yohanes 12 nomor 49, apa kata beliau? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya. Dan firman yang kau dengarkan itu adalah perkataan yang kekal. Berarti tidak akan pernah berubah perkataan-perkataan Tuhan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel. Kok tiba-tiba ada yang kayak begini bunyinya? Ini dari mana ini? Bang. Ya. Halo. Ya. Halo. Satu pesan dari Alkitab buat abang ya, karena abang sering mengutip-ngutip Alkitab, ya. Oh, pasti. Pasti, karena ini adalah surat-surat kepompong yang dihasilkan dari hasil penyelidikan orang-orang terdahulu. Ini yang dipakai untuk menyesatkan orang, maka ini juga yang kupakai hantamkan orang yang jauh lebih sesat. Baik dia nantinya sadar maupun tidak sadar, yang pasti Bible adalah musuh terberatnya orang Kristen. Silakan pesanan. Silakan. Oke, aku bacakan ya buat Bang. Silakan. Enggak ngepek bagi saya kalau Bible. Silakan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku akan datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Shalom. Saya juga berpesan dari kitabnya Yahudi untuk Anda. Di dalam Ulangan 4 diterangkan apa? Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan, dengarlah peraturan, dengarlah apa yang kuajarkan kepadamu untuk kamu lakukan, supaya kamu hidup, supaya kamu tidak mati dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kau menambahi firman-Nya, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal-Peor, sebab Tuhan Elohim telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-Peor, sedangkan kamu sekalian yang terpaut pada Tuhan Elohim masih hidup sampai hari ini. Kata Tuhan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Makanya orang Yahudi tidak pernah percaya terhadap kitabnya orang Kristen yang disebut perjanjian baru itu. Kenapa? Karena perintah Tuhan kepada mereka, jangan kau tambah-tambahkan firmanku, sedangkan perjanjian baru itu hanyalah air ludah bagi orang Yahudi. Demikian. Itu pesan saya juga, Bang.
Silakan Anda renungkan bahwa bagi Yahudi, surat kabar yang engkau baca barusan itu hanyalah pembungkus kacang bagi mereka. Itu bukan firman Tuhan, itu karangan orang di Pulau Patmos. Alhamdulillah. Jadi aku ada satu ada lagi? tindakan buat aku. Ada lagi? Ya, hari ini. Aku bertanya, Bang, apakah Yesus itu bisa mengutus? Yesus sebagai utusan Tuhan di dalam Yohanes 14 nomor 16, sebelum mengutus dia berdoa dulu kepada Tuhannya. Aku akan minta kepada Bapa. Baca itu. Aku bacakan ya, Bang. Iya, silakan. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini Bagus. kepadamu Kena kau bagi di sini. jemaat-jemaat. Kena Aku kau di adalah sini. Tunas, yaitu keturunan Daud, Oke. bintang timur, Oke. yang gilang gemilang. Oke. Harus pahami aku itu. Oke, Anda baca. Ketika kemudian malaikat Mikail berperang dengan ular naga. Oke? Di dalam kitab yang Anda kutip barusan, Wahyu 12 nomor 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Apa fungsi otak Anda di kepala? Kalau naga besar, iblis juga memiliki malaikat-malaikat. Sedangkan yang Anda bacakan, sejak kapan Yesus pernah memiliki malaikat? Di mana anak Maria pernah mengaku punya malaikat? Sedangkan yang punya malaikat itu hanyalah setan. Maka pantaslah kemudian ketika saya mengatakan Anda menyembah setan dalam bentuk nama Yesus, karena Yesus tidak memiliki malaikat. Yesus tidak pernah mengutus malaikat. Tetapi Anda sedang pedenya membacakan ada sosok makhluk mengaku Yesus memiliki malaikat-malaikat. Dialah si naga tua yang berperang dengan malaikat Mikail di surga berdasarkan Wahyu 12 nomor 7. Camkan itu baik-baik. Ada lagi? Bang, Ya. padahal udah pertama aku bilang tadi ya. Apa itu? Apa itu? Iblis juga punya malaikat. Berarti apa enggak? Iblis juga punya malaikat. Loh, Anda yang harus hati-hati karena Anda terjebak dalam penyembahan iblis mengatasnamakan Yesus. Kok saya yang harus hati-hati? Gak salah itu. Hah? Salah, Bang. Apanya yang salah? Tuhan Yesus. Si iblis juga. Kutanya dulu, apakah iblis juga punya malaikat? Lucifer ketuanya. Ya kan? Pintar Anda pintar. Anda baca itu Anda Lucifer. baca di dalam keadaan Mikail berperang dengan ular naga tua. Ular naga tua juga memiliki malaikat-malaikat. Sembahan Anda tadi, Anda katakan dia mengirim malaikat. Kan udah aku bilang, sembahan Anda itu iblis. Naga tua yang Anda sembah, yang orang barat menyebutnya Lucifer, yang orang Yahudi menyebutnya Halal bin Sakar. Oke, orang Islam menyebutnya iblis atau syaitan. Itu yang kalian sembah. Dan orang Kristen menyebutnya Yesus yang adalah Zeus. Itu yang kamu sembah. Tak ada masalah dengan kami. Yang bermasalah itu ente. Anda menyembah Yesus palsu, di mana Yesus palsu itu adalah penyesat. Dan Yesus palsu ini kedatangannya sudah dibuatkan oleh Yesus asli. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Itulah yang orang barat sembah. Dan orang barat datang ke Indonesia mengambil rempah-rempah, mengajarkan pribumi juga untuk menyembah kepada sembahan mereka yang adalah iblis, yang mereka bungkus dirinya dengan nama Yesus. Anda belum paham, Salah. Anda belum sadar. Silakan, waktu masih Salah panjang. sekali. Ya, silakan Anda menyalahkan saya, silakan. Tapi Anda tidak bisa menunjukkan di mana Yesus pernah menyebut dirinya punya malaikat ketika dia penginjilan selama 3 tahun sebelum terangkat ke atas langit. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Satu, di mana Yesus pernah mengaku bahwa akulah Alfa dan Omega, akulah yang paling awal dan yang paling terkemudian. Mana dalilnya Yesus pernah mengatakan itu? Tak ada. Tak ada kan? Nah, nanti ada makhluk dengan pongan dan sombong ingin menyamai Tuhan, mengaku-ngaku akulah Yesus yang terkemudian dan terawal dan terkemudian, yang awal dan akhir. Ah, itu siapa tuh?
Dengan ponganya, hanya dengan mengambil KTP-nya Yesus, dengan menempel namanya di situ, Yesus. Lantas Anda percaya dia adalah Tuhan? Anda percaya dia adalah Alfa dan Omega? Mana mungkin. Tuhan itu Anda dudukkan dulu antara Yesus yang asli dengan Tuhan yang maha tinggi, maha besar. Pencipta alam semesta tidak pernah masuk ke dalam kandungan manusia. Tuhan yang Anda sembah masuk ke dalam rahim manusia. Pencipta alam semesta tidak pernah mati. Yesus yang Anda sembah pernah mati. Apakah Anda menyembah Tuhan? Tidak sama sekali. Yang Anda sembah itu adalah bintang timur, sang Lucifer, Helal bin Zakar, yang adalah iblis, laknatullah alaih. Ayo bang, adakan perlawanan. Lawan terus sampainya Anda bisa dapat vitamin otak untuk Anda sadar bahwa selama ini ternyata Anda adalah manusia plastik yang dibodoh-bodohi hanya karena semangat perpuluhan bayar tiap bulan. Anda dibodohi dengan menyembah manusia atau makhluk halus bernama Yesus. Nggak ada makhluk yang menyerupai Yesus bang, cuma Nah, itu yang datang kepada Anda ngaku-ngaku bintang timur itu siapa? bang cuma tanyalah Yesus berdua dulu, Yesus kau lah itu yang bilang itu. Oh, enggak mungkin. Saya bukan orang bodoh. Saya masih waras. Saya bukan Kristen. Ingat, Bung. Kata Yesus apa dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27? Coba Anda baca pelan-pelan situ. Matius berapa bang? Matius 24. Matius Bagus, berapa? Anda mau belajar. Artinya Anda gengsi aja sih. Sebenarnya mau belajar dari Bang Suma cuman gengsi aja. Nggak apa-apa, silakan lanjut. Matius 24 Anda baca. Matius Baca 24. satu perikop supaya Anda itu bisa memahami. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daud, Nabi Daniel, Anda baca kemudian. Ini Dan judul perkopnya siksaan yang berat dan Yesus palsu, Mesias palsu. Mesias terakhir kan yang ditunggu, Mesias terakhir kan yang ditunggu itu Yesus kan? Berarti yang dimaksud di sini Yesus palsu kan? Atau masih ada Mesias selain Yesus? Gak ada lagi kan Mesias selain Yesus? Yesus kan Mesias terakhir itu. Berarti Mesias palsu adalah Yesus palsu. Coba Anda baca nomor 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini. Maksudnya apa? Lihat, Yesus ada di sini. Atau Yesus ada di sana. Jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Tuh. Siapa perkataan ini? Tinta merah. Artinya apa? Yesus. Saya Yesus. Iya, salah satu saya penyakit Yesus. itu kan Bang Cuma. Jadi Anda mengakui saya juga Yesus Yesus palsu. gitu. Saya Yesus palsu. Yesus palsu yang abang bilang. Iya. Ya, saya Bang Yesus Cuma lah Yesus palsu palsu begitu. itu. Haleluya. Iya begitu bang. Mati Mija. Ayo teman-teman, ternyata saya adalah Yesus. Ayo, siapa yang mau menyembah? Palsu. Dengarkan alur ceritanya supaya Anda paham. Dengar. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, begitulah kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Siapa yang pernah di padang gurun mengaku bertemu dengan Yesus? Jawab. Oke ya. Terus. Jawab ini bang. Siapa yang pernah mengaku bertemu di padang gurun dengan Yesus? Jawab. Iblis. Siapa? Iblis set. Saulus. Iblis. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu siapa itu? Siapa yang bertemu dengan suara itu?
camkanlah, kata Yesus, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Siapa yang pernah bertemu Yesus di padang gurun? Jawab. Saatnya kau waras ini, saudaraku. Silakan. Saatnya malam ini ku cabut paku dari kepalamu. Jawab, siapa yang pernah mengaku bertemu Paulus di padang bertemu Yesus di padang gurun? Jawab. Paulus. Tapi Yesus waktu itu udah naik ke surga. Bagus, jujur kamu. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita ya. Anda sudah mengakui. Kata Yesus, ketika Paulus mengajarkan dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, apakah kata Yesus percaya atau jangan percaya? Percayalah bahwa aku ini adalah Yesus yang kau sebutkan. Yesus mengatakan, janganlah kamu percaya. Tuh, baca dalilnya. Baca di situ dalilnya. Dimana? Matius 26. Dimana? Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata dia melihat Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau dia berkata Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Kok Anda jadi percaya? Pantas saja Anda menjadi Kristen. Padahal berapa, Bang? Matius 24 yang tadi kan, Cak Ayu, ini satu perikop kan, siksaan yang berat dan Mesias palusu. Nomor berapa? Ayat berapa? Dari 23 sampai 27. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihatlah Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya, betul, memang begitu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul seperti Bang Juma, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu seperti Bang Juma, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Kapan saya pernah bertemu dengan Yesus? Kapan Dia saya ada pernah di dalam mengaku? Penyesat, Dengar dulu Bang Gimpe, Juma. Gimpe ulu, kapan kau pernah mendengarkan saya pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Kapan? Oh Bang Juma pula kau bilang Simon. Kau Kapan? itu. Inilah bukti bahwa kamu pengikut setan. Nabi-nabi palsu. Itulah bukti bahwa kamu ini dalam pengaruh setan. Saya tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Najis tralala tralili. Karena saya tahu Yesus akan datang nanti di akhir zaman, ditandai dengan cahaya dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang berkata, saya loh bermimpi ketemu dengan Yesus, bullshit. Itu penipu semua. Itu bohong. Itu ketemu setan, bukan ketemu Yesus. Ini nasihat Yesus. Saya orang Islam percaya, malah ente yang tidak percaya. Kan lucu. Yesus berkata, jangan kau percaya apabila ada orang berkata dengan mulutnya dia bertemu dengan Mesias di padang gurun. Jangan kau percaya. Nah, Anda sudah mengakui Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun. Kenapa Anda percaya? Jawab saya sekarang, silakan. Kenapa Anda percaya? Kan Yesus berkata, jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya? Percaya di mana aja, Bang? Anda percaya enggak bahwa yang ditemui Paulus itu adalah Yesus di padang gurun? Iya, Yesus itu betul. Lah, Yesusnya berkata jangan kau percaya. Di padang gurun. Dia percaya gimana sih, Bang? Loh, Nggak paham Yesus berkata apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Mesias, bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Kenapa kamu percaya ketika Paulus berkata? Di kitab mana itu, Bang? Gak ada itu, Bang. Loh. Kamu baca sendiri tadi lah, kamu nggak paham. Camkanlah, nomor 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nomor 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya.
Nah, terus kenapa Anda percaya? Ketika Paulus berkata, ada Yesus di padang gurun. Kenapa Anda Paulusnya di percaya? sini mana bang? Gak ada nama Paulus di sini bang. Paulus ketika ke padang gurun Damsyik, dia bertemu dengan siapa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu siapa itu? Paulus bertemu dengan siapa itu yang mengaku Yesus? Yesus sama Paulus. Nah, itulah yang Yesus asli katakan. Jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Itu bohong, itu bukan aku, itu iblis. Tapi kamu percaya, makanya kamu Kristen. Yesus, murid Yesus, tidak percaya ketika Paulus datang ke Yerusalem untuk mengajak mereka percaya, aku ketemu dengan Yesus loh. Apa kata murid Yesus? Ini kau jilat kau Mana ada itu Yesus? Guru kami sudah ada di langit. Tidak mungkin dia turun lagi ketemu kau dengan padang gurun. Apalagi kau penganiaya. Apalagi kau mantan pembunuh murid-muridnya. Mana mungkin guru kami datang kepadamu? Oh tidak loh, aku bertemu dengan guru loh. Orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Hanya orang Barat yang percaya kepada pemberitaan Paulus. Orang Barat membawa ajarannya ke Indonesia, Anda ikut-ikutan. Sedangkan orang Yahudi murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Anda korban. Karena yang datang mengaku, akulah Yesus yang kau niaya, itu bukan Yesus, itu adalah iblis. Jadi yang kau sembah adalah iblis. Nah, itu. Pahami itu, Bung. Memang kebenaran itu pahit. Tapi kayak mana? Kalau kami nggak sayang kalian, mana mau kami? Kalian nggak bayar kami perpuluhan kok. Kami tidak dapat keuntungan apa-apa. Kalau mau cari koin, saya batikan ini live, turun semua kalian. Saya goyang inul di sini pasti melayang semua koin. Tapi bukan itu yang kami cari. Kami ingin teman-teman ini terselamatkan dari lingkaran ajaran orang Barat yang datang ke Nusantara ini, yang mengajarkan menyembah kepada iblis yang kalian sebut dengan Yesus itu. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana, Bung? Yesus yang kalian lihat 11. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat itu berkata kepada mereka. Malaikat itu berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, ke langit, dia dengan jasadnya atau rohnya saja? Dengan jasadnya. Dengan jasadnya Bang Ganteng. Jasadnya kan? Yes. Kata malaikat, Yesus akan datang ke bumi ini sama seperti ketika dia terangkat ke langit, yaitu dengan jasadnya. Sedangkan yang ditemui Paulus di padang gurun itu tak ada jasad, cuman suara saja dengan cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus. Sekali lagi, itu bukan Yesus. Itu adalah iblis yang nyamar-nyamar Yesus. Sesuai dengan pesan Yesus di dalam Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Anda percaya nggak ucapan malaikat? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit itu, yang telah meninggalkan kamu itu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihatnya naik ke langit, yaitu dengan jasadnya. Makanya Yesus mengatakan, camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu untuk yang kesekian kalinya, bahwa apabila ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang melontar cahayanya sampai dari timur sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku sebagai anak manusia. Itu kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti dengan jasadnya ditandai dengan matahari, cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu baru tanda kedatangan yang kedua.
Itu tanda datangnya hari kiamat. Kalau Anda sudah melihat ada cahaya yang terlontar dari timur ke barat, dan di situ sudah datang Nabi Isa atau Yesus, itulah tanda-tanda kiamat. Itu baru kedatangan kedua. Jadi kedatangan di padang gurun, kedatangan dalam bilik penjara, kedatangan kepada orang-orang yang katanya ke tanah suci menolak Yesus, salat tahajud, itu kedatangan palsu, itu kedatangan setan, bukan kedatangan Yesus. Kedatangan yang kedua ditandai dengan cahaya, lontaran cahaya dari timur sampai ke barat, dan dia datang dengan jasadnya, bukan cuma suara. Akulah Yesus, sang bintang timur. Kabur. Itu ya. Supaya saudara-saudara itu memahami bahwa pendidikan gratis yang disediakan oleh Apologet Islam Indonesia itu menyegarkan otak yang masih bisa disembuhkan, tapi otak yang sudah berkarat harus meninggalkan kelas ini dan dengan cara lari terbirit-birit, nabrak pohon pisang sana sini sampai kepalanya kejeduk pohon kapok, jatuh pas di sapi tank. Alhamdulillah. Silakan Bunda Rahma, dilanjut. Dan pasiennya sudah kabur kembali ke rumah bapak. Kita sapa Adi Dae. Silakan Bang Dae. Selamat malam Dae. Tadi tuh udah kembali ke rumah bapak, duduk di belakang bapak ya, bukan di samping. Yesus di samping, dia di belakang. Bukan Bunda. Tadi dia pikir benar-benar ada mak lampir katanya. Enggak. Mau anu tuh bang, mau kabur ambil air wudhu, mau sahadat bang. Takut kina, takut na dia. Dia pikir mak lampir beneran yang datang. Tuh. Dia ada mak Dari lampir. itu bang, dari tadi tuh dia Bunda mulu itu. lebih cocok ke jadi aktor itu. Aduh, kabur. Main lagi bang Simon, biar disahadatin sama bang Juma. Apa yang disampaikan Bang Dai? Silakan. Enggak, saya senang ada sih dengar bang Juma itu luar biasa. Senang suaranya buat saya. banyak. Betul bang. Saya senang ikut bang Juma itu. Alhamdulillah bang. Saya asli NTB bang, mayoritas Muslim. Alhamdulillah bang. Masya Allah. Iya iya. Mungkin abang paham lah NTB khusus Bima bang. Masya Allah. Tempatnya sih itu Bang ya, Tai Kuning. Alhamdulillah. Oke Bang, jadi boleh dibawa aja Sehat Bang selalu, ya. sehat Mbak. selalu. Iya iya Bang. Sehat selalu bang Juma. Insya Allah bang Kasih. Juma selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Allah. Oke Bang ya, kita turunkan dulu Bang ya. Udah Bang, udah Bang, Dai. siap. Saya selalu simak bunda. Ya Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak bunda. Kita ke jus melon, jus apa, jus nangka, jus apa. Selamat malam, jus. Kok Kristen Muslim jus? Oh jus. Astagfirullahaladzim, orang naik. Adi, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Selamat malam. Nah, silakan Bang, apa yang disampaikan? Ya mungkin ya buat kita semua ya yang Muslim, alhamdulillah ya. Untuk semua ya yang saya tonton ya kayak debat yang Kristen gitu ya, mungkin Muslim, mungkin banyak pengalaman ya, cerita yang mereka bahas tentang Islam, begitu pula Islam dibahas tentang Kristen gitu. Banyak ilmunya yang kita ambil dari manzumanya gitu, paham dari setidaknya dari arti kata yang sekecil apapun yang paham, seakan-akan pun kita mengetahui gitu Islam itu betul gitu loh. Kita semua di Indonesia mayoritas Muslim, alhamdulillah gitu loh Bang. Itu aja Bang. Itu aja sih Bun. Oke, Terima kasih kita Bang. turunkan Bang ya. Oke Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Dev. Dev, selamat malam, assalamualaikum. Salam. Kristen. Yes.
Oke, lanjut. Silakan sama guru kami. Yang mana gurunya nih? Ini kah gurundung ini kah? Astaga, Emosi nih ya. marah nih ya. Lah, Penyembah kamu listrik itu nih. Emosi nih. Gini. Kamu mengkaitkan ayat yang tidak terkait deh. Itu masalahnya. Oh begitu ya kak. Oh gitu. Jadi siapa Yesus palsu yang datang setelah Yesus? Kalau Di begitu kak, dalam, dengar dulu. di dalam gubuk bambu. Di dalam Matius 24 tadi, yang ke bawah tadi itu, Yesus Jangan ke emosi tepinya memperingatkan. di. Jangan ke emosi. Sabar. Kenapa? Jadi di ya? dalam Matius 24 tadi itu, Yesus memperingatkan agar tidak mudah percaya gitu loh. Nah, Anda mengkaitkan dengan kisah para rasul 9 tadi. Ya, Tentang karena Paulus. cuman Paulus yang bertemu Ya. dengan Yesus di padang gurun. Dengar Tak ada dulu, yang oke. lain. Kau dengar dulu, kau dengar. Emang ada yang pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun? Makhluk Di yang aku dalam. Yesus. Ada. Kau dengar dulu. Saya cuma ketawa dengar dakwamu tadi. Ya udah, Anda ketawa yang lain nangis. Kau dengar dulu ya. Di dalam kisah para rasul Gubuk 9 bambu. itu bukan cuma Paulus yang bersaksi, tetapi Siapa lagi? ada sosok bernama Ananias yang juga ditemui. Ya sama aja siapapun. Siapapun. Jadi, Siapa lagi ini Ananias? di dalam Siapa ini Ananias? pengutusan Paulus sudah ada saksi mata yang lain gitu loh. Iya, Oke. kan dikatakan Kemudian, Mesias kau dengar palsu, dulu. nabi-nabi palsu. Dengar dulu. Kan bukan Kau cuma dengar satu dulu deh. orang. Kan banyak Saya orang mau di situ. sampaikan juga kepada teman-teman yang Kristen di bawah. Kau dengar dulu. Ya, itu pertama ya. Itu kamu gugur. Kau tidak bisa mematahkan argumentasi saya. Kenapa? Satu-satunya manusia yang pernah bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus di padang gurun cuman Paulusmu, pendiri agamamu. Kau telan itu baik-baik. Jadi jangan sok nasihatin saya. Adalah lebih mending kalau kita adu data daripada kau curhat. Kau bikin malu aja Kristen yang lain. Kita adu data dong. Adu data. Mana ada selain daripada Paulus yang pernah mengaku di padang gurun bertemu dengan suara, "Akulah Yesus." Itu siapa? Dan apa kata Yesus ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku? Apa kata Yesus? Jangan kau percaya kan? Ada nggak dalilnya? Percayalah dia. Ada? Nggak ada. Kalau cuma mau curhat, bukan di sini tempatnya. Di pojokan. Dengar dulu. Apa yang kita mau dengar dari Anda? Bantah saya, Bung. Bantah saya. Lah iya, saya Bahwa menjelaskan yang ditemui dulu. Paulus di dalam Astaga. padang gurun itu adalah iblis. Bantah saya. Bantah saya. Ya, gini deh. Bantah. Jadi saya mengatakan tadi bahwa di kisah para rasul 9 itu bukan pengakuan tunggal Paulus, tetapi ada Apa sosok mau tunggal, mau jamak, mau 1000, mau 2000. Ananias, oke? Yesus Itu pertama. berkata. Dengar dulu. Yesus berkata. Dengar dulu. Sabar. Yesus berkata apa? Kalau ada yang bertemu dengan saya di padang gurun, jangan kau percaya. Mau dia dilihat 1000 orang, 3000 orang, sepotong orang, tak ada urusannya dengan itu. Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, jangan kau percaya. Nggak ada masalahnya mau 5 orang, 10 orang, 30 orang. Intinya jangan kau percaya, karena itu pasti bukan aku, kata Yesus. Loh, kok di mute gimana sih? Ini katanya mau dia loh. Kok di mute? Nggak, bantah saya, Bung. Jangan curhat. Ya, saya sudah sampaikan bahwa Paulus itu bukan mengaku sendiri seperti nabi kalian. Iya, Gitu loh. tidak ada nabi Yang saya kedua, mengaku bertemu dengan Yesus. Belum. Jangan kau nangis dulu. Kau bantah Mengaku dulu itu diutus. pengakuan Yesus. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya. Ayo. Itu yang kamu bantah. Jangan kau mau ada juga Ananias. Bukan cuma Ananias, semua pendeta, semua Kristen bersaksi dusta akan kejadian itu. Itu aja kau repot. Ini kita sedang mencari benang merah bahwa yang datang mengaku Yesus itu bukan Yesus, tapi itu penyesat. Helal bin Zakar, bintang timur, Dengar dulu, Lucifer. dengar dulu. Apa yang saya harus dengarkan kalau kau cuma curhat? Masih mending yang Tidak, tadi si kalau- Simon.
Begini, dengar dulu. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 dikatakan di situ, di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Sejak kapan Ananias Lalu- menjadi muridnya Yesus? Tanya dulu, Dengar sejak kapan? dulu. Sejak Dengar dulu. kapan? Kami nggak mau Jangan ditipu. kau potong sih. Sejak kapan Dengar Ananias dulu. jadi murid Yesus? Panik dia. Panipu. Karangan bebas. Dengar dulu. Sejak Saya kapan bacakan ya. Ananias? Di mana pernah Ananias menjadi murid bagi Yesus? Di mana? Hah? Karang bebas. Itu karangan Lukas. Asal Anda tahu. Kan? Kalau orang bisa menjawab, kok mute? Itu bukan masalahnya, menjawab, kok Tuyul. Loh. Itu bukan menjawab. Saya bilang, Lah, terus Yesus kalau saya tanya berkata, kamu? kalau ada orang mengaku Dek. bertemu dengan Yesus di padang gurun, Begini jangan saja. kau percaya. Gini, kau kan menuduh Paulus itu palsu, ya kan? Bukan Paulus yang palsu. Terus, yang nih. palsu itu yang Yesus. Kau Yang diam mengaku-ngaku dulu, Yesus kau itu yang ngoceh palsu. terus gitu. Lucu Anda ini. Anda nggak tahu masalah, Saya sudah Anda membaca bernarasi data liar. tadi. Kok mute gitu loh? Ananias murid Yesus. Astagfirullah. Astagfirullah, palsu-palsu lagi pakai astagfirullahaladzim. Ini loh. Apa lo? Wah. Bukan ke situ Yang narasinya, saudara. Narasinya bukan di Terus? situ. Narasinya Terus itu, apa? camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi, apabila ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Dan apabila ada berkata bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, satu-satunya manusia yang pernah bertemu dengan Yesus di dalam bilik dan di dalam di padang gurun hanya Paulus. Berarti yang terus? datang kepada Paulus itu bukan Yesus, itu penyesat. Sudah? Sudah? Ya, Jangan bantai dipotong itu. kalau om ini bernarasi, jangan dipotong ya. Kalau omnya sudah seperti anak TK, cara ngomongnya tidak nyambung. Oke. Sudah Kau diam pikun, dulu deh. udah Kau diam tua. dulu. Gini. Jadi Jangan di mute, biarkan dia ngomong. jangan di mute. Astaga, ini ke kualitas Islam katanya gurunda ini. Udah nggak usah kau curhat, makanya kau pakai otak. Orang bahas apa, Oke. kau bahas apa. Jangan di mute ya. Di dalam Matius 24, Yesus memang berpesan bahwa hati-hatilah jika ada yang mengabarkan seperti itu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Paulus itu berbohong. Karena apa? Ketika Yesus menemui Paulus, ada saksi mata yang lain, yaitu Ananias, seperti saya katakan tadi. Nah, kemudian yang kedua, para rasul Yesus, termasuk Rasul Petrus, Yakobus, itu mengenal Paulus. Misalnya ketika mengadakan konsili di Yerusalem, di Kisah Para Rasul 15. Kemudian di sih? dalam Nggak nyambung ang kamu itu, nggak nyambung. Kamu tuh bukan nggak itu nyambung. poinnya, Bapak. Kamu tuh gimana sih, kayak anak kecil atau pura-pura nggak waras? Hah? Yesus berpesan, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Jangan dipercaya. Bantai itu. Malah kau kesaksian. Padahal Saya antara sudah bilang kisah para tadi. pewarta 9 dan kisah para rasul Jangan- dua-dua itu kontradiksi. Asal kau tahu. jangan dipotong, mute, itu loh, ya. Udah turunkan, Kalau kau turunkan. memang- Kau pilih saya ke gereja, kau ke gereja. Kau ke gereja saja, jilat pantat pendeta. Dongok. Ditanya apa Kurangi makan jawab pantat apa? ayam. Lain dibahas. Udah jelas Yesus berkata, apabila ada orang mengaku atau bertemu dengan aku, baik di bilik maupun di padang gurun, jangan kau Jangan kau percaya. percaya. Dia bahas Ananias di dalam kisah para rasul 9. Justru itu yang sedang kita bahas, pengakuan rasulmu mengaku bertemu dengan Yesus. Itu yang kita sedang bahas. Harusnya kau bantah, itu Yesus asli. Itu bukan Yesus palsu, itu bukan penyesat semua. Itu Yesus asli. Kasih datanya kalau itu Yesus asli, itu bantahannya. Tuyul. Makanya kurangi makan asu. Supaya tabiatmu jangan tabiat asu.
Kau kalau ditanya kayak gini, dibilang kau dihujat, dibilang kau dihina. Padahal kau sudah berulang kali dibilang bukan itu, masih juga sosok mau menyampaikan ilmu nggak ada. Wah, makanya kau pakai luluran sagu saja. Jangan kau pakai singkir. Bang Joma, satu-satunya orang yang mengaku ketemu Yesus di bilik sempit, di bilik penjara adalah Paulus. Paulus. Gak ada yang lain. Temeo. Padahal Yesus sudah berpesan, jangan kau percaya orang itu. Tapi dia nggak mau bahas itu. Lain dia bahas. Harusnya dia buktikan bahwa yang ketemu di bilik ketika dia menulis surat itu Yesus beneran. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 tuh. Galatia 1 nomor 6. Apa yang dikatakan Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia, aku menerima langsung dari Yesus. Berarti dia menulis Injil di dalam penjara, bilik rahasia, temeong. Bilik rahasia itu temeong dalam bahasa Yunani. Berarti dia bertemu dengan Yesus karena dia mengaku tidak menerima dari yang lain. Aku menerima langsung dari pernyataan Yesus. Berarti Yesus datang ke dalam bilik itu. Berarti Yesus datang dalam penjara. Yesus mengatakan jangan kau percaya. La haula wala quwata illa billah. Berarti yang datang itu duplikatnya Yesus dong. Karena Yesus memang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku-ngaku dengan memakai namaku. Lukas 21 nomor 8. Yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu bukan dia, tapi seorang penolong lain. Di mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yohanes 16. Adalah benar yang kau katakan. Adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Maka harus pergi. Maka yang datang setelah aku pergi adalah bukan aku, tapi penolong yang lain. Kok tiba-tiba yang datang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kan nyambung. Yesus sudah pergi, anaknya Maria udah pergi, udah kelar dia. Masa dia turun lagi sih ngasih tahu gimana sih? Malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Dengan jasadnya kan? Yes, turun dengan jasadnya berarti. Susahnya ini orang-orang yang termakan doktrin. Ibrani 18 nomor 3 ya itu. Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan yang akan datang. Betul. Artinya benar kata Yohanes Banjuma, Yohanes 22 di Wahyu itu bintang timur. Iya, itu makanya susah kok ditanya. Karena Yohanes ini dia mengutip, sebenarnya dia nggak mimpi, dia mengutip di Yesaya 14 ya. Apa sih Dedik apa Dik? Silakan Dik. Benar aman direspon dulu itu Dedik, kayaknya dia mau ngomong. Ada orang dulu namanya Saulus, waktu dia hidup sejaman dengan anaknya Maria. Dia membunuh, menganiaya murid-murid pengikut Yesus. Kemudian orang ini perjalanannya ke Damsyik juga itu masih ingin membunuh loh itu. Pas di tengah perjalanan dibutakan matanya, rebah jatuh ke tanah. Terus berkata, apa Banyuma? Yang mana Bang Andi? Rebah ke tanah, siapakah engkau Tuhan? Siapa yang jawab dari langit? Entahlah. Akulah Yesus, anak manusia yang telah engkau aniaya itu. Wih, berkomunikasi dia. Assalamualaikum. Iya Pak Didik, kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih host Bang Zuma
Bang Andi Iya, Bang. dan semuanya saudaraku. Saya cukup menyimak aja. Terima kasih sudah bisa naik. Ya, salam untuk Bang Suma dan semua saudara-saudara di sana. Semoga Allah selalu memberkati, memberi rahmat semua, diberikan semuanya Bang Suma kepada semuanya, juga saudara-saudaraku kesehatan. Amin. Amin ya Semoga tetap dalam perjuangan. Mohon maaf. Ya, mungkin itu aja Bang Andi, Bang Suma. Semoga semua kegiatan yang besok rencananya mungkin di Jakarta saya juga bisa menyimaknya. Kalau saya bisa datang insya Allah. Amin. Itu aja Bang Suma, Bang Andi dan saudaraku semuanya. Silakan dilanjut aja, saya bisa diturunkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agro Pro 03. Ya bang, gimana bang? Ada mau disampaikan bang? Enggak, saya nyimak aja bang. Kalau nyimak dibawa aja ya bang. Ya siap bang, turunin aja. Terima kasih bang. Ya bang. Janul Haq. Oh Jason aja dulu. Pak Jason, selamat malam. Assalamualaikum. Oh Ibu Jason. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rama dan yang lain. Iya. Iya, mohon maaf saya sebelumnya seminggu yang lalu nggak bisa naik ke komal-komal karena saya habis syahadat saya sakit bang. Masya Allah. Penggugur dosa-dosa itu kayaknya. Badan saya demam tinggi. Terus ternyata saya bawa ke dokter kena tipes. Oh iya. Nah, jadi nggak bisa gerak, nggak bisa kemana-mana gitu loh. Ya, tapi sekarang udah agak baikan. Sudah agak mending, cuma nggak bisa terlalu kerja berat-berat juga ya. Jadi agak banyak istirahatnya gitu bang. Karena kalau makan agak kasar gitu mutah gitu. Oh iya, tipes biasa memang gejalanya gitu. Iya, gitu. Bang, ini anak saya mau tanya, boleh ya bang? Iya, boleh. Iya. Jadi Ibu Meli ini udah mualaf, anaknya belum, dia mau nanya-nanya. Silakan. Aisyah bang. Aisyah kayaknya udah syahadat ya kan ya? Sudah. Anak saya. Ini. Anaknya belum aja Pak. anak Sudah. saya Mas Dua. Oh udah juga ya? Iya. Hah? Anaknya sudah kan? Anaknya belum. Belum aja Pak. Yang sudah kemarin itu yang mana? Yang di Manado ya? Yang di Manado Usaha. itu lain di Banyumas, ini lain. Oh. Saking banyaknya ya Banyumas, lupa ya. Iya. Iya, soalnya nggak bisa live kan bang. Saya mau live, saya nggak kuat saya. Jadi ntar ya, ntar dulu Bu, yang di Manado itu Banyumas anak sama ibu sudah. Kalau Ibu Meli ini udah diganti namanya Bu Aisyah. Nama lengkapnya Ibu Melisa ini. Anaknya belum. Anaknya masih mau nanya-nanya dulu gitu loh. Silakan Bu Meli, silakan. Silakan Ibu, silakan. Iya. Insyaallah kalau kita bisa kita bantu. Iya, sebentar. Assalamualaikum bang. Mohon maaf, ini nama saya yang Melisa. Nama ibunya siapa? Aisyah. Aisyah. Kalau anaknya Melisa. Iya. Oh, mirip berarti ya. Ya, saya mohon maaf sebelumnya. Saya kan saya ini di KTP itu Kristen, tapi belum pernah dibaptis. Oh gitu. Iya. Jadi Kenapa saya takut juga- dicebur? Bukan, karena apa ya, dari kecil itu saya nggak suka kalau diceramain sama orang Kristen. Kenapa bisa? Nggak tahu, rasanya kayak nggak suka, masuk akal. nggak nyaman, nggak bisa diterima sama hati saya sendiri gitu. Syukurlah berarti waras. Iya, lanjut.
Nah, di sini kan karena saya ya kalau kata teman-teman sih dianggap ateis lah apapun lah itu. Makanya saya mau belajar juga kan dari awal. Jadi saya mau tanya, kenapa manusia itu harus beragama sih dalam hidup itu? Oke, ini pertanyaan sangat bagus. Saya jawabnya sebagai Islam ya. Iya. Agama itu kan kalau di Islam disebut sebagai tuntunan, dinul hak, ya, tuntunan kebenaran, ajaran kebenaran. Sama seperti di dalam rumah tangga. Kenapa di dalam rumah tangga itu harus ada aturan? Karena di situ ada cinta, di situ ada kasih sayang, betul? Semakin cinta dan semakin hidup kasih sayang dalam rumah tangga, semakin akan banyak aturan di dalamnya. Nah, kalau skala kecil aja, manusia yang tidak memiliki apa-apa mampu memberi aturan untuk melampiaskan rasa kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan pencipta alam semesta ini yang tidak membandingkan kemudian ciptaannya dengan ciptaannya yang lain selain berdasarkan atas ketakwaan. Nah, untuk itulah kemudian Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang, sehingga Tuhan mengutus para utusannya untuk memberikan aturan-aturan. Aturan-aturan inilah yang kemudian bahasa kita disebut sebagai agama. Kalau bahasa kami itu millah atau dinul atau din, agama. Kalau Tuhan tidak cinta kepada alam semesta, maka Tuhan kemudian tidak memberikan agama. Coba, kenapa kemudian Tuhan menciptakan ayam, kambing, sapi, tapi mereka tidak diberi agama? Karena agama tidak cocok bagi binatang-binatang yang tak berakal. Agama hanya cocok bagi makhluk yang berakal. Agama dari Tuhan hanya bisa diterima oleh mereka yang berakal. Sedangkan manusia yang punya fisik manusia, yang punya otak, yang menolak agama dari Tuhan, itulah yang disebut ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Karena dikasih akal. Ayam tak beragama wajar, kambing tak beragama wajar, mereka bukan manusia. Tapi manusia yang dibentuk dalam bentuk fi aksani takum, dalam bentuk sempurna, tidak beragama dengan agama yang benar, berarti dia lebih buruk daripada hewan. Jadi agama menuntun kita menuju kepada pencipta kita. Agama mengatur kita seperti apa hidup kita harusnya di hadapan Tuhan kita. Karena ingat, kalau di dalam kaidah Islam, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku Tuhan telah menciptakan manusia, dan aku Tuhan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Tuhan lebih dekat kepada manusia tersebut daripada manusia itu tersebut terhadap urat lehernya sendiri. Coba, Tuhan yang umat Islam sembah menyatakan dirinya, aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri terhadap kedekatannya. Itu aku lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya. Kayak mana dekatnya Tuhan itu kepada kita. Setelah ditelaah dengan akal, rupa-rupanya itu betul berdasarkan sains. Cobalah kita buktikan. Saya tanya dulu kepada Adinda, siapa namanya tadi? Abdurrahman? Siapa? Melisa. Melisa. Sorry. Saya tanya, apa yang ada pada diri Ananda Melisa ini yang merupakan milik pribadi Melisa? Tunjukkan kepada saya. Milik pribadi secara manusia nggak ada, Bang. Nggak ada kan? Tangannya? Nggak ada. Apanya? Tangannya Melisa? Punya Tuhan, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada yang kita punya. Mulut punya Tuhan, bibir punya Tuhan, hati punya Tuhan, kepala punya Tuhan. Bahkan kita nggak tahu apa yang ada di dalam rongga kepala kita.
Kita nggak tahu apa yang ada di dalam dada, kita nggak tahu apa yang ada di dalam perut kita, tetapi Dia yang menciptakan kita tahu semua sendi-sendi, semua saraf-saraf yang ada, semua ion-ion yang ada dalam tubuh itu diatur sedemikian rupa oleh Dia yang menciptakannya dengan begitu sempurna. Untuk itulah kemudian Allah cinta kepada jasad ini, Dia memberikan aturan kepada hambanya, wahai hambaku, di sekelilingmu ada setan, aku berikan kau petunjuk berupa dinul haq untuk engkau jadikan petunjuk. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu sudah dituangkan oleh Allah seluruhnya ke atas muka bumi. Barang siapa yang mau beriman, ikuti petunjukku, barang siapa yang mau kafir, tinggalkan petunjukku. Tetapi ingat, siksaanku amat pedih, yaitu neraka jahanam. Nah, kalau Ananda sudah menyadari bahwa ternyata setiap saya makan masuk nutrisi yang sama, makan singkong, makan apapun yang masuk nutrisinya sama, berarti suplai makanan ke dalam tubuh saya itu seimbang, semuanya menyeluruh. Tapi kok yang tumbuh cuman kuku, kenapa gigi nggak ikut tumbuh? Kok cuman rambut yang bertumbuh, kenapa bulu hidung tidak memanjang kayak rambut ya? Atau bulu ketek memanjang kayak rambut ya? Kok dia dibatasin? Yang membatasinya siapa rupanya? Oh, yang membatasinya itu adalah ternyata pemerintah. Pemerintah mengeluarkan keputusan, barang siapa yang kedapatan bulu keteknya lebih sejengkal akan dipenggal kepalanya. Ternyata kagak, itu secara alami, itu secara natural. Lalu siapa yang membagi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita ini? Ini yang ke jantung, ini yang ke kuku, ini yang ke kaki, ini yang ke limpa, ini yang ke rambut, ini yang ke gigi. Sampai ada yang tidak bertumbuh, ada yang bertumbuh. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekiranya tak ada Allah yang menjaga kita, begitu kita makan apapun yang masuk ke dalam tubuh, maka rambut memanjang, tak ada yang menjaga, gigi juga memanjang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Melisa yang begitu cantik hari ini, begitu giginya memanjang, tak ada laki-laki yang akan melirikmu, Ananda. Semuanya akan berlari. Belum lagi bulu hidungmu memanjang, alismu memanjang, bulu matamu memanjang, kuku. Agama, Tuhannya pohon, ada yang Tuhannya sapi, ada yang Tuhannya anak manusia, ada yang Tuhannya mantan mayat. Banyak agama, rupa-rupa agama di atas muka bumi ini. Lalu agama mana yang masuk, yang berasal dari pencipta alam semesta yang menjaga kita 24 jam? Agama yang betul adalah agama yang buku panduannya selaras antara apa yang tertulis di dalamnya dengan akal kita sebagai manusia. Kenapa bisa? Ya, karena pencipta alam semesta ini maha tahu, maka Dia yang menciptakan akal manusia, maka Dia juga yang menciptakan buku sebagai panduan. Tidak akan mungkin bertentangan antara akal yang diciptakannya dengan buku panduan yang diciptakannya juga. Tidak mungkin. Tidaklah mungkin pabrik yang ahli menciptakan kendaraan motor, membuat kemudian buku panduan motor itu ternyata buku panduan untuk operasional kulkas. Tidak mungkin. Pasti pabrik yang benar mengeluarkan kendaraan bermotor dengan panduan buku yang sesuai dengan penggunaan cara operasional motor. Itulah yang disebut kitab suci. Kenapa disebut suci? Karena akal dan apa yang terurai di dalamnya selaras, seirama, seia sekata. Makanya kita harus wajib beragama, wajib tertuntun agar kehidupan kita teratur untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di kehidupan yang kekal kelak. Demikian.
Bang, mau tanya lagi. Kan Silakan. ajaran kebenaran itu cuma satu. Ya. Terus sang pencipta itu juga cuma satu. Tapi Ya. mengapa jadinya banyak agama gitu? Dan yang disembah kenapa jadi macam-macam? Itu dari mana semuanya? Bagus. Tadi kalau Ananda ini nyimak apa yang saya katakan. Jadi kehidupan kita di atas muka bumi ini bukan cuman kita sendiri. Manusia itu adalah manusia yang punya kehendak bebas. Contoh, ada nggak kira-kira yang melarang diri Ananda kalau misalnya Anda tiba-tiba mau masuk kamar mandi? Ada nggak yang melarang? Enggak, kau jangan masuk kamar mandi. Enggak ada sih. Enggak ada. Kalau mau aja kan? Ada nggak yang mau melarang kalau misalnya malam ini juga Anda ingin bunuh diri? Mohon maaf nih. Ada nggak yang melarang? Iya, enggak ada. Nggak ada. Jadi manusia itu memiliki kehendak free will, bebas. Dia bisa jahat, dia bisa baik. Itu dia. Manusia lapar, manusia makan, dan manusia itu memiliki sederetan keinginan-keinginan. Ingin begini, ingin begini, ingin begini, ingin begitu, ingin begini, ingin begitu, ingin begini, ingin begitu. Itulah manusia. Itu yang disebut nafsu, syahwat. Manusia kelebihannya dibandingkan malaikat, manusia memiliki akal, memiliki syahwat, memiliki nafsu. Nah, nafsu inilah yang berpotensi membuat manusia itu mau jadi Hindu, mau jadi Buddha, mau jadi ateis, mau jadi Kristen, mau jadi Islam. Itulah nafsu yang membawa manusia itu sampai ke sana. Tapi yang membawa manusia sampai ke Islam, itulah yang disebut akal. Kita lihat bagaimana kemudian ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang di luar Islam beragama berdasarkan dengan ajaran nenek moyang. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa itu teman-teman? Ayat 170 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Islam, mereka akan menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Contoh, coba besok keluar dari room ini, tanya Kristen, wahai saudara Kristenku, siapa yang Anda ikuti Anda menyembah Yesus? Pasti jawabannya nenekku, bapakku. Bapakku dari nenekku, nenekku dari kakekku, kakekku dari buyutku, buyutku dari moyangku. Tidak akan pernah sampai itu adalah perintah Tuhanku. Nggak ada. Begitu juga keyakinan-keyakinan yang lain. Tapi kalau kita berbicara mengenai Islam, siapa kemudian yang mengajarkan ente menyembah kepada Allah? Jawabannya Allah itu sendiri. Mana dalilnya? Innani anallah la ilaha illa ana, maka sembahlah aku. Fa'buduni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Kami menyembah Allah, perintah Allah. Mereka menyembah Tuhan mereka karena perintah nenek moyang, bapak. Begitu anaknya besar, anakku, ya mami, besok kita ke gereja ya. Iya mam. Begitu seterusnya. Yang anak tadi bertumbuh. Dia punya anak lagi juga begitu. Dia juga akan mengajarkan kepada anaknya, besok kita ke gereja ya. Iya mam. Itu ajaran dari mana? Dari nenekmu. Itu semua berasal dari nenek moyang mereka. Berbeda dengan Islam. Kenapa?
Kenapa berbeda? Karena nenek moyang banyak kepercayaannya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mendengarkan dari nenek moyang yang berbeda-beda. Ada yang penyembah pohon, ada yang penyembah batu, ada yang penyembah sapi, ada yang penyembah manusia. Berbeda-beda. Nah, lalu apakah Tuhan itu banyak? Tidak, Tuhan itu cuma satu. Tuhan kami yang kami sembah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Tuhan itu banyak, bahaya. Bahaya kalau Tuhan banyak. Tuhan yang banyak. Tuhan si A mengatakan begini. Besok saya mau turunkan hujan di daerah Manado. Tuhan yang lain mengatakan, jangan. Saya sudah mengilhamkan kepada penduduk Manado agar menanam kacang. Dan dia butuhkan matahari terik selama 4 bulan. Jangan turunkan hujan. Yang Tuhan yang lain mengatakan, turunkan aja sekali-sekali. Enggak ada pokoknya. Siapa yang mau melawan saya sekarang? Tuhan berantam. Mampuslah sudah kita. Jadi Tuhan itu absolut, tak terbatas, cuma satu. Dia harus tunggal, gak boleh dua. Nah, Tuhan yang satu inilah yang kita cari. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci, lagi maha tinggi. Kenapa maha suci? Karena tidak memiliki noda sedikit pun, tidak memiliki keterbatasan sedikit pun. Tidak memiliki saingan, tidak memiliki kesetaraan, tidak memiliki sekutu. Dialah Tuhan yang kepadanya segala sesuatunya tergantung. Nah, sekarang bagaimana orang yang berdoa di gereja minta rezeki? Ya Tuhan, berikan kami rezeki. Benar, besok bisa beli mobil. Jadikan anak-anakku berhasil jadi dokter anaknya. Nah, orang yang melihat hanya sekedar melihat, dia mengatakan, wah Tuhannya ini betul. Kenapa? Dia berdoa minta rezeki, dapat mobil. Masuklah aku juga Kristen. Begitu dia masuk di Kristen, udah masuk dia di dalam kan, di sampingnya berdiri orang tua. Oh Tuhan, usiaku sekarang sudah 71 tahun. Sejak usia 20 tahun aku selalu minta sepeda kumbang. Sekarang usiaku 72. Kenapanya kau tidak pernah memberikan aku sepeda satu kali pun? Nah, yang mendengarkan tadi, wah bahaya ini. Ini ada yang berdoa di sampingku sudah puluhan tahun minta sepeda nggak pernah. Nggak benar ini Tuhannya. Keluar lagi dari Kristen. Dia lihat lagi agama yang lain. Wah ini kok orang Hindu cuman bakar kemenyan, ente kok rezekinya bagus. Kayaknya di sini. Begitu juga kejadiannya. Nggak benar Tuhan. Ternyata Tuhan yang betul itu maha pengasih. Anda sembah ataupun Anda tidak sembah, Tuhan itu maha pemalu. Ketika ia mengatakan, aku maha segala-galanya. Dia memberikan segalanya. Anda sembah saya atau Anda tidak sembah saya, semua aku berikan. Tapi ingat, semua amal perbuatanmu, baik yang buruk maupun yang baik, akan ada balasannya nanti di akhirat. Nah itu baru Tuhan yang betul. Kalau Tuhan ada melihat, wah ini yang menyembah saya, nggak mau aku kasih dia harta. Nah, ini yang sembah saya aja yang aku kasih harta. Berarti satu agama aja yang benar. Nah kalau semua agama di Tuhan itu pilih kasih dalam aspek seperti itu, maka di atas muka bumi ini cuma ada satu agama. Kalau sudah satu agama, maka semuanya orang akan menjadi benar. Dan kalau sudah jelas semuanya orang menjadi benar, kualitas iman itu sudah tak ada. Kenapa? Yang penting aku Islam, toh Islam kan surga, sekarang aku Islam. Begitu ada waktu salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Sudah selesai, begitu. Oh nggak bisa, itu munafik jatuhnya. Nggak bisa. Harus ada kebinekaan supaya manusia tertantang untuk mencari yang paling benar dengan akalnya. Wah ini kayaknya agama benar. Kenapa? Karena mereka semua yang ke masjid menggunakan mobil-mobil mewah semua. Semua anak-anak Islam jadi tentara semua, jadi polisi semua. Sedangkan yang lainnya ini, wah kayaknya mereka tidak menyembah Tuhan ini. Miskin-miskin, pakai celana panjang, pantatnya bolong. Mereka hanya pakai sepatu yang robek-robek. Nggak mau ikut. Akhirnya masuk semua ke Islam. Begitu masuk ke Islam, mereka juga jadi kaya-kaya. Apa yang terjadi? Sholat ogah-ogahan, puasa ogah-ogahan, menyembah Tuhan ogah-ogahan. Itu yang terjadi.
Kalau Tuhan memperlihatkan sisi kebenaran bahwa keyakinan Islam itu yang paling benar dengan menonjolkan itu, maka semua orang akan menjadi Islam. Lalu kualitas imannya kayak mana? Semua jadi munafik, jadi penghuni neraka semuanya. Maka Allah membuat itu semua menjadi rahasia yang menjadi tolak ukur kebenaran iman hanya akal dan kitab suci. Seperti itu Ananda. Bisa direnungkan barangkali. Silakan. Tadi kan abang bilang tentang semua perbuatan itu kan ada yang didasarkan juga pada nafsu. Nah, berarti kayak perbuatan manusia yang buruk gitu kan ya, kayak melakukan hal-hal buruk. Apakah itu juga didasarkan dari nafsu? Dan nafsu itu berasal dari mana? Kan Tuhan juga kayak menciptakan sesuatu pasti yang baik gitu loh. Iya, baik. Adinda, Ananda, nafsu itu baik, Ananda. Nafsu itu baik. Orang bekerja, bapaknya itu bangun pagi-pagi, nyisir rambut, cukur kumis, rapikan ini, bikin map, melamar kerja. Itu nafsu. Kalau manusia tak ada nafsu, tak ada yang mau jadi presiden, tak ada yang mau jadi pemimpin, tak ada yang mau jadi guru, tak ada. Kita hidup seperti apa? Seperti hewan. Loh, Bang Suma, kenapa? Bang Suma, hewan itu bernafsu juga loh, betul. Apakah mereka berakal? Tidak. Jadi kalau berakal saja tak bernafsu, itu namanya malaikat. Kalau bernafsu saja tanpa berakal, itu namanya iblis. Nah, karena berakal dan bernafsu, maka disebutlah manusia. Karena manusia berakal dan bernafsu, maka dia yang ditunjuk menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini. Ingat, gajah jauh lebih besar daripada kita. Tapi manusia bisa menaklukkan itu. Lautan jauh lebih luas daripada kita. Tapi manusia bisa menaklukkan itu. Daratan jauh lebih luas daripada manusia. Tapi manusia bisa menaklukkan itu. Jauh antara Indonesia dan Amerika. Tapi manusia bisa mendekatkan itu. Kenapa? Nafsu. Kalau tak ada nafsu, siapa yang mau cari makanan? Siapa yang mau mencarikan makanan untuk anaknya? Siapa yang ingin mencari nafkah untuk istrinya? Siapa yang mau menciptakan rumah, menciptakan kebahagiaan untuk pasangan-pasangannya? Karena nafsulah kemudian diciptakan oleh Allah kepada manusia, maka manusia itu disebut khalifah, pemimpin yang paling tangguh di atas muka bumi ini. Nah, cuman Allah memberikan akal, Allah memberikan kitab suci. Dari kitab suci inilah kemudian Allah memberikan petunjuk-petunjuk. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini makruh, ini mubah, ini wajib, ini sunnah. Dan itu hanya ditemukan di dalam ajaran agama Islam. Coba Ananda besok bertemu dengan orang yang tak punya nafsu. Bicara pun tak susah. Mau kemana bro? Mau kemana? Mau ke situ. Kau mau kemana? Ngapain lu tanya-tanya? Kau kenapa? Orang tak punya nafsu. Mandi pun tidak, sikat gigi pun tidak, makan pun malas, bahkan pun tak cebok. Tak ada nafsu. Mau ke mana orang bisa menjadi manusia paripurna kalau tak bernafsu? Jadi nafsu itu adalah anugerah. Nafsu terpimpin itulah nafsu mutmainnah. Nafsu orang-orang yang tenang jiwanya menuju kepada Rabbul Jalal, Rabb pencipta alam semesta. Dan itu hanya ditemukan di Islam. Kalau orang tak punya nafsu, besok kasih dia narkoba. Oh, sudahlah, habis nafsunya. Mau kayak mana hidup ini tanpa nafsu? Saya kira begitu, Ananda. Mungkin masih ada pertanyaan? Masih bang. Mau enggak punya nafsu, mau? Mau? Enggak juga, enggak kayak gitu. Kirain mau. Terus Ya, bang, mau silakan. tanya juga Ada lagi? ini ada kan kayak di dalam sejarah dari dulu kan diajar tentang teori Big Bang ya dalam kalau tentang bumi ini. Nah, terus kan kalau pas pelajaran agama dibilangnya bumi itu ciptaan dari Tuhan. Nah, jadi ini ada kaitannya atau enggak ada kaitannya?
Itu sangat berkaitan. Alhamdulillah Al-Quranul Karim menceritakan tentang teori Big Bang di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Itu teori. Makanya banyak orang barat, orientalis barat kemudian, loh kok bisa ya? Kok bisa ya? Orang yang hidup di zaman jahiliyah 1400 tahun silam, belum ada alat, belum ada listrik, belum ada mikroskop, kok bisa menjelaskan sedetail itu kemudian? Apa yang baru ditemukan oleh ilmuwan dengan sekolah yang tinggi, waktu yang ratusan tahun kemudian melakukan penelitian dengan teori fisika dan seterusnya, dengan alat-alat yang canggih, ditemukan keberadaan bumi tadinya ini adalah nyatu kemudian terpecah menjadi dua bagian. Ini yang disebut teori singularitas Big Bang. Kok bisa? Justru orang barat kemudian menemukan itu, menemukan Islam setelah mereka mendengarkan bahwa di dalam Al-Quran ada data seperti yang diterangkan oleh teori Big Bang. Itu. Makanya kami umat Islam itu sangat bangga gitu loh. Tidaklah mungkin hal ini adalah karangan pribadi Nabi Muhammad. Sejak Quran dari 14 abad silam, itu salah satu yang membuat kemudian Barat itu berdetak kagum kemudian, itu adanya teori Big Bang yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kata Allah? Kata mereka, ini mustahil. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Anbiya, apabila orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Coba, ini pertanyaan. Kalau Big Bang sudah menemukan, kata Allah, bahwa ternyata secara teori bumi ini tadinya adalah satu kemudian berpisah, kata Allah, kenapa mereka tidak beriman ketika hal ini kami sudah sampaikan terlebih dahulu di dalam Al-Quran? Apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan penelitian? Tidak mungkin, mustahil. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ar kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Seperti itu ayatnya. Awalam yaral ladina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya adalah satu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, ini juga pertanyaan kepada Ananda. 1400 tahun silam, bisa dibayangkan betapa kelamnya kehidupan masa itu. Dari kehidupan modernisasi, tak ada alat, tak ada listrik, tak ada sama sekali. Bahkan sendal pun masih sulit untuk dicari. Kok bisa ada orang bisa menerangkan tentang alam semesta? Bukan cuma sebatas bumi, alam semesta, langit dan bumi yang diceritakan secara gamblang kayak begitu. Kok bisa? Ini mustahil dari manusia, pasti dari penciptanya alam semesta yang menginformasikan itu. Kalau begitu, Al-Quran adalah firman Allah. Kalau begitu, Islam yang diridai oleh Allah. Kalau begitu, celakalah orang yang tidak melakukan syahadatain untuk menyelamatkan dirinya dari kekufuran. Karena kehidupan manusia tak ada yang bisa menjamin 5 menit, 10 menit, 15 menit, sebentar subuh, besok kita tinggal nama. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Sekira gitu. Oh, berarti semua itu sudah ada dan sudah dijelaskan ya, Bang. Soalnya kan selama ini saya sekolah kan di sekolah Kristen ya, dan gak ada yang jelasin sih tentang hal itu. Iya. Ini bahaya kalau kita jelaskan tentang penciptaan di Bible. Hancur otak kita nanti. Karena ya, irrasional. Makanya bingung aja. Iya.
Begitulah. Terus kan di sejarah itu juga ada bang, kayak manusia itu awalnya dari kera yang ketemu tulang-tulangnya lah atau apalah, terus dikait-kaitkan dengan manusia yang sekarang. Nah itu juga dijelaskan atau tidak bang? Soalnya kalau yang saya tahu kan Tuhan menciptakan manusia itu dengan wujud yang sempurna yang seperti sekarang gitu. Gimana? Sorry. Kan dalam sejarah itu kan manusia berasal dari kera. Katanya mati kera meja. yang apa namanya? Itu lambang yang apa? Ditemukan tulang-tulangnya, terus akhirnya berubah perlahan menjadi manusia yang bentuknya sekarang ini. Tapi kan kalau dalam agama kita diajarinya itu kayak Tuhan menciptakan manusia itu secara bentuk wujudnya itu udah sempurna seperti sekarang gitu. Iya. Makanya kami umat Islam itu ketika proses penciptaan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalau dia kera, mustahil menjawab. Alhamdulillah, Al-Quran menuturkan begitu sempurna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka semua menjawab, betul engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi akan itu. Kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi Ananda, sebelum kita menjadi eksis, menjadi makhluk biologis, di alam roh kita sudah pandai bercakap. Di alam roh Allah sudah memberikan kita kemudian napas, jiwa, sehingga kita mampu menjawab pertanyaan Allah di alam ruh. Alastu bi rabbikum, hai engkau roh, apakah engkau bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Kalu bala syahidna, kemudian menjawab, betul engkau adalah Tuhanku. Jadi bagaimana mungkin kita ini berasal dari kera monyet? Kecuali mungkin yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, barangkali, saya nggak menuduh, mungkin. Tapi kalau umat Islam nggak mungkin. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nggak mungkin. Di alam ruh aja kita sudah manusia. Bagaimana mau jadi monyet? Nggak mungkin. Mustahil. Allahu Akbar. Ada lagi? Kira-kira monyet bisa bicara nggak? Enggak bang. Enggak kan? Jadi kita bukan dari monyet. Karena kita di alam ruh aja sudah menjawab. Yang dia tanya tadi Bang Joma itu surat Al-Mu'minun 12-14. Maaf, embriologi dia tanya juga tadi. Apa? Surah? Al-Mu'minun 12-14 mengenai embriologi. Al-Mu'minun. Masya Allah. Ya dia tanya tadi. Iya, baik. Satu dari beberapa surah andalan umat Islam, andalan saya juga, ketika ditanya tentang jaminan surga di dalam Islam, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Umat Islam maksudnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tak bermanfaat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa kecuali ala azwajihim, kepada istri mereka. Wa auma malakat aimanuhum. Fa innahum gairu malumin. Dan hamba yang mereka punya, sesungguhnya mereka tidak tercela
Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun. Maka siapa yang mencari melampiaskan syahwat selain daripada itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung pula lah orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim hafizun. Yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara salat mereka, ulaika hum warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang Islam, orang yang salat, orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga janji, orang yang berinfak, zakat, menjaga dirinya untuk tidak berzina, kata Allah kepada mereka diberikan warisan. Kalau warisan berarti hak milik prerogatif kepada siapa warisan itu diberikan. Alhamdulillah, setiap insan Islam memiliki warisan surga Firdaus. Nah, lalu kemudian walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Dan kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Subhanallah. Dari mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu? Tidak ada mikroskop, tidak ada apalagi itu yang dipakai untuk USG apa namanya itu? Kontraktor, kalkulator, eskavator, nggak ada. Kontrasepsi. Nah, kontrasepsi, kontradiksi, nggak ada alat. Tapi Rasulullah kemudian menyampaikan hal ini. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Sementara kitab yang lebih dulu di dalam kitab Ayub dikatakan manusia dikeraskan seperti keju yang dipancarkan. Mati meja. Tsumma ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Ini jelas. Kemudian kami menjadikan air mani dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi kalau Ananda masih meragukan kebenaran Islam, 1400 tahun silam, dari mana baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan materi-materi seperti ini. Untuk itulah kemudian kita umat Islam itu senantiasa bersalawat kepada beliau, mendoakan keluarga beliau. Ada hal yang kita tidak sadari. Pada saat kita kemudian bersalawat kepada Rasulullah, pemberkatan terhadap beliau, kita juga sedang melakukan pemberkatan kepada keturunannya, keluarganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Itu jelas itu. Oleh karena itu, sahabatku yang mendengarkan ini, yuk mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita kemudian nikmat yang dititipkan oleh Allah melalui lisan beliau, yaitu dinul Islam, sehingga kita dijauhkan dari ajaran-ajaran tagut, ajaran-ajaran inasan, ajaran setan yang menyembah selain daripada pencipta alam semesta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan Dek Melisa. Bang, masih ada pertanyaan lagi sih. Boleh, silakan. Terlebih dahulu saya titip salam kepada mama yang ada di Jakarta yang sedang menyimak ini. Barakallahu fik, panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga. Semoga abah yang ada di rumah juga demikian adanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan Ananda, pertanyaan berikutnya. Bang, Iya. kan tadi dijelaskan kalau alam roh itu sudah ada. Nah, tapi di Kristen yang saya tahu dari kakaknya mama itu kan katanya sama dari keluarga papa juga itu selalu bilang kalau loh orang mati ya udah mati aja gitu kan. Makanya nggak peduli mau dikubur kek, mau dibakar atau mau didoain atau enggak, itu nggak bakal ngaruh. Nah, itu gimana Bang? Kalau menurut Islam itu gimana? Oke, baik. Kalau di dalam Islam, Al-Quranul Karim menyatakan dengan sangat jelas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya
inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapatkan rezeki. Jadi umat Islam ketika mereka mati itu tidak mati, mereka hidup. Siapa mereka yang gugur di jalan Allah? Siapa mereka yang mati di jalan Allah? Mereka yang menjaga sholat, mereka yang menjaga dinul Islam, mereka yang menjaga kemudian syahadatnya untuk tidak syirik, untuk tidak musyrik. Mereka mati dalam keadaan berada di jalan Allah. Siapapun itu, bukan yang hanya di medan perang, tidak. Ibu yang melahirkan, ibu yang menjaga kemudian anak-anaknya, ibu yang memasak makanan untuk anak-anaknya, mereka yang membesarkan anak-anaknya, mereka yang menjaga amanah dari suaminya, mereka yang tetap dalam keistiqomahan terhadap Islam, mati mereka sesungguhnya tidak mati, mereka hidup. Wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ini jelas dalam Al-Quran. Makanya orang yang meninggal itu harus menjadi tanggung jawab ahli mayit, keluarganya, untuk melakukan prosesi penghormatan kepada jasadnya. Dikuburkan dengan cara Islam, dengan cara-cara yang disunnahkan oleh Rasulullah. Makanya orang yang kemudian mu'alaf, ketika mereka bersyahadat, wajib kemudian yang mensyahadatkan memberikan sertifikat berdasarkan apa yang ada di negara kita ini sebagai sebagai legalitas hukum, untuk supaya mereka ketika meninggal tidak diambil oleh keluarganya yang kafir, dikuburkan secara kafir, tapi mereka dikuburkan oleh umat Islam yang ada sekelilingnya, dikuburkan dalam keadaan muslim atau muslimah. Karena hidup itu akan berlanjut. Tak ada yang disebut kematian yang membayang-bayangi kita itu. Begitu kita mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh kodong, nami kodong, Pak Bom Bom. Oh bukan begitu. Ya kesian dia ya, dia udah nggak ada. Siapa bilang? Dia tetap ada. Sekali manusia dicipta, manusia itu kekal. Entah itu kekalnya di neraka atau kekalnya di surga. Kekal dia. Nggak ada lagi kematian. Nggak ada lagi perpindahan, maksudnya mati dalam keadaan seperti yang kita lihat. Tak ada. Tak ada kematian itu. Justru kematian yang kita lihat selama ini, itulah awal kehidupan yang sesungguhnya. Itu. Maka kita harus memperbaiki kehidupan kita di bumi ini. Kenapa? Pada saat kaki selangkah menuju kematian, selangkah masuk ke dalam tanah, kita tidak menghadap lagi ke bumi. Kita menghadapnya ke akhirat. Urusan kita berhadapan dengan akhirat. Apa yang kita bawa? Harta. Kan, cincin bukan, kalung bukan, mobil bukan. Yang kita bawa adalah amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Ayo, coba orang yang meninggal, ditinggal hartanya kan, ditinggal istrinya kan, ditinggal semua yang dia punya kan, ditinggal. Masuk ke liang lahat. Apa di situ tak ada perkara? Ada perkara. Gak mungkin tak ada. Enak kali. Contoh nih ya. Misalnya Pak Bom Bom bertetangga dengan Pak Handi. Tiba-tiba Pak Bom Bom ini pingin memiliki mobil Bang Handi. Pak Bom Bom melihat Bang Handi lewat, ketapak ke mobil. Dipalang pakai pohon kelapa. Ketepuk mobil. Tabrak pohon. Bang Handi dibawa lari ke rumah sakit. Pak Bom Bom bawa lari mobil. Dibawa sampai ke provinsi lain. Diganti catnya, diganti kapnya, diganti semua, dipretelin. Dosa enggak Bom Bom? Dosa. Tapi tak ada yang tahu kalau pelakunya adalah dia. Selesai perkara. Matilah Pak Bom Bom. Mati juga Bang Handi. Tak ada di dunia hukuman. Dia tidak ditahu bahwa dialah yang mencelakai Bang Handi. Dia yang mengambil kendaraan Bang Handi. Nggak ada yang tahu. Polisi tak tahu. Bang Handi pun bingung. Tak tahu.
Biarkan saja, tak ada. Apakah tak ada penghukuman? Oh, ada penghukuman. Begitu masuk kepada masa, tiba masa Pak Bom-Bom, dilihatlah oleh Mang Andi. Wah, ternyata ini pelakunya. Ini pelakunya ya Rom. Jangan pernah kau izinkan dia memijakkan kakinya di jannamu. Kenapa rupanya? Dia yang pernah mencuri mobilku. Tuh. Ternyata betul, disepal dia masuk ke neraka. Pada masyarakat itu semuanya akan dipertontonkan oleh Allah. Tak ada yang tidak. Seperti itu Ananda. Mudah-mudahan jawaban saya ini kena kepada pertanyaan. Karena tadi pada saat Anda bertanya, saya sedang cari upil. Lanjut. Tambahin sedikit ya, kalau boleh Aki. Tambah. Saya nak dengarkan jawabannya tadi. Silakan. Ya, sedikit saya Pertanyaannya tambahin, saya nggak dengar baik. Silakan. Jadi beliau itu bertanya apakah alam akhirat itu ada, apakah siksa kubur itu ada. Menurut kakak Pak D-nya atau siapa yang pendeta itu nggak ada. Kalau dia bilang begitu berarti dia itu biblos hanya ditaruh di ketek saja. Bibel hanya ditaruh di ketek saja. Itu sebenarnya tadi udah disindir sama Bang Juma ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 16 dari ayat 19, kita baca baik-baik. Ini siksa kubur atau bukan? Ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjelati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu berseru katanya, Bapak Abraham, kasihinlah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang kaya itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Nih, di Bible ada cerita siksa kubur. Ini belum bercerita tentang surga neraka ini. Karena belum penghakiman. Begitu masuk kubur, orang kaya itu sangat menderita. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan tidak ada siksa kubur, berarti selama ini Bible hanya ditaruh di ketek, tidak dibaca dengan baik. Begitu Mbak, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Saya juga mau tanya, Bang Zuma, masih dingin. Silakan Mbak Meli. Lanjut. Nama lengkapnya nih Melisa Angela. Wih mantap namanya nih. Ya Mbak Meli silakan. Terusin pertanyaannya apa? Saya mau tanya, kalau kan beberapa kayak saya kan kurang pintar bergaul ya kalau di sekolah, jadi saya mencari teman-teman dari online gitu kan. Nah, kebanyakan teman online saya itu kan juga Muslim. Nah, sering kali kita itu bertukar pikiran kayak Yesus sama Isa itu sama nggak sih? Dan kita berhenti sampai di situ karena nggak ada yang tahu jawabannya. Jadi saya mau tanya, sebenarnya mereka itu sama satu orang atau berbeda? Karena kan kayak memiliki kisah yang berbeda gitu loh di dua agama ini. Ya, Banyuma langsung. Baik. Jadi sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu cuman seorang.
Cuman seorang aja yang datang di tengah Bani Israel. Lahir tanpa ayah itu cuman seorang, sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel yang diberi hikmat Injil untuk ia sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Itu cuman satu, orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMashiach. Nah, kemudian orang yang satu ini oleh orang-orang, sekelompok orang-orang Farisi mengajarkan kemudian kepada orang-orang Yunani, orang-orang Romawi dengan nama Yesus. Islam kemudian datang menyebut Yeshua HaMashiach, menyebut Isos dengan sebutan Isa Al-Masih. Jadi itu berbicara satu oknum. Satu oknum yang dibicarakan di sana. Hanya saja di antara Yahudi, Kristen dan Islam ada yang menceritakannya berdasarkan dengan pewahyuan. Kalau Yeshua HaMashiach ditolak oleh Bani Israel, penolakannya melahirkan agama Kristen. Islam kemudian datang mengurai kembali benang merah pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Fattakullah wa ati'un, hadza siratul mustaqim. Bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Itu inti dari ajaran Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah Bani Israel. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tiba-tiba ajaran ini kemudian ketika sampai ke barat dirubah menjadi sembahlah aku. Sehingga yang tadinya Isa, Yeshua HaMashiach, Isa bin Miriam, itu berubah menjadi Yesus Kristus. Nah, berarti perbedaannya karena adanya konsep yang merubah itu. Kesamaannya sama-sama utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel. Seperti itu adanya. Tapi kalau berbicara mengenai akidah, apakah Nabi Isa dan Yesus sama? Beda. Yesus bagi penganutnya Kristen itu adalah Tuhan mereka, sembahan mereka. Isa bagi umat Islam itu adalah nabi bagi Bani Israel. Itu sederhananya itu begitu. Jadi dia adalah oknum yang sama, pribadi yang sama ketika dipandang dari segi secara histori. Tugas dan tanggung jawabnya dan umatnya itu adalah satu. Isa, Yesus. Tapi ketika dipandang dari segi apologetika, maka itu adalah berbeda. Satu Tuhannya orang Kristen, yang satu adalah nabinya umat Islam. Sampai di sini jelas, Ananda? Jelas, Bang. Alhamdulillah. Ada lagi nih Melisa? Masih. Yang saya belajar ya, ini kan kayak dari sejarah-sejarah gitu. Pejuang yang memerdekakan Indonesia itu kan kebanyakan itu rasanya beragama Islam. Nah, terus kan kadang itu kayak saya itu sekolah di Kristen, terus agama lain termasuk agama Kristen ini kemana kok yang diceritakan semua pejuangnya itu rasanya Islam semua. Pinter tenan gue Endo, pinter tenan. Lanjut. Nah, saya mau tanya itu gimana kok agama yang lain itu tidak diceritakan gitu loh sebagai pejuang gitu. Kenapa semuanya beragama Muslim, bahkan presiden pertama pun kan agamanya juga Islam. Mantap pertanyaannya Bang Juma. Sikat. Apa pertanyaannya? Sorry, saya lagi chatting sama ini. Pertanyaannya gini, Wakil presidennya. kenapa di sejarah itu perjuangan yang melawan Belanda ini, yang membawa ini masuk ke Republik, kenapa pejuangnya itu 99,9% Muslim semua? Kenapa nggak ada Kristen? Gitu loh. Silakan. Iya, baik. Sebenarnya
Kalau kita melihat di dalam ajaran agama Islam itu ya, banyak ayat yang menyinggung hal seperti ini yang kaitannya dengan kemerdekaan. Karena memang umat Islam itu adalah agama jihad. Apa agama jihad itu? Agama perjuangan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216, di situ Allah mengatakan diwajibkan bagi kamu berperang. Artinya ketika diperangi. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Tapi kata Allah, boleh jadi yang kamu benci itu padahal itu amat baik bagimu. Begitu juga sebaliknya. Jadi diperbolehkan. Makanya ketika ada penjajah kemudian umat Islam diserukan satu komando untuk mengusir penjajah. Karena memang umat Islam itu agama jihad. Perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan kamu melampaui batas dalam memerangi mereka. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makanya ketika perjuangan di Indonesia ini digalakkan dalam jihad fisabilillah, umat Islam bersatu kemudian menggaungkan Allahu Akbar, maka penjajah bisa dihapuskan di atas muka bumi pertiwi. Memang bukan 100% Islam yang berjuang, ada juga dari Kristen, ada dari agama lain, ada. Tapi 100% penjajah itu non-Muslim. Saya ulang, memang bukan 100% perjuang itu adalah Islam, Muslim. Tetapi semua penjajah yang datang ke Nusantara itu 100% bukan Islam alias non-Muslim. Nah, lalu kemudian ketika Indonesia sudah merdeka, apa yang terjadi? Perintahnya di dalam Al-Quran itu wajib. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasul dan taat juga kepada pemimpin. Jadi bagaimana mungkin umat Islam bisa taat kalau pemimpinnya kafir? Maka kami umat Islam akan memperjuangkan pemimpin itu harus Islam. Harus Islam. Kalaupun tak ada calon yang Islam, Bang Suma akan mencalonkan diri. Gitu, Ananda. Jadi memang ada kaidah di dalam Islam itu kita harus taat kepada pemimpin. Maka pemimpin yang kita taati jangan pemimpin yang kafir, harus pemimpin yang sesama Islam. Karena kalau pemimpin yang kafir, kalau dia memberikan satu keputusan yang bertentangan dengan agama kita, maka itu bisa bahaya. Ya, bisa bahaya. Bahayanya gimana? Karena tidak mungkin umat Islam itu taat kepada perintah pemimpin apabila pemerintah mengajarkan kepada kami umat Islam satu perintah yang bertentangan dengan akidah umat Islam. Pasti kami tidak taat. Nah, supaya itu tidak terjadi, supaya damai sejahtera ada di Nusantara kita yang kita cintai ini, maka sebisa mungkin pemimpin kita itu adalah yang Muslim, yang Islam. Karena kalau yang Islam pasti akan mengayomi, pasti akan mencintai, pasti akan memelihara semua masyarakat penduduk Indonesia. Mau Islam ke dia, mau Kristen ke dia, mau Hindu ke dia, mau Buddha ke dia, ateis sekalipun, kalau pemimpinnya umat Islam pasti rahmatan lil alamin. Percaya itu. Tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau agama lain, kita belum pernah mencoba kalau mereka menjadi pemimpin. Belum jadi pemimpin aja kita udah kayak begini dibuat. Saya kira begitu, Ananda. Mudah-mudahan ada manfaat dari pertanyaan antum kepada saya. Silakan. Tapi ini lontar deh Melisa. Terangin juga Bang Juma. Ini kenapa ini Melisa dan keluarganya, termasuk ibunya tadinya sekarang udah mualaf ya, omnya masih ada pendeta. Dari mana asal usul Melisa ini sehingga dia beragama Kristen? Siapa yang memberi hadiah ini kepada mereka, Bang Juma? Gimana Bang Handi? Saya kan masih Siapa? Kristen. Siapa? Kenapa ini Melisa dan keluarganya beragama Kristen? Jangan Nah, dulu. itu dia. Kenapa? Pertanyaan ini yang sering saya pertanyakan juga. Kalian ini orang Indonesia asli. Tadinya nenek moyang kita itu beragama animisme. Ya kan?
ajaran animisme, ajaran Hindu. Kok tiba-tiba agama Kristen? Dari mana? Siapa yang membawa Kristen? Ternyata yang membawanya adalah dua negara penjajah besar di atas muka bumi itu. Ini yang pertama adalah Belanda, yang kedua adalah Jerman. Nah itu negara yang dua terkenal sebagai negara yang penjajah di atas muka bumi, yang hebat menjajah. Cuman Jerman tidak sempat menjajah Indonesia karena bagi wilayah jajahan. Ini Indonesia adalah bagian wilayah jajahan Belanda. Orang Jerman tidak boleh masuk. Jangan masuk. Ini jatah kami, kata Belanda. Oke. Tapi izinkan kami juga masuk ya, untuk ngajar agama kami. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan kau menjajah sini. Ini wilayah saya. Jangan coba-coba ya. Gitu, Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi. Oh, ada telepon. Bang masih boleh tanya lagi kan ya? Bisa. Meskipun air aqua saya sudah 6 botolnya habis. Saya mau tanya itu gini, kan kayak dulu saya belajar Piagam Jakarta itu Wah, ini siapa yang sejarah Piagam Jakarta ini? Ahisugi nih. Kalau Piagam Jakarta Ahisugi. Lanjut. Piagam Jakarta awalnya kan apa sih ya, kata-katanya itu mengenai agama Islam. Terus kenapa dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa gitu kan? Kalau kata beberapa guru sih ngomongnya ya kan karena agama di Indonesia ini kan bermacam-macam ya, nggak cuma Islam aja, kayak menghargai gitu. Nah itu aslinya gimana? Sedangkan pejuang aja Islam. Terus kenapa harus dirubah gitu loh? Nah, ini guru matematika yang cocok jawab ini. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Guru-guru yang ada di sini, ini membahas tentang sejarah 29 Mei ya, sampai 1 Juni 1945 tentang Piagam Jakarta. Bisa jawab nggak, teman-teman? Ya, Piagam Jakarta apa sih? Piagam Jakarta dan Perumusan Pancasila ya, Mr. Mayamin itu ya? Ketuhanan yang Maha Esa ya? Dalam ya. kita kan berubah. Bahwa ya gini loh. Silakan. Ya, pada Suki deh, saya nggak enak melampaui lah. Pada dulu lah. Baik. Mengenai si Piagam Jakarta ya, itu kan salah satunya kan sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian diganti ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan kalimat pada Piagam Jakarta yang berbunyi presiden ialah asli Indonesia, asli dengan beragama Islam, berubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Dan seterusnya lah ya, banyak sekali itu kalau kita bacakan. Nah, itulah bentuk dari kearifan umat Islam. Walaupun kita tahu seperti Mbak Meli tahu bahwa pejuang kemerdekaan ini mayoritas Islam, dan kita juga tidak memungkiri bahwa ada dari agama-agama lain yang ikut berjuang ya, seperti Patimura dan sebagainya itu. Tapi kita tetap umat Islam lah yang mayoritas. Nah, walaupun kemerdekaan itu diraih oleh mayoritas umat Islam, dari perjuangan umat Islam, kita tetap tidak berlaku semena-mena terhadap agama lain. Ya, walaupun tadinya isi salah satu Piagam Jakarta di sila pertama yaitu isinya diwajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam, tapi karena di situ ada kekhawatiran ya terjadi perundingan antara Muhammad Yamin dan sebagainya itu, sehingga umat Islam ngalah. Untuk apa? Untuk mencapai kedamaian, untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Itulah bentuk dari Islam itu rahmatan lil alamin. Begitu, Mbak. Abang Andi mau nambah? Lanjut aja. Yang jelas ketuhanan yang Maha Esa itu Tuhan satu, Mbak, ketuhanan. Jadi nggak boleh menuhankan tiga. Indonesia ini berdasarkan tauhid. Ya, karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ini Indonesia merdeka.
Jadi negara Indonesia itu negara tauhid, bertuhan satu. Makanya Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mohon teman-teman yang Tuhannya lebih dari satu, ya tolonglah kembali menjadi Indonesia, warga negara Indonesia yang baik. Itu bahasa umumnya, Mbak. Makasih. Ya, terima kasih Ustadz sama Bang Handi. Saya masih ada pertanyaan sih, kayak undang-undang di Indonesia ini kan dibuat seperti berdasarkan pada hukum Islam. Tapi kenapa hukum Islam itu dibedakan dengan hukum di Indonesia ini? Kenapa jadi kayak ada dua hukum gitu? Harus dijawab tuntas ini. Bedakan kuhab. Kedua lima dulu, Mbak. Bedakan kuhab dengan hukum Islam. Ya. Ini kan kita tadi Pak Desugi udah menerangkan bahwa Indonesia ini negara yang kita berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa agama yang diakui di Republik ini. Jadi ada hukum negara, kami juga ada hukum Islam. Bahkan hukum Islam ini sudah diberlakukan di beberapa provinsi seluruh Indonesia, seperti Aceh, itu hukum Islam berlaku di sana. Tapi kalau hukum negara tetap hukum negara, tapi nggak terpisah. Insya Allah dalam hakim memutuskan suatu perkara itu berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Ya, memang kita hukumnya di KUHAP itu masih banyak yang kita adopsi dari Belanda. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi saya rasa semua orang disumpah dalam mengambil keputusan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga hakim dalam memutuskan perkara. Jadi tidak luput semua kehidupan kita dari hukum Islam. Itu kira-kira perbedaannya antara hukum negara dan hukum Islam. Tapi kalau kita mau merombak ini semua, itu namanya makar. Karena perjanjian dahulu itu nggak boleh berlaku seperti itu. Tapi setiap provinsi mulai dari Aceh insya Allah nanti akan berlaku hukum Islam secara mandiri. Itu Mbak, kira-kira Mbak. Saya tambahin ya. Jadi begini Mbak. Negara itu hanya mengatur yang sifatnya umum. Makanya ada dua hukum ya, ada hukum negara dan ada hukum Islam. Kenapa masih ada hukum Islam di negara ini? Karena ada hukum-hukum Islam yang tidak diatur oleh negara. Contohnya mengenai pembagian waris. Itu negara nggak bisa mengatur, itu nggak bisa. Karena apa? Karena di dalam Islam ada aturan bagaimana cara membagi warisan. Untuk perempuan berapa persen, untuk laki-laki berapa persen, untuk wanita yang ditinggal suaminya berapa persen, dan sebagainya. Kemudian ada lagi hukum nikah. Negara tidak mengatur hukum pernikahan. Makanya hukum pernikahan diserahkan kepada agama. Karena di dalam agama jelas bagaimana cara syariat pernikahan. Ya, hukum-hukum pernikahan itu ada juga. Kemudian ada lagi hukum apa lagi ya, zakat misalnya. Nah itu negara nggak bisa ikut campur. Itu hak umat Islam. Jadi undang-undang ya atau hukum-hukum Islam itu harus di atas undang-undang negara Indonesia. Atau ayat-ayat suci Al-Quran harus di atas ayat-ayat KUHP. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya syariat Islam itu dibawa ke undang-undang negara, ini akibatnya bisa kacau. Contoh misalnya negara membolehkan minuman keras itu legal. Sementara di dalam Al-Quran sangat jelas dilarang, tidak boleh minum minuman keras. Nah, maka negara tidak akan mungkin bertentangan dengan hukum agama. Karena kalau negara membuat kebijakan misalnya perjudian dibolehkan, di agama tidak boleh, nah ini nanti akan bentrok, akan menimbulkan kekisruhan. Jadi negara punya undang-undang, agama punya hukum, tapi hukum negara tidak boleh di atas hukum agama. Begitu Mbak. Terima kasih. Contoh lagi satu nih, lupa tadi. Misalnya zina. Kalau berzina itu Mbak, itu hukum rajam. Tapi kalau negara itu ya hukum sosial, paling hakim memutuskan
berapa bulan. Kalau hukum Islam, koruptor yang menghisap darah rakyat gitu ya, itu hukum mati. Membunuh juga kalau bukan keluarganya nggak beri pengampunan, ya dihukum mati juga. Tapi hukum negara mengambil alih. Anda apakah mau berlaku hukum Islam? Ya koruptor habis di Indonesia nanti. Gitu kira-kira ya. Ya mudah-mudahan bijak lah. Pertanyaannya jangan masalah ke negara deh, masalah ke keimanan Iya. aja, kitab suci Iya. gitu. Iya, kenapa nanyanya ke situ? Ya udah biar Iya sih. Dia kan anak sekolah ini. ke keimanan saja, Mbak. Misalnya antara ilmu pengetahuan dengan kitab suci ya dan sebagainya, itu bagus itu untuk memperkuat iman kita. Sepertinya ada yang di belakangnya itu yang kasih materi pertanyaan. Ibunya. Saya nggak tahu itu. Ya silakan Mbak. Apa lagi yang mau ditanyakan? Gini aja Mbak Meli, kita tanya ulang. Mbak Meli kenapa ibu kan sudah mualaf memeluk Islam? Tadinya ibu namanya Ibu Sri Handayani berubah menjadi Ibu Aisyah. Ibu Nggak boleh Dek Meli disebut ini namanya ya? nggak apa-apa, biar jelas. Udah ketahuan kok. Terus Mbak Meli ini kenapa nggak mengikuti ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apa yang menghalangi? Itu dulu deh. Sekali-kali ditanya dong. Silakan. Jujur sampai sekarang pun karena saya masih memiliki beberapa pertanyaan ya, kayak benar nggak sih ajarannya, terus kayak saya berusaha untuk meyakinkan diri saya sendiri dulu, karena kan menurut saya agama itu cukup dipilih sekali dalam seumur hidup, nggak boleh pilih-pilih kayak oh nanti pindah agama deh, oh nanti gini. Nah menurut saya itu nggak boleh, jadi saya meyakinkan hati benar-benar untuk memilih satu agama untuk seumur hidup. Pertanyaan yang paling fundamental, yang paling substansi, sehingga Anda tidak ikut seperti ibu memeluk Islam. Apa kira-kira? Boleh 1, 2, 3 pertanyaan, silakan. Mungkin kalau misalnya pertanyaan itu lebih mengarah ke kayak yang saya lihat ya, lebih ke permasalahan keluarga. Nah, mungkin seperti di keluarga saya ini kan kakaknya mama ada 3 kan, yang 2 Kristen, yang 1 Islam. Nah, sebenarnya ajarannya gimana sih? Karena jujur, ketiganya itu pernah membayar saya untuk meninggalkan mama demi rumah. Jadi mereka mengincar sertifikat rumah keluarga yang mama pegang gitu kan. Jadi mereka membayar saya. Nah, apakah ajaran Islam itu juga mengajarkan yang seperti itu gitu loh? Karena kakaknya mama yang laki itu kan dia Islam, tapi dia bilang kayak kamu ikut saya aja, nanti mama mau biarin. Nah, jadi di ajaran Islam itu kayak gimana sih? Kenapa kok ada orang kayak gitu? Baik. Silakan. Jadi ketika kita melihat agama, ya untuk mencari tahu kebenaran sebuah agama, itu jangan dilihat dari oknum. Karena sifatnya oknum itu relatif. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Kalau kita melihat agama dari kelakuan oknum, maka kita tidak akan menemukan agama yang benar. Saya jamin tidak akan menemukan agama yang benar. Hari ini kita melihat orang Kristen ini baik banget, ya kan, kasih. Tiba-tiba besok ketemu orang Kristen lagi ngerampok. Oh, kalau begitu Kristen agama jelek. Hari ini kita ketemu orang Kristen yang lagi baik banget, ya kan, suka membantu, suka menyumbang. Besok tiba-tiba ketemu orang Islam lagi nyopet. Oh, ternyata Islam agama nggak benar. Bukan begitu. Menilai agama bukan dari kelakuan oknum, tapi lihat apa yang diajarkan di dalam agamanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan kamu mengambil harta saudaramu dengan maksud tanpa izin ya. Jangan kamu mengambil harta saudaramu tanpa izin, walaupun hanya dengan maksud bersenda gurau. Ingat,
Bersendaguro, misalnya Mbak Meli punya HP, lalu saya sembunyikan. Saya tidak bermaksud untuk memiliki. Saya sembunyikan supaya Mbak Meli itu mencari-cari atau ngeprank dalam bahasa gaulnya. Itu dilarang di dalam Islam, nggak boleh. Lalu bagaimana dengan yang di Bible? Suatu ketika Anda baca di dalam Markus 11 ayat 1 sampai ayat 3, Matius 21 ayat 1 sampai 3, Lukas 19 ayat 29 ayat sampai ayat 33. Ketika Yesus dan para muridnya sampai di Bukit Zaitun di Betania dekat Yerusalem, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, "Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Jika ada orang bertanya, katakan Tuhan sedang membutuhkan, nanti akan dikembalikan." Pertanyaan saya, apakah Yesus menyuruh izin dahulu atau tidak, Mbak Meli? Ya Pak De, jawab sendiri aja Pak De, dia nggak ngerti. Mbak Meli, biar dijawab sama dia. Orang dia nggak. Mbak Meli, Ulang sedikit. ulang sedikit. Yesus memerintahkan kepada muridnya, "Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemui keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari." Kira-kira itu izin dahulu atau tidak itu? Yang izin dahulu siapa muridnya? Yang dimaksud itu? Perintah Yesus memerintahkan mengambil keledai orang itu disuruh izin kepada yang punya keledai atau tidak? Tidak. Tidak. Itu di Islam dilarang. Janganlah kamu mengambil harta saudaramu tanpa izin, walaupun hanya dengan maksud bersendagurau. Di Kristen masih boleh mengambil tanpa izin. Mana yang benar menurut Anda? Menyuruh mengambil tanpa izin atau melarang mengambil tanpa izin? Melarang mengambil tanpa izin. Allahu Akbar. Itu di Islam. Ya. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku cintai?" Kata Nabi, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." 3 kali. Rasulullah memerintahkan kita untuk mencintai ibu kita di atas segalanya. Ya, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Lihat apa yang diajarkan Yesus. "Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk membawa damai. Bukan, kataku. Aku datang untuk membawa permusuhan." Ya, anak laki-laki akan bermusuhan dengan ayahnya, anak perempuan bermusuhan dengan ibunya, menantu laki-laki akan bermusuhan dengan mertua laki-laki, menantu perempuan akan bermusuhan dengan mertua perempuan. Lihat, Nabi Muhammad menyuruh kita menghormati orang ibu kita. Bahkan Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan "Hai ibu", tidak pernah. Tapi Yesus memanggil ibunya dengan sebutan "Hai perempuan", "Hai perempuan". Cuma di Bible Indonesia diganti "Hai ibu". Padahal kalau kita lihat bahasa Yunani, gunai, artinya perempuan. Kalau ibu mater, kalau bapak father, pater. Nah itu Yesus nggak pernah menyebut ibunya ibu. Enggak, "Hai perempuan". Kira-kira Anda memilih mana? Yang menyuruh kita mencintai orang tua ibu kita atau tidak menghormati ibu kita? Silakan Mbak Meli. Mencintai ibu. Mencintai ibu. Ya. Suatu ketika ada salah seorang murid Yesus. Bentar saya carikan ayatnya ya. Biarkan orang mati menguburkan orang mati, itu dibiarkan orang mati. Bentar, mati menguburkan orang mati. Di Matius 8 ayat 22.
nih ya. Tetapi bentar. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkan orang mati menguburkan orang mati mereka. Nah ini ceritanya ada murid Yesus yang ingin mengikut Yesus, tetapi waktu itu ayahnya itu meninggal. Matius 8 ayat 22. Kita baca dari ayat 21. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkanlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Jadi ini menurut saya ini rasis. Sangat-sangat rasis. Bahkan untuk memberi penghormatan yang terakhir, untuk berbakti kepada orang tua yang terakhir saja dilarang. Kata Yesus, biarkanlah orang mati menguburkan orang yang mati. Maksudnya, orang yang mati dikuburkan oleh orang yang berdosa karena belum mengikut Yesus. Itu maksudnya. Tetapi di Islam tidak. Ketika kita misalnya Mbak Meli masuk Islam, ibunya masih belum Islam, itu Anda tidak boleh durhaka kepada orang tua Anda. Tidak boleh. Anda tetap diwajibkan berbakti kepada orang tua. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran berkata, gitu ya. Meli jangan begitu. Menjawab saja dilarang di dalam Islam. Untuk orang tua kita. Betapa kita umat Islam itu disuruh berbakti kepada orang tua. Selagi perintahnya itu tidak bertentangan dengan agama, kita tetap diwajibkan untuk berbakti. Walaupun kita berbeda agama. Ya, dan ketika kita menolak, itu pun tidak boleh kurang ajar, tidak boleh. Maaf Bu, saya sekarang udah muslim. Itu dilarang di dalam agama kami. Tidak boleh. Ibu ini apa sih? Aku udah muslim kok disuruh begitu? Nggak boleh seperti itu. Harus dengan cara lemah lembut. Ya, harus dengan cara yang santun, cara yang sopan. Begitu Pak. Mbak Meli. Ajaran Islam sangat menjunjung akhlak. Suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kamu tidak meminta kepada Allah agar mengazab musuh-musuhmu? Kata Rasulullah, aku diutus bukan untuk mengazab, tapi aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Maka seorang Islam akhlaknya harus baik. Baik kepada orang tua, kepada tetangga, dan kepada seluruh manusia. Bahkan Nabi bersabda, barang siapa yang menyakiti tetangganya, baik dengan lisannya, maka dia bukan umatku. Itu jawaban saya. Bang Juma kok terus dibiarin diem? Biar Bang Juma habis ini, monggo. Oke. Ya itu jawaban pertama. Yang paling substansi Adek Melisa belum memeluk Islam. Yang kedua apa? Yang paling substansi Mbak Melisa, silakan. Kan tadi dijelasin kayak Islam itu nggak boleh kayak marah atau kayak, nah itu gimana kalau di ajaran Kristen kan kayak kalau kamu aja pikirinmu. Nah apakah di Islam itu juga seperti itu? Oke, silakan Pak De. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Bukan Islam boleh marah nggak? Banyuma boleh Banyuma? Banyuma menjauh mungkin Pak De, nggak apa-apa, menjauh. Islam itu mengatur hal-hal yang realitas, hal-hal yang tidak bertentangan dengan keadaan. Coba, memang Kristen mengajarkan kasih musuhmu, jika kamu ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ada orang Kristen yang menjalankan? Mbak Meli mau ditampar pipi kiri lalu kasihkan pipi kanannya, mau? Enggak. Itu bisa dijalankan enggak aturan itu kira-kira? Kalau saya itu Pak De. Secara logika sih bentar Bang Andi, biar Bang Andi. Kira-kira bisa dijalankan enggak tampar pipi kiri kasihkan pipi kanan? Bisa dijalankan? Saya nggak bisa. Nggak bisa. Apakah mungkin Tuhan membuat aturan
ya kepada hambanya lalu tidak bisa dijalankan oleh hambanya? Tidak mungkin. Nah, di Islam Nabi bersabda, jika kamu melihat kejahatan maka lakukan dengan 3 hal. Yang pertama, cegah dengan tanganmu. Yang kedua, dengan lisanmu. Dan yang ketiga, dengan hatimu. Bencilah kejahatan. Dan itu termasuk serendah-rendah iman. Dan jika kamu membalas, balaslah yang setimpal. Tetapi jangan melampaui batas. Di Islam boleh membalas. Karena kejahatan kalau tidak dibalas dia akan merajalela. Kasihi musuhmu. Hari ini Anda dirampok, tapi rampok itu Anda kasihi. Besok tetanggamu yang dirampok. Jangankan dikasihi, Mbak. Ya, penjahat itu ancamannya dipenjara. Ya kan? Apakah itu menghentikan kejahatan? Tidak. Apalagi dikasihi, merajalela. Islam itu agama yang mengajarkan sesuatu yang masuk akal. Kalau ada kejahatan, lawan. Hentikan kejahatan. Bukan malah dikasihi. Nah, kenapa Yesus itu pada waktu itu mengajarkan kasihi? Kita lihat situasinya saat itu. Yesus itu hidup di bawah tekanan penjajah Romawi. Tidak mungkin Yesus akan mengajarkan hal-hal yang frontal. Karena ini dapat mengancam dirinya. Yesus mengajari kasihi musuhmu itu hanya 3 tahun. Rasulullah mengajarkan kasihi musuhmu selama 13 tahun. Ketika masih di Mekah. Ketika Islam itu belum mempunyai kekuatan. Maka yang diajarkan adalah kasihi, ngalah. Jangan melakukan perlawanan. Karena kalau melakukan perlawanan sementara musuh kuat, kita mati bonyok. Tetapi ketika Islam sudah mempunyai kekuatan, apa kata Allah? Perangilah orang yang memerangi kamu. Islam itu sifatnya dispensif, mempertahankan diri. Kita akan angkat pedang kalau orang berani macam-macam sama kita. Perangilah orang yang memerangi kamu. Tetapi ketika orang itu baik, orang kafir, orang di luar Islam itu baik, maka apa perintahnya Allah? Di dalam surah Al-Muntahanah ayat 8, aku tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak memusuhi agamamu, tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu. Itu kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Tetapi ketika dia berani mengusik Islam, Islam ini ibarat lebah. Ya, jangan mengusik lebah. Karena kalau mengusik lebah fatal akibatnya. Lebah tidak akan menyengat kalau tidak diganggu. Begitulah Islam. Ya, jadi kasih musuhmu itu tidak bisa dijalankan sampai saat ini. Hukum apa yang bisa dijalankan oleh dunia saat ini? Bahkan mayoritas negara yang mayoritas Kristen sekalipun tidak ada yang pakai undang-undang dari Kristen. Tetapi lihat syariat Islam, ya, itu bisa dipakai untuk saat ini. Terima kasih, Mbak. Melisa itu kira-kira jawabannya. Jadi kejahatan itu harus dilawan, nggak boleh dibiarkan. Sesuai syariat Islam ya terukur, bijak. Hukum negara nggak boleh main hakim sendiri. Jadi sinkron ya antara main hakim sendiri, terukur kecuali darurat. Ya kita harus bertindak daripada konyol gitu. Itu kira-kira Mbak ya kesimpulannya ya. Mbak Meli. Ya. Iya, makasih Bang. Ya, ada lagi yang paling substansi deh mengenai mungkin konsep ketuhanan mungkin. Lo mau nanyain selama ini kan Anda Kristen tuh, Anda menuangkan Yesus mungkin. Anda mungkin mau kombinasi yang disembah umat Islam sama nggak sih sembahan Kristen gitu. Ya silakan Mbak. Saya mungkin agak bingung ke arah Kristen ya, karena kan selama ini saya diajar itu ya nilai saya agama jelek sih. Itu karena dikatakan bahwa itu kan ada 3, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Itu kayak 1 orang dengan 3 pribadi. Nah kalau dijelasin itu kayak anggaplah 1 orang tuh yang 1 pribadi
guru, yang satu pribadi orang tua, yang satu lagi kepala sekolah. Nah, tapi kan saya bingung ya. Kan di Alkitab itu kayak mereka bisa saling berkomunikasi. Lah, ini gimana cara berkomunikasinya antara satu pribadi dengan satu pribadi lainnya? Ini di bawah kok saya disuruh diam, saya moderatorin loh. Udah nggak lanjut, usah Pak. diurusin bawah itu. Lo nggak ada kontribusinya sama kita, jadi jangan ngatur kita. Ya nggak urusan saya sama netizen. Mau mangap-mangap sampai kapan nggak ada urusan saya. Ya, jadi gini Mbak ya. Yang penting saya menyampaikan kebenaran. Netizen nggak bisa ngatur kita. Lo nggak ada apa-apanya, nggak ada kontribusinya. Jadi gini Mbak Meli. Trinitas itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ya, Trinitas tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Bahkan Yesus ketika ditanya tentang konsep ketuhanan oleh orang ahli kitab, orang Farisi, ahli Taurat, ya. Di dalam Markus 12 ayat 29, ya. Bentar saya bukakan biar saya tidak salah-salah. Markus 12 29. Ini ditanya, kita baca dari ayat 28 ya. Lalu orang ahli Taurat, ya, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu Trinitas enggak, Mbak? Mbak Meli? Enggak. Itu satu. Satu tunggal ya. Nah, ini saya kasih bukti lagi bahwa Yesus itu mengajarkan Tuhan itu tunggal. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, satu-satunya Allah Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus. Satu-satunya itu Trinitas, jamak atau tunggal? Mbak Meli? Trinitas Jamak. jamak. Kalau satu-satunya? Satu-satunya? Ya, tunggal, satu. Tunggal, itu yang diajarkan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Bahkan ketika Paulus bertanya kepada para murid, Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jawab para murid apa? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Buka Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Kalau memang Roh Kudus ini adalah salah satu unsur dari Trinitas, bagaimana mungkin orang yang sudah percaya tidak kenal Roh Kudus? Ini saya kasih ibaratnya gini deh. Ibu Anda kan udah malap. Lalu ada orang tanya begini, Bu Jason, apakah Anda kenal Allah setelah kamu jadi Islam? Jawab Bu Jason, belum. Bahkan kami tidak tahu ada Allah. Kira-kira janggal enggak? Mbak Meli? Janggal enggak kalau ada orang sudah mu'alaf tapi nggak kenal Allah? Janggal. Janggal. Artinya apa? Ketika para murid yang katanya sudah percaya, dia tidak kenal Roh Kudus. Bahkan tidak pernah tahu ada Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa Trinitas tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Baik itu Abraham, Musa, Elisa, Yehezkiel, siapa lagi, Salomo, Daud, Yesus, ya, Yohanes Pembaptis, tidak pernah mengajarkan Trinitas. Nah, Trinitas ini kapan adanya? Trinitas itu ada nanti setelah Konsili Kalkedon tahun 381 Masehi kalau tidak salah. Seingat saya tahun
381 Masehi, Konsili Kalgedon. Itulah nanti ada Trinitas. Siapa yang merumuskan? Yang merumuskan adalah Tertullianus, seorang penyembah pagan. Bagaimana mungkin orang pagan mengonsepkan ketuhanan lalu dijadikan dasar dari keagamaan Kristen? Ini aja udah janggal, Mbak. Begitu, Mbak? Iya, makasih, Pak. Mungkin saya mau tanya, apakah satu kesalahan bisa ditebus dengan kebaikan dengan cara yang lain? Bagaimana? Gimana? Apakah satu kesalahan dapat ditebus dengan satu kebaikan? Apakah kesalahan bisa ditebus dengan kebaikan? Iya. Bisa? Bisa. Contoh, saya pernah utang sama si A 100.000. Ya, saya pernah utang sama si A 100.000. Waktu itu saya itu mungkin jahat, penipu, ya kan? Tetapi di kemudian hari saya bertobat dari perbuatan yang jahat. Nah, saya ingin mengembalikan uang itu kepada orang yang pernah saya tipu. Tetapi saya tidak pernah bisa ketemu lagi. Orang tersebut sudah pindah tempat atau sudah wafat. Kita tidak tahu di mana dia rimbanya. Lalu bagaimana cara membalasnya? Uang 100.000 itu Anda masukkan ke kotak amal masjid atau kamu berikan kepada fakir miskin dengan niat membayar utang yang Anda tipu tadi. Nah, seperti itu, Mbak, bisa. Tetapi yang tidak bisa adalah ketika kita yang berbuat jahat, tetapi orang lain yang menjadi penebus. Anda yang berbuat jahat, Anda yang maling, Anda yang nipu, tapi yang menjadi penebusnya adalah Yesus. Itu tidak bisa. Karena menurut Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, orang pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Itu yang benar. Jadi apakah kejahatan bisa ditebus dengan kebaikan? Bisa. Itu salah satu kasus yang salah satu contoh kasus lah yang saya tunjukkan. Menurut Anda bagaimana? Setuju? Ini siapa? Telepon. Lanjut Bang Adi, ada yang telepon. Ya. Ada lagi Mbak yang paling signifikan gitu loh. Kenapa masih menunda-nunda ikut bersama ibu menjadi seorang mualaf? Silakan. Mungkin tadi pertanyaannya sebenarnya bersambung ke perkataan ayah saya ya. Dia mengatakan ke saya itu, aku membiayai anak ini sebagai tebusan dulu aku nggak bisa biayain kamu. Ayah Muslim? Bukan. Saya ingin tahu saja menurut Islam itu bagaimana gitu. Di Islam itu ayah. Itu nggak ada. Mbak, di Islam itu orang tua wajib. Jangan bikin anak kalau nggak sanggup mendidik dan membiayai anak semampunya gitu. Nggak ada itu. Di Islam itu mengharapkan imbalan dari anaknya. Gitu loh. Ini bukan bisnis soal anak dan orang tua ya. Kalau di Islam jelas. Orang tua wajib sekolahkan anaknya, membimbing anaknya, dan seterusnya. Sampai dia sudah dewasa, mandiri, punya suami atau punya istri. Gitu. Nah, jadi nggak putus hubungan antara anak dan orang tua, dan tidak ada hubungan antara rugi dan untung. Itu Mbak jawaban sederhananya. Jadi kalau menurut ajaran Islam, apakah boleh saya memutus hubungan dengan ayah saya yang seperti itu? Nggak boleh. Saya juga sudah memiliki keluarga baru dan Mbak, nggak boleh apapun orang tua Anda, tidak boleh anak memutuskan hubungan dengan orang tua.
sekalipun orang tua itu kafir, justru lebih mendekatkan diri dan lebih hormat kepada orang tua. Kecuali satu, orang tua menyuruh sesuatu yang tidak baik. Sepanjang itu masih kemaslahatan, itu harus lebih dekat sama orang tua. Untuk itu ya Mbak Meli harus lebih dekat sama ibu, walaupun berbeda agama. Tidak ada namanya bekas anak, nggak ada sampai kapanpun. Nanti akan dipertemukan lagi kemudian. Itu ya. Jadi apapun sikap orang tua itu menurut Anda jelek, ya harus sikapi dengan baik. Itu ya Mbak Meli, nggak boleh mutusin antara anak dan orang tua. Kira-kira gitu. Iya bang, kasih. Yang paling parah itu Mbak, kalau di Kristen itu, kalau orang tua sudah meninggal ya, itu nggak boleh lagi mendoakan kedua orang tua Mbak. Di dalam Pengkhotbah 95, gitu ya, di agama Anda nih, orang yang sudah mati itu tidak lagi ada apa-apanya, namanya sudah dilupakan, dan tidak ada upah lagi mereka. Jadi misalnya Mbak Meli masih Kristen ya tuh nggak bisa mendoakan orang tua, nggak bisa mendoakan siapa-siapa. Kalau di Islam itu jelas sekali kalau Anda seorang muslimah nanti menjadi orang yang soleh, ya doa anak soleh itu membuat orang tua kita yang kita doakan itu insya Allah diterima dan dilapangkan segala alamnya di sana. Jadi bedanya antara Islam dan Kristen itu Mbak. Jadi memeluk Islam itu keuntungannya banyak sekali. Itu ya Mbak ya. Iya bang. Jadi lebih apapun itu harus lebih mendekatkan diri kepada orang tua, harus lebih baik siapapun orang tua kita. Mau dia agamanya apa? Karena Anda tidak ada di muka bumi ini kalau orang tuanya nggak ada. Jadi nggak boleh mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada orang tua. Kecuali satu ditolak, disuruh berbuat sesuatu yang negatif, merugikan akidah Anda. Artinya apa? Misalnya kalau Anda nanti seorang Muslim, disuruh ke gereja, disuruh menyembah selain Tuhan, itu harus ditolak. Tapi sepanjang yang lain-lain Anda mampu, ya silakan, harus dibantu, saling mendekatkan diri. Itu Mbak. Iya bang. Ya udah peluk orang tuanya situ, mamanya tuh. Udah bang. Anda masih mencintai sama ibu kan? Iya. Ya ingat jasa-jasa ibu dong. Senang nggak kalau ibu udah pakai hijab, sholat? Gimana kalau lihat ibunya sholat? Maunya sih. Oh, ya harus dong. Ya udah. Dan saya udah janji sama ibu, nanti kalau jadi sholat sadat, nanti kami dari API memberi fasilitasi Ibu Meli, Mbak Meli sama Ibu Aisyah itu ke Jakarta. Ketemu langsung dengan Banyuma. Atau Anda nanti mau disadatkan Banyuma langsung? Boleh? Boleh ya bang? Boleh, boleh. lah. Ngapain nunggu? Malam ini juga kalau bisa bersahadat. Ya udah. KTP-nya sudah ada sama saya, tanda tangannya sudah ada. Kenapa itu harus kita segerakan kalau sudah menerima kebenaran Islam? Karena umur tidak tahu. Ya, umur tidak tahu. Hari ini kita masih tertawa, masih bisa cuap-cuap. Tidak tahu 5 menit kemudian apakah kita masih hidup atau tidak. Karena sangat disayangkan kalau sampai kita mati dalam keadaan kafir. Allah berfirman, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Kalau Mbak Meli malam ini sudah menerima kebenaran Islam, disegerakan. Kalau Anda tahu betapa indahnya Islam, ketika Anda sudah bersahadat, Anda akan menyesal. Kenapa saya harus menunda kekafiran walaupun 1 menit? Walaupun 1 detik. Kalau Anda tahu betapa indahnya Islam, betapa berbahayanya menjadi orang kafir, karena ancamannya neraka kekal, Anda akan menyesal. Kenapa saya harus menunda kekafiran saya? Begitu Mbak. Iya sih, awalnya saya sih pengennya langsung pas ketemu, karena menurut saya kan kayak itu suatu hal yang
apa ya, kalau agama itu sesuatu yang dikatakan sakral gitu loh. Jadi tidak ada istilah yang seperti itu, ya. Yang terbaik menurut Rasulullah, bahkan tidak boleh ditunda 1 menit pun. Kalau ada orang ingin bersyahadat, disegerakan. Itu tadi yang saya katakan. Ini tidak bermaksud memaksa Anda, karena di dalam Islam la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Saya hanya menganjurkan untuk disegerakan. Apakah Anda akan menunda kekafiran Anda walaupun 1 menit? Kalau Anda sudah mengetahui kebenaran Islam, jangan ditunda, Mbak. Nanti kalau Anda mau bersyahadat ulang, diperbolehkan ketika kita berjumpa di Jakarta tanggal 16 nanti. Apakah Anda masih berani? Apakah Anda menjamin bahwa umur Anda sampai tanggal 16? Gak ada yang menjamin sih. Nah itu dia. Karena tidak ada jaminan kita akan hidup sampai besok pagi. Mumpung ada kesempatan, disegerakan. Iya. Lihat mamanya loh sekarang berubah kan setelah memeluk Islam. Ada perubahan nggak, Maili, mamanya memeluk Islam? Ada perubahan nggak? Belum sih. Soalnya masih kondisi sakit kemarin itu. Oh gitu. Ya kenapa nggak nelpon ke kita kan? Ya, telepon saya ada, kenapa nggak ngasih tahu? Kali kita bisa berbagi. Oh, Mama kemarin itu nggak bisa bangun, cuma tidur terus, makanya saya bingung sendiri kan. Memang Bapak Meli, sekejap Bang Andi. Ya. Anda yakin Tuhan itu hanya satu? Iya, hanya satu. Anda mengaku bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Iya. Nah, Anda sudah mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Itu tadi arti dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku percaya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan aku percaya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anda sudah mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Secara bahasa Indonesia Anda sudah Muslim. Tetapi karena kita ini mengikuti Rasulullah, maka kita harus mengucapkannya dalam bahasa Arab untuk melegalkan. Mbak Meli siap malam ini untuk bersyahadat? Boleh, Pak. Bang Juma silakan. Saya udah buka jalan. Ntar dibesarin dulu. Bisa open cam? Bisa dong, kan bisa. Jangan, karena Ini abangmu yang nyuruh open cam kok. Nanti pakai pinjam-pinjamnya ibu aja dulu, tutup kepala. Kalau mau, kan ada kemarin. Lah, Mama kan sakit. Oh ya udah, pakai dipakai tutup kepala, pakai masker kek. Pakai masker aja nggak apa-apa. Ngeyel ya. Ngeyel dibilangin. Tadi apa dulu Bang Juma? Enggak, karena gimana ya? Saya ini kan apa sih yang ngomongnya nggak enak sekali bahasanya. Cindo itu kan kayak ras gitu kan ya. Itu kayak dipandangnya tuh nggak enak gitu loh. Nggak ada yang namanya, kalau udah Cindo itu, kalau udah Islam itu nggak ada. Semua sama kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak membedakan suku apapun. Ini hebatnya Islam, Mbak Meli. Ini hebatnya Islam. Allah berfirman, Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Bukan dilihat dari rasnya. Allah tidak pernah melihat wajahmu. Allah tidak pernah melihat hartamu. Tapi yang Allah lihat adalah ketakwaanmu. Itu di Islam. Islam tidak pernah memandang ras, suku, bangsa, tidak pernah. Makanya Islam itu rahmat untuk seluruh alam. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, kamu mau Cindo, kamu mau Cina, mau Jepang, mau Singkek, nggak ada urusan.
Siapa yang bersyahadat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka haram untuk diganggu. Ya, haram untuk diganggu. Dia adalah saudara kita. Tidak boleh diganggu. Itu di dalam Islam. Coba Anda bandingkan dengan di Bible. Ketika ada perempuan Samaria datang kepada Yesus, anaknya kerasukan setan. Guru, Tuhan, anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan. Ia sangat menderita. Kata murid-muridnya, guru, perempuan itu usirlah. Mereka terus mengikuti kita. Kata Yesus, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Lalu perempuan itu sujud, oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku. Apa kata Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus masih memandang masih rasis. Kenapa? Karena Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Makanya ketika ada perempuan Samaria yang begitu panik mencari pertolongan, malah disamakan dengan anjing. Karena bagi orang Israel itu, orang di luar Israel itu adalah binatang, anjing. Ya, makanya dia tadi mengumpamakan tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Anak-anak adalah bangsa Israel, anjing adalah orang di luar Israel. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Semua manusia mau hitam, legam, pendek, hitam, hidup lagi. Tetapi di mata Allah dia manusia yang mulia kalau dia bertakwa. Tetapi sehebat apapun Anda, seorang putri raja, cantik, molek, mulus putih, rambut pirang, tapi ada kafir, apa kata Allah? Sarul bariyah, lebih rendah daripada binatang. Itu dia. Jadi Allah itu memandang manusia itu apa? Dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Begitu Mbak? Baik, mungkin saya coba cari dulu ya. Cari apa? Kain atau apa? Ya udah Ya, cari dulu silakan, kain silakan. kan. Cari dulu Cuma kainnya baru open dulu cam. kayaknya jauh dari apa? Berangkat. Udah. Beliau udah gak ada. Tadi terima telepon, barusan ke komunikasi lewat WA. Siap Oke, beliau siap. itu. Jadi netizen nggak usah nyuruh-nyuruh kita. Kita ini komunikasi di belakang layar. Santai aja di bawah apa? Kok kalian yang terlalu apa gitu? Untuk netizen nggak usah ngatur orang-orang yang di atas. Kalau Anda nggak suka pergi. Kami nggak rugi Anda meninggalkan kami. Ya, nggak usah ngatur yang di atas. Gitu. Saya orangnya tegas, nggak peduli Anda mau benci saya silakan. Nggak rugi saya Anda benci. Nggak usah ngatur yang di atas. Kita Iya. tahu apa yang kita sampaikan. Ya. Jadi kami ini komunikasi belakang layar. Mbak Meli KTP-nya udah ada sama saya. Tanda tangannya udah sama saya. Dan sudah dipantau juga kerjasama. Ada API Jatim, API Jawa Timur. Ada yang di Surabaya. Bahkan sudah beberapa yang berkomunikasi kok gitu ya. Jadi tenang aja semuanya gitu loh. Insya Allah kita amanah kok semua teman-teman. Kita juga hargai kok pendapat yang dibawa. Ya kita sebelum Anda memberikan apa namanya saran, ya insya Allah kami udah melakukan itu semua. Karena sudah piawai dalam hal ini. Gitu ya teman-teman ya, sabar aja dulu. Tunggu Mbak Meli lagi. Mbak Meli masih muda anaknya. Cindo. Cantik anaknya. Semoga dapat jodoh nanti anak pesantren dah. Imam yang baik ya. Kita doain semua teman-teman ya. Semoga Mbak Meli setelah bersyahadat nanti dapat jodoh orang pesantren lah, menjadi imam yang baik buat dia, membimbing dia, gitu ya. Pak De jangan dijadiin istri kedua anak orang, Pak De jangan. Apa lo tega? Sabar dulu ya teman-teman. Lu kalau lihat fotonya di KTP, Masya Allah, gitu ya. Cindo.
Dia kayak siapa? Jesslyn. Seumur dia adik Jesslyn lah dia. 800 pengikut udah bisa open cam rupanya. Bisa kemarin bisa. Bunda Rahma monitor chat saya boleh dibaca Bun. Bunda nih. Oh iya. Bunda mah jarang kalau di chat 60 tahun baru dibaca. Nggak bener juga nih Bunda Rahma nih. Enggak lah. Emang lu pikir dia Bang Suma? Ngeluh ya Bang Juma juga 67 hari baru dibuka. Sama saya enggak tuh. Takut kualat kali ya. Kalau yang penting-penting sih pastilah. Tunggu dulu. Ada kabarnya Kotoni nggak? Ada nggak yang komunikasi Kotoni? Kok jadi Ada saya. kangen sama beliau? Saya Gimana bisa. kabarnya? Baik, alhamdulillah. Melalui anaknya sih, si siapa? Jepri. Oh, Sehat, papi sehat kata dia. alhamdulillah. Lancar. Jepri lagi praktek dokter kan, mau ambil nanti sepsial. Jadi praktek dulu di Bangka. Cindo juga tuh, Jepri. Alumni terbaik, kumlot di salah satu perguruan tinggi swasta. Mualaf dia, dokter. Alhamdulillah. Nanti kalau udah waktunya akan berkibar dia di media sosial. Tunggu aja setelah dia menjadi dokter spesialis. Gimana deh Meli? Udah dapat? Sebentar lagi bongkar-bongkar saudara. Dia Cari lagi apa mau Bang Handi? cari buat nutup kepala kan belum punya dia. Dia mau Oh, pakai. Masya Allah. Ya. Ayo teman-teman, mari kita bantu Ananda kita. Ini sudah kuliah ya? Coba lihat tanggal lahirnya coba. Kan saya Kuliah, kirim kuliah. fotonya. Coba lihat tanggal berapa sih dia lahir? Jangan tanggalnya, tahunnya, bulannya. Ya. Bulannya coba gue lihat dulu. Bantu teman-teman biar beliau bisa beli jilbab. Anaknya cantik loh. Tahun 2000 itu tahun 2000 umur berapa ya? 42 Bang. Oh 24 ya. Ya udahlah kuliah lah. Masih muda nih 24. Iya, berarti udah mahasiswa. Ayo dibantu teman-teman sekalian supaya beliau bisa beli hijab, beli jilbab. Oh iya benar. Jadi teman-teman yang ingin membantu para mualaf, silakan Anda bisa berbagi di rekening kami Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor rekening 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Itu belum ada hijabnya, belum ada apa-apanya gitu ya. Iya, mukena, jilbab, baju muslimah. Ya Allah ya cantiknya. Saya lihat KTP-nya ini, kalau dia pakai hijab ini Pak Bombom bisa Nah, dicicil. orang belum open cam bikin penasaran aja Bang Juma ini. KTP-nya soalnya ada sama aku. Oh alah. Yang udah tak kirim tadi ke Banjuma. Diulang ya nomor rekeningnya ya. 401 ditambah 3000 atau 3000 tambah 171 ditambah 73 Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ayo Api Jatim nanti, Api Jatim koordinasi ya sama saya, nanti tak kasih alamatnya. Kemarin sudah ada hubungi sih sebagian ke Ibu Aisyah. Ayo Api Jatim, ayo aktif lagi. Terutama yang di Surabaya. Karena ada Melisa ini Cindo katanya, nanti salah bersyahadat saya mendapat inilah itulah. Tenang aja, kami ada Apologet Islam Indonesia, ada Api Jatim. Kami juga punya kantor perlindungan hukum yang ada di Jawa Timur. Oke. Udah dapat Meli belum? Bagaimana? Bang, Oke. mau tanya. Ini kan tempat kuliah
mayoritas Kristen ya. Mm-mm. Kalau misalnya nggak, Saya. kalau misalnya nggak dapat, pakai masker aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa buka. Kalau nggak dapat mau diapa? Kalau nggak ada nutup kepala, nggak apa-apa. Pakai masker aja. Pakai ini, pakai kain horden aja. Ordernya dicabut lagi dong. Handuk juga boleh. Handuk. Yang nelpon tunggu dulu ya, saya nggak angkat. Jangan nelpon dulu, Bang. Bang, Ya. ini kalau misal nih ya, kan teman-teman saya mayoritas Kristen. Kalau misalnya ada yang seperti apa ya, kayak membuli atau apa, itu gimana? Laporin polisi. Tanya sama gua. Karena teman saya ada satu yang dekat sama saya, sampai dia udah muslim sih, dari keluarganya muslim, itu sampai dibawa ke gereja, sampai dibawa ke tempat makan babi gitu. Itu udah pidana itu kalau udah Anda muslim, Iya, nggak diajak boleh. yang aneh-aneh. Betul. Pidana itu nggak bisa digituin orang. Kalau udah jelas agamanya muslim, terus kemudian dihinakan kayak gitu, itu penghinaan, itu bisa dilaporkan ke polisi, itu kena hukum. Nggak boleh. Apalagi sampai diajak pergi makan babi. Halal itu. Disate orang kayak gitu. Udah Mbak? Bang, ini boleh pakai masker kan ya? Boleh pakai aja. Ya, udah, pakai aja. pakai masker aja. Tak apa-apa. Paketnya ya. Terima nih, kayaknya nih dibuka nih. Ya, nanti nomor rekening Bu Jason ada sama kita ya Bang Handi ya? Ada, kemarin udah kita laksanakan sekali, Banyak Pak. Iya, tapi kan banyak tuh mualaf yang kita ini. Nanti dikasih kode aja lagi nomor rekeningnya yang mana ya? Iya, oke, nanti tak balikin ke apa. Masih ada sama Oke, saya. sip. Baik, baik. Yang kemarin yang kita kasih juga kan? Ke rekening Iya. beliau ini. Oh, Betul. iya, iya. Udah? Diterima tuh open cam-nya. Nih, terima tuh. Kak. Orang-orang penasaran loh. Nunggu nih ya, yang dibawa nunggu nih ya. Pernah pakai kerudung sebentar. Enggak apa-apa. Kalau nggak ada mau diapa? Nggak apa-apa. Nah, walaupun kain, cuma nggak tahu gimana caranya. Ya udah dipasang aja dipasang aja di atas kepala seperti tudung gitu. Atau ada topi, pakai topi aja nggak apa-apa. Kalau ada topi. Udah dibawa, tunjukkan pesonamu bidadari surga. Masya Allah. Weh, yang munyang-munyangan, perbaiki sholatmu, cari kerjaan yang benar, gitu ya. Lu lamar tuh si Meli tuh, kalau udah mualaf. Biu jangan. biu tifule. Saking cantiknya itu bahasa Inggrisnya apa? Biu biu tifule ya gitu. Dipanjangin ya Pak deh. Iya, biu biu tifule. Ini malam Jumat loh, Jumat berkah. Wah, udah banyak nih minta rekening nih. Ini juga ini apa Pak Imam Malang ya? Coba saya masuk Bang. Bang Imam masuk. Ini ada pembina mualaf, pembina API Jawa Timur. Pak Imam masuk dong. Gantian sama Bang Dayat minta permintaan di bawah. Untuk API Jatim perwakilan satu naik. Beliau di Jatim ini kan? Ya di Jatim Surabaya ini ya. Oh, Surabaya itu Jatim ya? Iya. Dekatnya Bili-Bili. Iya, itulah aku bilang. Adam itu ya. Berarti Adam. dia nggak jauh dari Danau Toba Bang Di. Dekat dari Burundi. Oh, Seruntun itu.
Dah buka. Kita syahadat, ayo. Ayo. Syahadat kita supaya malam Jumat ini malam berkah. Masya Allah. Ini sudah seperti Nih Hauma. ketining Res, bener. kagetin aja lah Res. Ayo langsung Banyu mah. Dibimbing langsung dulu. Langsung kita ya. Syahadat ya. Ikutin saya ya. Ya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, kita menyaksikan setelah berdiskusi panjang dengan ananda kita Meli. Alhamdulillah berkatnya kemudian menggunakan akal sehat sampai pada kejayaan Islam, dinul Islam di masa-masa di mana umat Islam sekarang ini lagi di posisi dimenangkan oleh Allah. Di mana-mana ketika berdebat tentang kebenaran agama Islam, Kristen, Islam selalu dimenangkan oleh Allah. Nah, malam ini kita saksikan malam Jumat tanggal 29 Agustus 2024. Alhamdulillah ananda kita yang kita sayang, kita cintai ya menyatakan keislaman kemudian. Saya minta ananda ini ikuti saya untuk mengikuti kemudian pelepasan keyakinan yang lama supaya lebih yakin lagi semua yang saksi di sini bahwa tak ada paksaan kemudian dari siapapun. Ananda mengikuti syahadat ini. Ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo teman-teman sekalian, meriahkan kegembiraan kita kemenangan Islam kemudian untuk memberikan beliau hadiah terindah pada malam hari ini. Silakan yang mau ngirim gift ke ananda kita ini untuk bermanfaat, untuk beli beliau, untuk membeli mukena, jilbab, pakaian muslimah. Insya Allah kita juga ada nanti akan kirim ya. Kebetulan nomor rekeningnya sudah ada di kita.
dan ada beberapa yang menitipkan, kemudian ada titipan beberapa dari teman muslim kita yang insya Allah mereka yang berinfak dan bersedekah pada malam hari ini kita doakan panjang umur, dimudahkan segala urusannya yang baik, kemudian disukseskan segala apa yang diminta kepada Allah, dan disehatkan jasmani dan rohaninya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali saya serahkan kepada tim kita untuk membacakan doa kepada anak kita ini. Ntar dulu sebelum baca doa, ibunya dipeluk dulu dong. Ibu mana? Peluk dulu dong ibunya. Ya Mama, Allah, ya ibunya. Masya Allah. Kasih selamat ibu, kasih selamat anaknya bu. Mama. Mana Kasih selamat mamanya? anaknya bu. Peluk dulu dong. Mama. Aduh nangis deh tuh dia. Melarikan Mungkin diri. sakit. Mama. Makasih Mama. Mana mamanya? Lari ke kamar bangun dah. Cari kain. Oh cari kain juga dia nggak apa-apa, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih sahabat yang memberikan giftnya. Masya Allah, panjang umur, sehat selalu. Akan menjadi saksi kelak di akhirat bahwa antum mengambil bagian pada masa ananda kita Melisa tadi ini bersyahadat. Bayangkan itu sahabat-sahabat sekalian, betapa indahnya Islam ini ya. Divisi umum juga ada di bawah. Tugasmu besok ingat PLN harus masuk di kompleks perumahan kita. Jangan begadang. Apa hubungannya sama syahadat kali ini ya? Iyalah. Kan berkah juga itu. Allah, Tapi nanti Bang Yoma habis ini nanti ditutup campnya karena tadi nggak terlalu jelas mengucapkan 2 kalimat syahadatnya karena open cam signalnya kurang bagus. Nanti habis ini diulang kembali. Iya. Bisa ndak Ananda syahadat sekarang sendiri? Coba, Bisa nggak? Coba diulang. Mungkin bisa dituntun lagi soalnya saya nggak hafal. Oke. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Aman Bang Handi, aman. Masya Allah. Legahnya hatiku. Masya Allah, nggak sia-sia aku 1 jam keluar tadi ya. Iya, nggak apa-apa Nanda. Bang, suara nggak jelas karena masker ya. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ahi Sugi monitor. Bukan karena masker sayang, jaringanmu sayang merah. Guruku. Ya, bisa didoakan anak kita ini biar menjadi anak yang soleh. Baik saudaraku sekalian, baik yang di atas maupun yang di bawah. Alhamdulillah kita malam ini sangat beruntung karena kita menjadi saksi syahadatnya anak kita yaitu Meli. Untuk itu mari kita doakan anak kita ini karena dengan aminnya Mbak Meli insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah SWT. Karena orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya orang dari kafir masuk Islam, itu dosanya bersih seperti bayi yang baru lahir. Segala dosa di masa lalu, dosa-dosa kekafiran Allah hilangkan, Allah ampuni, Allah hapus. Lalu amal-amal baiknya di masa lalu tidak Allah hapus, tetap Allah hitung, ya tidak dihilangkan, tapi dosa-dosanya saja yang dihilangkan. Nah, orang yang suci, orang yang bersih dari dosa itu insya Allah doanya tanpa hijab. Aminnya Mbak Meli itu tanpa hijab insya Allah. Oh, baik saudaraku, mari kita bermunajat kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingtal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa angsilhu ingdal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengizinkan kami menjadi saksi, anak kami mengakui Engkau sebagai Tuhanmu dan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusanmu yang terakhir ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah iman di dada kami ya Allah. Hanya Engkaulah yang mampu menetapkan iman di dada kami ya Allah. Jangan biarkan kami terjerumus di dalam kekafiran ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kekalkanlah iman di dada anak kami Meli yang baru saja bersyahadat ya Allah ya Rabb. Jangan cabut imannya hingga akhir hayatnya ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami semua dalam keadaan muslim ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan suul khatimah ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami yang selalu gemar mengagungkan Engkau ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agamamu, penyampai kebenaran Islam ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah lisan-lisan kami dari maksiat ya Allah. Jangan jadikan lisan kami asbab murkamu ya Allah ya Rabb. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang mengampuni segala dosa ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah ya Rabb, dosa anak-anak kami, istri-istri kami, dosa muslimin muslimat semuanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Sembuhkanlah saudara kami yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit, yang saat ini sedang berbaring di rumahnya ya Allah. Ampunilah segala dosanya ya Allah, ambillah penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, yang maha pemberi rezeki, mudahkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi ya Allah. Lapangkanlah rezekinya ya Allah, sehingga ringan menjalankan ibadah kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, tempat memohon segala doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana la tu'ahidna inasina au ahtona. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana ighfir lana liwali ikhwanina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudaraku sekalian. Monggo dilanjut untuk saudaraku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertambah lagi saudara kita dari Jawa Timur ya. Sidoarjo ya ini ya. Yang kemarin Bu Jason itu ya. Betul, kemarin, betul. Ya, kontaknya sudah dikirim ke saya dari Bang Handi. Kebetulan saya pembina apologet Islam Indonesia Jawa Timur. Ya, tinggal mbaknya ini nanti yang kita minta kontaknya Bang Handi ya. Bang Handi ini lupa ini. Ya, kita waktu itu ke Malang kan, sama-sama dari Mojokerto yang ke rumah penghujat di Malang itu. Ya kan masih ingat Pak Imam, bareng kita. Iya, kita bareng kemarin hujan-hujanan. Iya Bang Andi. Ibu Meli ini serumah sama Ibu Jason, Ibu sama. Anak Ibu itu ya. Sama ya. Ini sekarang iya, anaknya. Kontaknya sama. Itu aja Iya. sama. Oke, siap. Siap Bang Andi. Kami dari Jawa Timur nanti yang akan mengawal beliau lah. Ya kan, kita akan mengarahkan beliau. Insyaallah. Alhamdulillah sekretaris kita juga di Sidoarjo. Jadi mungkin nanti bisa berkunjung ke tempat tinggal beliau. Gitu Bang Andi. Siap Bang, nanti dikoordinir aja. Siap Bang Andi. Kontaknya jadi satu ya berarti ya Bang Andi ya? Ya, sama aja Bang. Siap Bang Andi, siap. Monggo yang lain. Oke, kasih. Alamat di KTP sama nggak dengan alamat tempat tinggalnya sekarang ini? Beda Bang. Beda. Kemana bisa minta alamatnya ya? Biar kita kirimkan alat sholat. Nanti lewat Mama aja di WA, biar di WA Mama. Oh iya. Bang Handi ada WA-nya Ibu kan? Ada. Ya, minta alamatnya Bang Handi, nanti kebetulan ada yang mau kirimkan ini mukena ke alamat langsung. Tim kita yang mau kirimkan beliau ini mukena. Bang, mohon maaf, mau tanya ini nama perlu digantikah? Coba lihat namanya. Namanya Tanya Mama sih namanya terlalu Kristen. Mamanya kan nama aslinya tadinya Ibu. Jangan disebut. Ibu itu. Ganti nama Aisyah. Wah Aisyah. Kalau Melisa, Banyuma ngasih nama lah. Ananda Saya kita. kemarin Aisyah kan saya Bang Andi. Ya, udah yang habis mendoakan tadi, mendoakan tadi. Oh iya Pak Desugi dah kalau begitu. Pak Des silakan mau dikasih nama tuh Kiam apa tuh Turisa? Nantiannya Bang Andi Nama aslinya siapa? Melisa sekretaris. Iya. Di Bang Andi. Ya siap. Nama aslinya Melisa Angela. Pak Des silakan. Jangan diganti Melato. Apa ya? Marta. Bunda Maria. Melisa Zahra ya? Mantap itu. Boleh. Iya, Mas. Apa ya? Nah ini Melisa Zahra. Zahra.
Apa Az-Zahra itu? Coba dilihat di di Google Translate ya. Sahara Yusuf. Dari DPW Jatim ada Mushaf Al-Quran. Nanti biar Artinya Azhara itu terdiri dari dua kata bahasa Arab, al sama jara. Artinya Cerah, adalah bersinar, indah, cemerlang. Ya itu indah, cerah, bersinar, cemerlang. Indah, cerah, bersinar, cemerlang. Itu. Masya Allah. Pada Sugi mah, gue yang nulis di Google, dia yang baca. Melisa Az-Zahra ada. Mantap tuh. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Dari tim DPW kita Jatim ada dari tim Mushaf. kita juga ada 2 set mukena dan kerudung 10 pasang. Nanti kalau Bang Handi butuh kerudung juga boleh dikirimkan ke Bang Handi. Masya Allah. Dari DPW Mohon Jatim ada teman-teman Mushaf yang Al-Quran. ada di sini 2.000 kurang lebih 3.000 ya di TikTok dan juga yang ada di YouTube 2.000 Muslim lebih yang mendengarkan ini prosesi syahadat. Teman-teman yang memberikan infak sedekah kepada para mu'alaf kita pada malam hari ini, doakan semuanya supaya mereka-mereka ini beliau-beliau ini sehat jasmani dan rohani, diangkat penyakitnya kemudian oleh Allah, disukseskan semua usahanya dan dimudahkan serta diijabah semua doa-doanya yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Silakan Bang, maaf, silakan. Iya, dari DPW Jatim ini ada Mushaf Al-Quran untuk beliau. Ya, nanti kita japri untuk alamat pengirimannya. Iya, Masya Allah. Sekalian ini Bang Zuma, mumpung ada Ustadz Sugi, ya kan? Ya Bang. Minta doanya ini Ustadz. Ya. Alhamdulillah lagi diuji sama Allah, anak lagi sakit di rumah sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya Bang. Amin amin. Ya Allah, segera sembuhkan ya anak Pak Imam, semoga dapat pulih sedia kala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya tadi sebenarnya udah kita doakan tadi ya. Ya. Ketika saya berdoa itu Untuk semuanya. sembuhkanlah yang sedang sakit, yang sedang di rumah sakit, yang berbaring di rumah, kan seperti itu sebenarnya. Ya. Insya Allah sudah kena semuanya itu. Siap. Ustadz. Makasih. Ya, amin. Oh ya, untuk Mbak Meli, jangan lupa untuk mandi besar ya, Mbak Meli. Iya Pak, itu ya. Mandi besar, mandi seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu dibasahi kena air semua. Lalu niatnya, aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Udah begitu aja, nggak usah pakai bahasa Arab karena belum bisa kan. Nah, jadi pakai bahasa Indonesia saja. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Gitu ya Mbak ya? Iya Pak Ustaz. Nah, udah mandi seluruh tubuh seperti mandi biasa. Gitu. Iya. Nah, terus karena Anda sudah muslim, maka Anda sudah wajib menjalankan perintah ketentuan yang ada di dalam Islam. Contohnya setelah tadi Anda bersyahadat, sekarang rukun Islam yang kedua yaitu menjalankan sholat sebisa-bisanya. Ya, menjalankan sholat sebisa-bisanya. Kalau belum bisa misalnya sambil nonton YouTube di depannya, misalnya pakai layar TV agak besar, ikuti gerakannya boleh. Tapi nanti kalau udah bisa nggak boleh. Ini kan untuk belajar kan gitu. Atau sambil nengok buku gambar orang sholat, cari di YouTube. Kalau belum punya bukunya, buku tuntunan sholat boleh. Bahkan sambil baca boleh. Ya, untuk belajar. Menjalankan kewajiban sambil belajar itu boleh. Begitu Mbak ya?
Anda sudah diwajibkan untuk menjalankan sholat. Begitu Anda mengucapkan kalimat syahadat, maka wajib hukumnya untuk menjalankan sholat. Begitu Mbak. Yang paling penting, Mbak, kalau keluar rumah jangan lagi pakai celana adiknya yang sempit-sempit, harus tutup aurat, gitu yang penting. Pak De kemarin di bandara kok katanya kok orang-orang ini kan nggak ada celananya, kok celana adiknya tuh dipakai kecil banget gitu loh. Itu tergesa-gesa takut ketinggalan pesawat Bang Andi, jadi seketemunya ketemu celana adiknya dipakai, ketemu baju adiknya dipakai gitu. Ya, Maklum lah, orang di Costa itu kan miskin-miskin, pakaian aja gak sanggup beli, makanya pakainya cepet-cepet kayak gitu tuh. Pakaian aja gak sanggup beli, sampai pakaiannya ngapret-ngapret. Ya Allah ya Robbi, Kayak lepet kata orang Jawa. Halo, gimana? Ini komentar ibu setelah anaknya memeluk Islam juga, Bu Jason. Ibu gimana? Silakan Bu. Ada yang mau disampaikan Bu? Iya, ya saya sangat bersyukurlah anak saya sudah syahadat ya. Ya semoga jalannya bisa lancar ke depannya dari syahadat ini. Masih berapa orang lagi yang anaknya yang belum syahadat Bu? Cuma anak tunggal. Oh, satu-satunya kata Yesus ya. Ah, bukan. Tunggal ya. Bukan Trinitas kan anaknya kan? Enggak, tunggal. Oh, tunggal, kirain Trinitas. Itu anaknya tunggal dari berapa bersaudara, Bu? Satu. Lu pikir Oten anak tunggal tapi ada dia punya adik. Dia punya nggak gitu ya Bang? Tunggal. Lu pikir Ishak anak tunggal. Udah lalu res. Kirain kayak gitu konsepnya. Lanjut. Ishak anak tunggal, dia punya abang. Gimana ceritanya? Saya juga anak tunggal. Tunggale sik papat. Itu aja Ibu Aisyah, kalau ada sesuatu jangan sungkan-sungkan hubungin saya. Itu aja ya. Apapun itu. Misalnya ada kita Melisa Asyara ini ada yang membuli, ada yang intimidasi, apapun itu ya silakan hubungi kami, insya Allah kami akan memberikan perlindungan. Ya, siap, Itu janji kami. Iya. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih semuanya. Itu Bang, acaranya di Jakarta atau di Bandung? Di Bandung. Bandung. Atau mau langsung ke Bandung boleh. Kalau ke Jakarta itu kapan ya? Saya nggak tahu. Kalau mau ke Jakarta tanggal 15 berangkat. Atau tanggal 14 berangkat ke Jakarta. Koordinasi saya sama saya nanti di belakang layar, oke? Lewat WA. Oke. Iya siap-siap Bang. Soalnya saya nggak tahu daerah situ sih Bang. Nggak tahu area Bandung situ, nggak tahu. Jakarta aja dulu. Nanti nginapnya di sama-sama hotelnya Banjuma. Kalau Bunda nggak tahu, kita sama-sama Bun ya. Oh iya Bunda Rama. Ya, biar kita kesasar dua-dua. Ketemu dah. Jadi Bang Andi ya. Sebaiknya beli tiket jauh-jauh hari Bang Andi ya. Iya Pak De. Udah kirim deh. Iya. Rekeningnya mana Pak De? Ya kan biasa udah tahu. Iya kan hilang di gua paling. Dikirim lagi lah. Siap. Aku tuh orang baik, suka bantu orang gitu loh. Pak De tak mau tak kirim 5 ikat loh. Kalau ada yang bully, kebetulan wakil ketua DPW Jatim itu pengacara. Jadi kita siap. Bang Andi, ini ada yang minta nomor rekening berapa tadi? Kirim ke saya Bang Andi nomor rekening itu. Coba. Nomornya tulis ya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia Bank BTN gitu.
Wah, ada lagi yang baru masuk nih, Masya Allah. Saya kirim aja deh ke komandan ke Banjuma buat diarsipkan. Gak usah disebut namanya ya. Terima kasih ya, yang sudah berpartisipasi memberikan bantuan kepada para mualaf. Malam ini ada 4 orang nih masuk ke saya nih. Barakallah Habib. Ya, ini Bang Bertuju sudah saya kirim nomor rekeningnya. Beliau WA ke saya ini. Ada di live chat saya. Oh iya, mau ngirim nomor rekening ke Bang Andi kalau lupa. Bang, Ibu Aisyah tolong nanti kirim alamat lengkapnya lewat WA ya. oh siap Bang Handi. Iya. Bang Handi, Bang Suma, Bunda Rama, ini nanti kalau misalnya saya ikut ada yang teman-teman seusia kan ya, masa saya ketemunya. Oh banyak. Bunda Rama bisa menurunkan Masih muda saya. Bunda Rama bisa menurunkan umurnya jadi 20 tahun bisa. Saya 70 tahun. Adik, saya 70. Tapi kalau aku tuh supel, bisa bergaul dengan segala umur. Tuh kan. Bukan gitu, soalnya kan saya itu biasanya sama mama, ya kumpulannya ya sama teman-temannya mama, jadi berasa kayak ya bahasanya ya tua-tua gitu. Tenang aja. Pak Desugi, kalau gua dandanin pakai daster dia 17 tahun loh. Berarti sama anak saya males bergaul dengan orang tua. Bukan malas bergaul sama orang tua, cuma udah kebanyakan. Ya sih. Beda ini ya, beda bahasan ya, Dek ya. Tapi banyak kok yang mendaftar tuh dia bawa keluarga. Banyak dia bawa keluarga. Jadi banyak muda-mudi ya. Ayo datang sama Jadi mama. nanti naik kereta api aja. Jadi turunnya ambil Gambir ya. Surabaya Gambir. Surabaya Gambir. Oke. Oh iya, Mm-mm. Surabaya Gambir. Nanti tak kirim tiketnya. Tinggal nanti koordinasi aja deh lewat WA nanti ya. Ya nanti Bu Aisyah. koordinasi sama. Iya Iya. Bang. Oh, aku udah janji yang kemarin itu. Iya Bang. Ini berarti cuma berdua di rumah ya? Ini Ibu Jason. Iya berdua. Oh, alah. Waktu lo mau kontrak di rumahnya dia? Mau? Enggak mau buka rental PS bisa nggak? Ya, nanya aja, Pak. Jangan dulu rental PS ada aja lu. Terus bokap sih bapaknya nggak serumah lagi. Kan tadi saya udah bilang Bang, udah ada yang baru. Oh masa. Udah ada anaknya juga, jadi ya gitu. Jadi bapak masih Kristen. Kalau jujur ya Bang, saya enggak tahu karena gini, yang cewek itu katanya Islam, tapi ya nggak pernah ikut apa kayak sholat, puasa, saya nggak pernah lihat sih. Cuma dia mungkin nggak makan babi gitu aja. Doain aja baik-baik semua. Yang jelas itu kan itu bapak kamu bukan mantan bapak. Doain aja baik-baik semua, oke? Gak boleh ada rasa kebencian. Gimana ya? Diusahakan lah. Anak ini baik loh akhlaknya, Masya Allah. Pantas dia ini ya memilih Islam. Dia apa namanya ya? Tawanya itu kan berat tuh. Ada tangis di balik tawanya. Artinya apa ya? Mungkin sebagai seorang anak ada rasa kecewa ya. Tapi kembali kepada nasihat Bang Handi, ya orang tua tetap orang tua.
Jangan pernah dendam. Gitu ya, sayang. Iya, Bunda. Meli sekarang Semangat, kau masih muda, ayo, semangat. Meli sekarang kuliah apa kerja? Kuliah, Bang, telat soalnya. Oh, masih kuliah ya. Udah, Saya ambil hukum dan untuk bantu mama saya buka joki. Nah, nanti kalau udah selesai sarjana hukum, kalau langsung mau magang, saya masukkan di Pradin, Surabaya. Atau mau magang sekarang ke kantor Pradin, mau? Mau. Oke, tunggu saya telepon ketumnya. Iya, Bang. Iya, nilainya soalnya bagus itu, Bang. IPK-nya. Tunggu, saya telepon ketumnya. Udah Iya, tidur iya. enggak? Belum. Tidur ya, ketum ya. Ini jam segini ketum belum tidur loh. Nah. Pada minta doa ini dari mualaf kita ini. Tadi udah aminnya beliau itu sama saja doa itu. Tunggu, Opung udah mau masuk. Ketum mau masuk, ketum. Bang Handi. Ya. Iya. Gini, Bang. Ini kan anak saya ini kan kantar lagi juga mau ini kan skripsian ya, Bang ya. Sambil menunggu ini kan saya juga bingung ini saya rencana kan karena nilainya kan bagus kan, Bang. Lah saya berencana mau masukkan ke instansi gitu loh, Bang. Ya udah, tunggu dulu bentar, izin. Assalamualaikum, Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada ketum Pradin. Nah, silakan. Nah, mana Meli? Meli sekarang udah semester berapa hukum? Sebentar, di tempat saya ini agak beda, jadi saya agak bingung. Kayaknya 9 kayaknya. Karena semua total 10. Dan Udah. tahun Mau magang nggak? Mau magang nggak di Pradin? mau. Ya itu ada ketum tuh. Sungkem aja ke beliau. Opung Rambe, silakan. Assalamualaikum, Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Namanya siapa tadi? Jason. Dia nama aslinya Melisa, Opung. Melisa Ajara. Melisa Azhara setelah tadi kita syahadatkan, Opung. Baik, saya monitor, saya dengar saya ada di bawah. Tadi, oke, Ananda Melisa. Minggu depan hari Senin, kalau ada waktu, datanglah ikut langsung sidang saya buat di pengadilan negeri. Kalau nggak salah tadi Sidoarjo ya, Melisa. Ya, Surabaya. Surabaya, Opung. Di kota Surabayanya. Ya. Oh bisa, nanti bisa langsung Melisa ikut sidang praktek dulu nanti di situ. Ataupun nanti karena Surabaya itu perkaranya sedikit, bisa juga di pengadilan negeri Sidoarjo. Mudah-mudahan Iya, nggak jauh dari kota Surabaya itu kan Sidoarjo. nggak jauh nggak. Ya bisa. Kalau di Sidoarjo
kasus perkaranya banyak. Ini berhubung hari ini dari kemarin sampai besok kami ada kumpul advokat seluruh Indonesia kongres di IKN Nusantara Balikpapan. Jadi anggota-anggota pengurus-pengurus saya yang ada di Surabaya maupun di Sidoarjo bertepatan ini kumpul kami semua ada di sini ini di Balikpapan. Andaikan tidak ada kongres besok juga bisa langsung Melisa praktek ikut gitu. Melisa umurnya sudah berapa? 24. 24, masih kurang setahun lagi baru bisa nanti saya angkat jadi advokat gitu Melisa. Ya. Bentar lagi. Alhamdulillah. Insya Allah nanti pasti deh, mudah-mudahan Melisa segera selesai kuliahnya biar yang 24 itu lewat atau 24 kurang. 24 ini udah lewat, nanti Januari 25. Ya, tinggal berapa bulan lagi kalau gitu, berarti kalau tahun sudah masuk dong 25. Iya. Udah masuk 25 dong. Iya, Opung, udah. Nah, oke. Makanya kalau sudah ada ijazahnya nanti langsung saya angkat Melisa. Nah, terus kemudian sekarang ini kalau memang Melisa itu ingin punya penghasilan lah saya katakan, langsung praktek juga bisa saya jamin dan tidak ada masalah. Kira-kira begitu Melisa. Tapi mulai nanti Senin bisa Melisa menemuin anggota saya yang ada di Surabaya maupun di Sidoarjo ya. Terserah lah mau di mana maunya Melisa, oke, enggak masalah. Mau di Sidoarjo, mau dimanapun sampai kemanapun ada kok kita ya. Ya, Opung, nanti bisa ada kontaknya kan ya? Oke, nanti minta kontaknya saya juga, nomor HP saya ini dari Pak Andi Celebes. Oh ya. Nanti kita komunikasi, saya tuntun dan tidak ada masalah semuanya. Begitu Melisa ya. Baik, Opung. Oke. Terima kasih, Opung. Yo, lanjut Andi Celebes. Makasih Opung ya, izin nanti nomor tak kasih dia Opung. Oke, baik. Sehat selalu Opung. Amin, amin. Sukses Kongres Peradin di IKN. Sukses gimana? Udah terpilih lagi saya jadi ketua. Dipilih lagi Opung. Terpilih lagi. Selamat. Selamat. Opung dipilih lagi. Nggak ada yang bisa gantiin Opung seumur hidup. Acara Bandung bisa hadir, Opung. Bagaimana, Mas? Acara di Bandung bisa hadir. Insya Allah. Kapan itu acaranya di Bandung? Tanggal 16, Opung. Oh, insya Allah saya ada di Surabaya, ada di Jakarta itu nanti. Insya Allah saya ikut hadir. Allahu Akbar, Opung kan salah satu pembina dari API. Hadir dong. Ya, hadir insya Allah. Nanti Sip. Melisa juga kalau mau ikut aja Melisa nanti. Ikut Bung, beliau ikut Bung. Sama ibunya ikut. Amin. Kalau ikut nanti ketemu di sana juga dengan saya langsung bisa. Ya. Iya. Oke. Ya setahun Melisa 2 tahun lagi Melisa jadi advokat. Masya Allah. Amin. Amin. Asalkan beliau ada ijazah sekarang pun saya angkat, saya lantik bisa itu, nggak ada masalah itu. Belum, Opung, masih skripsi. Kuliahnya di mana? Di Surabaya. Di UPH Surabaya. Oh, UPH. UPH ya. Iya. Ya, nanti kalau kita komunikasi semua biar perkuliahan pun lancar, saya akan berikan bantuan ke kampus lah. Kalau di UPH teman-teman saya banyak situ. Anggota saya di situ semua dosen-dosennya itu, dosen-dosenmu itu anggota-anggota saya semua itu.
Yang Surabaya Opung, bukan Jakarta ya. Saya. Iya, Surabaya. Opung ini seluruh Indonesia. Oh. Enggak, soalnya kalau di UPH Surabaya ini ya dari saya sendiri ya, dosen-dosennya sendiri bilang kayak ya lebih condong ke Kristen gitu loh. Nggak masalah tuh. Pokoknya sebutin nama aku, nanti udah tahu mereka semua itu. Atau nanti buka di Google nama saya, tolong nanti bisa udah tahu mereka semua itu. Oh iya. Opung ini Opung ini dosen terbang. Nggak ada orang hukum nggak ngerti Opung. Oh, gitu. Mbak Melisa, tenang aja. Insya Allah ini bertepatan kami semua kumpul di sini di Balikpapan ini. Besok saya akan bilangin lah ketua kita di sana, saya akan saya katakan bahwa saya punya anak namanya Mbak Melisa, gitu ya. Iya Opung. Insya Allah besok pagi kami akan bertemu, sarapan pagi. Saya katakan bahwa saya punya anak namanya Melisa di Surabaya, gitu ya. Gitu Mbak Melisa. Baik Opung. Ya, gitu dulu Bang Celebes. Saya mohon izin. Bang Juma lagi belum dikasih salam. Burunda yang mulia, yang dimuliakan Allah. Udah Burunda tidur apa? Menjauh kayak tidur. Iya. Baik. Lagi Juma. Jauh dari perangkat. Jauh. Baik. Pak Ustadz Sugi, semua Bunda Rahma. Iya, Bung. Mohon izin saya turun dulu. Udah Iya, lewat Bung. kongres ya. Siap, Opung. Sehat selalu, Opung. Masya Allah. Amin. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. De Melisa udah kirim tuh nomornya Opung ya, nanti di WA aja. Nanti koordinasi nanti. Iya Bang Handi. Langsung magang lah di kantor situ. Iya Bang. Ya doakan saja Bang, semoga berhasil. Nanti saya mau bantu-bantu api, boleh kan ya Bang? Ya bantu dari segi hukum aja nanti kalau udah jadi advokat. Baik Bang. Masya Allah. Jadi kalau ada penista-penista agama itu ya koordinasi aja. Siap Bang. Masya Allah. Pak De, kalau tahu nggak kepanjangan UPH Pak De? Upah lo berapa gitu kan? Salah. Kalau bedakan UPH sama UPS. Kalau UPH itu Universitas Pak De Handi. Kalau UPS Universitas Pak De Sugi gitu. Oh gitu. Udah ada. Apa itu UPH ya? Universitas apa? Pelita Harapan. Iya. Pelita Harapan. Kirain Universitas Pak De Handi. Lupa ya? Mungkin beda lah Bang. Ya udah besok pagi ya di telepon aja Opung. Ya di WA dulu atau di telepon aja nggak apa-apa. Saya Melisa. Nah, nanti diperkenalkan, kan di sana ngumpul tuh semua orang-orang Surabaya sama Sidoarjo. Ya nanti diperkenalkan langsung. Ya nanti ada waktu ya main ke kantor aja. Oh baik. Langsung lah magang di situ aja. Di situ banyak komputer kok di kantor. Ya banyak orang-orang hukum nanya-nanya masalah apa gitu. Untuk biar cepat skripsinya kelar gitu. Saya soalnya sambil ngejoki sih Bang, jadi kadang agak Joki apa itu? Joki tugas sama ini kemarin sih ada tawaran buat joki skripsi. Oh ngejoki juga, Masya Allah. Ya gimana Bang, sama papa kan gak dikasih uangan. Wah, ini Tidak nama cerdas ya. Masya Allah. pinter nih anak. Mantap. Jadi nanti kalau Bunda Rama mau ambil S2-nya boleh dong ya?
bantuin dia jokiin dulu buat disertasinya ya. Boleh, boleh. Boleh Bunda. Jangan banyak es Bunda, pilek. IPK-nya Anakku yang bagus, Bang. Anakku itu yang S2, anakku sudah S2. Seumuran anakku kali ya, Jason. Semangat ya, sayang, semangat. Jangan Iya, apa Bunda. ya. Masih muda tuh semangat, ayo. Kau tuh cerdas loh. Mantap. Iya, Bunda. Raih cita-citamu, gantungkan harapanmu setinggi langit, setinggi mungkin. Tidak ada yang mustahil kalau kita terus berdoa, berharap kepada Allah. Ini Mel, itu joki dari Epic ke Mythic berapa dia? Nggak sanggup, Bang. Nggak sanggup ya? Oh ya udahlah. Nggak sanggup, saya terimanya anu aja, tugas-tugas aja. Oh oke. Sertifikat mualaf segera ya dibuatkan. Bang Andi. Ya. Ya, tanda tangannya belum saya kasih loh tuh Bang, yang lalu cuma KTP. Kan udah itu. Belum ya? Oh, kirim lu nggak? Kirim. Iya, ntar biar dikirim biar tanda tangan dulu dia. Oh ya. Iya. Bukannya udah ya? Udah komplit bukan ya? Bukan, yang lalu kan cuma KTP-nya aja Bang, cuma tinggal tanda tangannya belum. Oh iya. Boleh. Ya nanti saya suruh tanda tangan, saya kirim ke Bang Andi ya. Oh yang tanda tanganin tanda tangan ibu ya? Iya. Oh iya benar. Sorry lupa saya. Itu aja Mel, kalau ada yang ngebully apa segala macam ya koordinasi lah sama kita. Siap Bang. Lapor aja ke kantor nanti dikenalkan semua lawyer yang ada di Surabaya. Iya Bang. Tapi jujur Bang, jadi joki di sini susah. Ya udahlah, ini live, jangan ngomong gitu. Jujur aja, kesal saya soalnya. Senior itu langsung bisa ikut sidang nanti. Ikut sidang. Ya, Bang, saya mau lihat langsung sih. Ikut sidang, bantu-bantu nulis apa gitu. Iya. Nanti di videoin ya kalau ikut sidang ya. Siap Bang, nanti saya kirim. Masya Allah. Kalau yang bully-bully itu cuekin aja lah. Gak ada urusan. Ya Bang. Termasuk yang ini ada lagi nih baru masuk nih, Masya Allah. Aduh. Ini bisa gemparin nanti Bang. Gak apa-apa. Masuk YouTube kan ya? Masuk YouTube. Gak apa-apa. YouTube saya nonton aja nanti Handi Selebes Channel atau Julkipli Mabas atau Sugi Kristologi. Buka aja nanti. Iya, gempar universitasnya itu Bang. Ya nggak apa-apa. Wah, memeluk agama itu kan hak seseorang, privasi. Kalau dalam hal ini misalnya ada diskriminasi, kalau lu udah berhijab, tadinya nggak ada diskriminasi, mempersulit, ya ngomong aja sama kita. Ada apa? Kan gitu ya? Iya, Nggak ada urusan, itu privasi, hak asasi manusia, nggak boleh dong. Nggak boleh mengintimidasi orang. Iya, karena kan murid terbaik. Dan lagian kan Islam kan iya, Bang. lagian kan bundanya ada di sampingnya tuh, dia bersyahadat kan. Apalagi tuh? Ya kan Bun? Iya. Iya Bun. Makanya segera dikirim tanda tangannya biar cepat sertifikatnya keluar. Nanti berbentuk ini kok PDF. Nanti di print sendiri aja. Oh iya ya Bang. Ada pertanyaan di bawah tuh. Mel, gimana perasaannya setelah bersyahadat? Apa yang dirasakan gitu?
kayak puas sih bang. Apa ya, kayak ya puas, lega, jadi kayak apa ya, Kayak mungkin kayak jawaban plong. dari semua pertanyaan itu ya udah terjawab. Selama ini pertanyaannya memang dipendam, nggak ada yang bisa menjawab atau nggak ada yang bisa diajak sharing? Dua-duanya. Oh, dua-dua. Soalnya kan teman-teman juga saya tanya yang udah masuk apa STT apalah itu juga nggak bisa jelasin, kayak cuma teori aja. Jadi menurut saya Kristen cuma teori gitu loh bang. Makanya saya kayak, kamu cuma teori, terus ngapain kamu ngajarin saya gitu loh. Terutama pertanyaan mengenai Trinitas itu tadi ya. Kalau Trinitas nggak ada yang bisa jawab sih bang, ya udah pribadi lah, ya gini. Tapi kan bisa saling ngomong. Masa orang tua sama dosen ngambil apa mau ngomong-ngomongan tentang masalah anaknya tuh, masa saling ngomong sama dirinya sendiri? Oh. Jadi nggak ada yang pernah menjawab, ya didiamkan saja sama mereka. Jadi plong malam ini bisa terjawab ya. Plong sih. Tapi tadi waktu ada itu pertanyaan saya ke Anda, kok ada yang membuat Anda menangis, masalah apa ya? Tadi ya lupa saya. Oh karena itu bang, karena ya kakaknya mama itu kan yang 2 Kristen, yang 1 Islam itu. Mereka bertiga mengusir. Oke. Tapi nggak apa-apa, itu semua udah jalannya lah ya. Jadi merasa kayak apa ya, kayak sama dari papa aku udah dibuang dari kecil, kok sama keluarganya mama juga diusir dari rumah. Tapi sekarang udah rumah sendiri kan, nggak ada yang ganggu. Masih ngontrak. Nah, semoga menjadi advokat nanti bisa beli rumah sendiri, amin. Amin. Ya itu aja, nggak jangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang paling penting itu ada dulu kasus seorang artis, gak usah menyebut namanya ya, orangnya gede. Dia itu murtad, meninggalkan Islam. Setelah dia baca pengkhotbah 95, ternyata kalau menjadi Kristen itu nggak bisa mendoakan lagi orang tua kalau sudah meninggal. Dia baca itu akhirnya menangis, kembali memeluk Islam, memeluk ibunya habis-habisan. Artinya apa? Anak yang soleh itu adalah amal jariah orang tua yang sudah tiada di muka bumi. Jadi ada 3 amal jariah itu apa yang nyampe. Amal jariah, terus ilmu yang bermanfaat, sama doa anak soleh atau soleha. Ini selain Islam itu nggak ada. Jadi hubungan antara anak dan ibu itu nggak pernah putus sampai selamanya. Insya Allah nanti kelak di alam lain gitu, Anda masih akan ketemu dengan ibu tercinta, dengan saudara tercinta yang seiman tapi ya. Iya bang. Kalau di sebelah sana itu enggak, di sana itu jadi roh, tubuh kemuliaan. Kerjanya nyembah tiap hari gitu. Kalau kita Saya nanti nggak paham sih. ya kalau di sebelah itu kalau udah meninggal nyembah tiap hari gitu. Dengan tubuh kemuliaan dia gitu. Tapi katanya ya udah kalau mati ya mati. Enggak lah, kau udah dibacain tadi, ada siksa kubur kok. Orang kaya juga disiksa, orang miskin juga disiksa. Ada. Oh, bang, saya mau tanya sih bang, kayak yang apa sih ya, nubuat atau apa gitu. Kalau di Kristen itu kan ada ya kayak orang yang katanya bisa ngelihat masa lalu, bisa ngelihat masa depan gini-gini. Nah itu gimana sih bang, kalau menurut Islam itu kita harus percaya atau kalau itu ada atau gimana? Kalau di Islam itu kita realistis. Masa lalu itu dianggap
sebagai memori yang membuat kita lebih baik hari ini, ya, memori ada kesalahan, ya, dibuat sebagai cambuk peringatan buat lebih baik hari ini, dan hari ini adalah lebih diperbaiki agar hari depan itu lebih baik lagi. Kalau untuk masalah melihat sesuatu Islam itu nggak seperti itu, kita yang realistis aja lah. Nggak perlu ada ilmu-ilmu halu-halu kayak gitulah, kayak ramal-ramal segala macam. Realistis aja Islam itu deh, itu aja sih. Iya bang, soalnya saya bingung, kakaknya mama itu yang menurut saya aneh gitu loh, selalu bilang kalau apa, oh itu dukun lah, itu apa, tapi dia selalu ngajak, ayo ini bisa ngelihat ini lah. Kalau di Islam itu namanya syirik. Hilangkan lah ya kayak gitu-gitu. Itu menjadi beban hidup jadinya. Jadi dihantui oleh hal-hal yang bersifat halu, membuat mengintimidasi psikis, kan gitu ya. Akhirnya kita sering merenung apa ini gitu loh. Islam nggak kayak gitu, realistis saja. Jalankan perintah, hindari larangan, nggak perlu. Kayak apa ya, meraba-raba masa depan gitu. Apalagi ada cek kodam gitu ya. Oh udahlah, kerjaan apa itu cek kodam. Makanya bang, saya nggak suka kalau diceramain orang Kristen itu ya gitu. Realistis saja. Islam itu sederhana gitu, nggak perlu neko-neko gitu. Kalau ada hal-hal kayak gitu ya tinggalin lah. Gitu. Emang bisa dipakai di kampus kayak gitu? Nggak ada toh? Nggak ada. Terus kok hal-hal kayak gitu belum ada undang-undangnya bisa mempidana orang yang kayak begitu. Gimana mau dibuktikan di persidangan kalau halu? Ilmu santet misalnya gimana? Kan undang-undangnya juga belum pasti. Dia masuk pasal berapa kan? Kan nggak bisa juga. Bang, saya udah cari itu. Nggak nemu kan? Nggak nemu. Ya kecuali sumpah. Skripsi saya juga bahasnya menyangkut agak-agak gitu sih. Jadi saya kan nyari banget itu. Nggak lah, nggak ada. Islam nggak mengenal itu. Kecuali sumpah. Nah, sumpah itu bisa dirasakan akibatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa yang akan datang. Demi Allah, aku bersumpah. Kalau Islam ya, aku akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak melebihi daripada yang sebenarnya. Nah itu. Nah kalau Anda berbohong, bisa dalam waktu sekejap sumpah Anda akan berbalik. Anda bisa jadi sakit, Anda bisa jadi ekonominya turun, dan ya cobaannya langsung datang. Bisa juga malah rezekinya ditambahin. Nanti di akhirat kelak nanti baru dihitung. Itu kalau sumpah seperti itu. Baik bang, makasih penjelasannya. Gue ngomong apa sih barusan? Gue juga gak ngerti apa yang gue omongin. Bunda Rama terangin dulu, gue ngomong apa Bunda Rama? Jangan percaya perdukungan, jangan percaya ramalan. Tuh. Iya bunda. Islam itu asik-asik aja, gak perlu neko-neko gitu loh. Waktunya sholat ya sholat, waktunya belajar, waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur. Gak perlu neko-neko mikirin malu halus segala macam. Apalagi mikirin cek kodam, apa itu coba? Makanya orang di luar Islam itu, Islam kok ini kok repot banget ya? Ya repot gitu loh. 5 kali sehari harus ambil air wudhu. Orang lagi nyenyak tidur, dia bangun sholat. Kalau Anda melihat itu memang repot, tapi kalau Anda sudah melakukannya, justru kalau tidak melakukannya ada yang hilang. Jadi penilaian orang itu seperti itu, tapi yang mengalaminya biasa aja. Malah ada yang kurang gitu loh. Karena untuk itu silakan Islam dulu rasakan. Setelah merasakannya, menikmatinya, oh ternyata pendapat saya dulu kok
Ternyata enak malah nyaman memeluk Islam. Gitu. Siap bang. Hukum itu ya tidak ada yang luput dari ajaran Islam. Nggak ada hukum di Republik ini bertentangan dengan ajaran Islam. Nggak ada. Iya Nggak ada. bang, saya sadar sih itu selama baca-baca kan saya suka banget bacain. Pasal apapun itu, pasal apapun yang lu baca, mau pencemaran nama baik, mau 156A, mau 28, mau apapun itu kalau udah diputuskan oleh hakim itu mencerminkan Islam. Rasa keadilan ada di sana. Ya. Untuk mengujinya kan, misalnya belum adil, Anda bisa ke banding. Banding belum bisa menerima, masih bisa sampai ke MA, masih bisa PK. Habis itu masih ada agresi abolisi ke presiden dan seterusnya. Jadi selalu ada keadilan itu. Islam seperti itu. Iya bang. Gitu Mbak. Jadi jadilah nanti advokat yang berhijab, tampil di depan. Kalau perlu jadi politisi sekalian. Politisi bang. Iya. Advokat sama politisi itu beda-beda tipis. Bedanya di mana bang? Ya bedanya kalau Anda politisi, Anda bisa masuk di area yang membuat undang-undang, membuat kebijakan. Kalau advokat hanya menjalankan kebijakan itu. Dia nggak bisa merubah undang-undang. Anda nggak bisa membuat kebijakan itu. Ya bang. Anda bisa juga sebagai legislasi, sebagai juga anggaran. Anda bisa nanti anggaran untuk kemaslahatan umat. Nah, ini loh harus diputuskan gini-gini dan seterusnya gitu. Tergantung komisinya di mana. Saya dulu 16 tahun jadi anggota DPR di Burundi. Bukan di Indonesia tapi. Gak bercanda. Iya bang. Itu ya deh ya. Kalau mau istirahat nggak apa-apa. Mungkin besok ada aktivitas. Silakan istirahat dulu. Tolong kirim tanda tangannya ya. Nanti segera kita selesaikan kewajiban apologet Islam Indonesia. Ya. Terima kasih ya Bang Andi. Oke, sama-sama. Terima kasih Bunda Rama, terima kasih Pak Ustadz Suki sama Bang Suma, juga Bang Sayang. Terima kasih banyak Bun. Terima kasih semuanya ya. Sami mawon. Sampun telas wonten. Ngomong apa rek? Udah ucapkan salam masih udah bisa kan mengucapkan salam? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Bang. Lengkap dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa itu. Sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang. Bantu Bunda Rama, Wassalamualaikum. Aduh. Pelan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelasin artinya Bunda Rama. Iya, Bun. Saya tahu nomornya Bun. Nanti mungkin saya juga WA mungkin tanya petunjuk ya Bun. Mohon diterima. Boleh. Nanti aku ini follow dulu ya. Follow dulu. Iya, benar tuh Bunda Rahma, mantep dia. Dia ahli pencak silat Makassar.
Dulu Bunda Rama itu guru GM dulu Bunda Rama, tapi beralih kepada guru ngaji. Jadi pensiun jadi Iya. guru GM. Pensiun Instruktur dulu. Instruktur apa ya? Kapal terbang ya, Bun ya? Enggak, memperbaiki fisik dia dulu kok, apa ada hubungannya dengan Ade Rai dulu. Daeng, saya ini 70 loh. Itu berdosa kalau Enggak bercanda Bunda. Ya Bunda mah nggak tahu kalau tak malam gini kan kita butuh refreshing Bunda. Saya aja dulu guru senam Bunda. jangan diikuti si Kores itu, memang dia ini suka kualat. Barakallah, barakallah. Ya udah nanti saya kasih nomornya Bunda Rama ke situ ya. Ya, mohon izin turun ya Bang Handi semuanya ya. Terima kasih. Ya Bun. Kasih. Ya. Sama-sama. Nanti ajarin dia ngaji Bunda nanti kalau ada apa-apa Bunda. Iya, iya. Alhamdulillah bertambah lagi ya saudara kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Berapa hari itu? Daripada kita cuma ini kan kiri kanan ngerumpi di tetangga, mending masuk TikTok kan. Lihat saudara kita mu'alaf itu suka dukanya di dunia diskusi ya. Kadang kita di ini sama coteng-coteng macam-macam lah. Nah, itu dukanya. Sukanya nih kalau ada yang bersyahadat. Masya Allah. Betul. Terbayar semua itu ya, terbayar rasa jenuh, rasa capek, rasa lanjut macam-macam. Terbayar sudah ya Bunda ya. Tolong gitu. Terbayar. Enak, nyaman di hati, bahagia. Tidak mudah itu mengislamkan orang, nggak mudah mensyahadatkan orang ya. Oke ya, Amai. Itu karena ini ya. Karena kemarin kalau si Kepas saya tanya Bunda gini lah. Kepas, kamu memilih masuk Islam apa masuk angin? Dia pilih masuk angin. itu otaknya sudah didengkul. Res, bayangkan Res. Si Kepas lebih milih masuk angin daripada masuk Islam. Si Kepas itu apa ya? Udah jadi patung aja dia udahlah. Udah cocok badannya jadi patung itu. Ya udah Bunda disambut dulu tamunya. Ayo teman Kristen naik silakan kalau mau diskusi. Cinta. Assalamualaikum. Namanya. Masya Allah. Cinta. Assalamualaikum. Mbak Nevi naik sekali-sekali Mbak Nevi. Cinta. Udah tidur kali ya. Oke. Amai, kok namamu sulit sekali ya? Amai, assalamualaikum. Selamat malam Amai. Oh Amai, astagfirullahaladzim. Tidur juga itu Deng. Kenapa jadi? Gue naikin dulu satu-satu. Naik, kalau mau ngomong. Wiskos. Nama kalian itu aneh-aneh lah. Wiskos, selamat malam. Tanco. Malam Bunda. Iya Bunda, silakan. Di bawah aja ya. Oh, ya salah pencet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah tidur ini. Tanco. Ini tanco apa? Pentin, 3 in 1. Udah tidur ngorok itu. Lama sekali menunggu, kasihan. Siapa lagi nih kira-kira Oten? Ini nih, hadapi dulu ini, Daeng. Ini orang suka ini ngeyel ini. Apa? Si Kuclu. Lapor ya? Mana dia? Ini yang di bawah itu. Res. Silakan, Oten. Res kerja Res. Halo. Ya, halo juga. Halo. Iya, jadi terima kasih nih, saya sudah diblokir padahal saya tidak bicara kotor tadi sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam mau curhat deh, diskusi mau deh. Tetangga jadi ini saya di BTP. Iya, tabe.
Nggak mau tahu gitu. Kok di mana? Siapa mau tahu di mana kok kah? Siapa kok ini? Iya. Enggak, ini Pak Muhammad Isa Daud ini Muslim apa Kristen? Kristen. Oh, Kristen ya. Iya, saya jelaskan dulu Pak Tabe. Oh, iya. Iya, silakan. Iya. Saya ini sudah mau 60 tahun ini, saya bersahadat dari bayi, jangan dibilang saya Kristen. Saya diblokir, Pak. Saya jelaskan tadi mengenai Al-Lahab. Oh, tapi Anda sampean Muslim ya? Iya, tadi saya belum selesai jelaskan, saya sudah di-kick, diblokir. Kenapa namamu itu Daeng? Kenapa Muhammad Isa? Ini namanya anakku Pak, Muhammad Isa. Terus mikir aja dulu. Terus mikir dulu deh, cerita mikir dulu. Lanjut Mak. Iya, jadi Tabe. Parekat pejen itu. Oh iya. Saya bilang tadi, ya saya Muslim. Saya bilang. Saya kira Kristen. Iya, saya bilang tadi saya mau bantu untuk membantah Quran. Toh, itu ada satu cara yang mudah. Saya bahasa sarkastik ini, bukan mendukung konten maksud saya. Makanya jangan diputus tadi. Jadi salah satu cara yang paling mudah untuk membantah Quran itu adalah dengan surah Al-Lahab. Karena di surah Al-Lahab itu kan dijanjikan Abu Lahab itu tidak bakalan masuk Islam. Dia masuk neraka bahkan bersama istrinya. Jadi caranya kalau mau bantah Quran, hidupkan kembali itu Abu Lahab dan masukkan dia Islam. Maka gugurlah Al-Quran. Kan gitu. Itu yang saya mau sampaikan tadi. Gitu. Kata-kata Jadi, itu terserah kalau Tabe, kata-kata itu apa ya, sulit ditangkap gitu loh. Yang kita diskusi ini yang sederhana mungkin, itu pun Oten sulit paham. Apalagi yang iya kan begini. Tapi nggak apa-apa. Iya, jadi nggak apa-apa. Cuman hati-hati Ki. Nggak apa-apa jadi kritik kita supaya tetap kita bertambah baik. Orang Islam tapi itu kata-kata ini Deng, kata-kata membantah Al-Quran itu apa? Seolah-olah kesannya itu Al-Quran ada kesalahan. Jadi kata-katanya itu yang bahasa sarkastik sebenarnya. Jadi caranya membantah harus hidupkan dulu Abu Lahab dan suruh dia masuk Islam. Begitu. Itu kan gampang karena kalau Abu Lahab masuk Islam, gitu. Baca mikir at-tabat tiada, kan begitu. 6 ayat gitu pendek sekali. Tapi caranya membantah itu harus hidupkan dulu Abu Lahab kan. Beserta istrinya. Mengerti makin belasan tahun. Teruskin dulu, aku dulu balas SMS dulu, SMS ya sebentar. Kau belum pas paham ini. Iya, jadi begini. Waktu itu surat turun, itu Abu Lahab masih hidup. Bahwa ini orang tidak bakalan terima Islam. Asbabun nuzulnya masih hidup. Di Al-Quran seperti itu. Ya. Jadi caranya Al-Quran itu membuktikan bahwa Abu Lahab tidak bakalan masuk Islam dan terbukti sampai dia mati beserta istrinya. Itu baru kata-kata itu masuk Bang. Jadi saya bilang caranya untuk membantah Al-Quran di situ Abu Lahab harus masuk Islam. Gitu. Caranya untuk gini kalimatnya Bang. Caranya gini kalimatnya. Caranya memahami ayat itu begini. Kalau ada oten-oten kalau ada oten yang framing di situ, cara kita menjawab ini. Gitu Bang ya. Ustaz Sugi tadi sudah bagus tadi sore itu. Mengerti dia. Sebenarnya bahasa sarkastik yang saya pakai. Kesannya kayak mau membantu, padahal sebenarnya tidak. Gitu Tabe. Kalimat awalnya ini kan seolah-olah berpihak ke Coteng, tapi isinya pembuktian isinya. Mantap. Iya, karena untuk membantah itu ayat harus Abu Lahab masuk Islam. Tapi kan tidak bisa.
Ya hal-hal kayak begitu Iya, nanti lah pokoknya. diomongin. Iya. Yang penting sekarang kita sesama muslim saling menghormati satu sama lain. Gitu ya. Kita iya, itu diskusi. Kita itu diskusi lintas agama. Gitu. Beda kalau kami di kajian Islam, misalnya di masjid, ya boleh kita diskusi kayak begitu. Karena dia area publik, ya lebih baik kita edukasi orang-orang yang belum memeluk Islam, kita berdakwah supaya mereka kembali ke Islam. Itu kan tujuannya ada kita di sini ya. Iya. Oke, itu aja sih. Iya, makasih. Ya, gimana teman-teman di bawah? Diblokir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau di BTP juga kah? Iya, tetangga jadi. Kita ini Bang Handi, Daeng, kita ini kayak pegadaian ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Kayak pegadaian Ki. Mantap. Lanjut. Iya, kalau saya di asrama aja Bang. Masuk ke saya itu Bang. Kenapa saya bahasakan begitu? Memang Sudah Al-Quran ini kalau mau nih, dibantah, iya, Deng, harus pakai sudah nih. logika. Iya, sudah Tidak nih. bisa. Iya. Begini ya. Iya. Al-Quran itu Bang, semakin kita pelajari Al-Quran, semakin sedikit ilmu kita di Al-Quran itu. Artinya adalah, ya, tidak ada orang di muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad SAW yang mengerti Al-Quran secara kapas 100%. Gitu ya. Jadi menurut saya loh, artinya apa? Ya kita ini semakin mempelajari Al-Quran, semakin kita sedikit ilmunya di sana. Jadi untuk itu, ya mari kita selesaikan di tempat yang tertentu, bukan di area publik seperti ini. Itu kira-kira ya. Iya. Oke, makasih Bang. Driki. Kan saja, makasih. Assalamualaikum. Iya, mohon maaf Bang, mohon maaf ya. Sudah salah ini, mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Islam ya? Gimana Bang Riki? Sudah diselesaikan tugasnya? Iya Bang. Aku yang biasanya komen-komen di ini, di apa itu? Di YouTube. Iya. Kan aku selalu mengikuti Bang Zuma nih. YouTube-nya siapa dulu? Bang Juma ya? Zulkifli M. Abbas? Iya, Zulkifli M. Abbas. Siapa lagi? Ya sama Bang Andi juga sih. Yang itu apa namanya? Yang tepat-tepat gitu. Awas lu nggak? Beratnya Awas lu. Awas lu nggak pernah ke YouTube saya lo. Ya selalu ikut di Bang Zuma. Ya nggak apa-apa sih kalau Bang Juma kan sama aja, YouTube saya juga itu. Oh. Ya terus apa ya, sangat salut banget sih sama apologet Muslim gitu. Yang siapa itu? Yang Master Chef itu siapa itu yang kemarin masuk Islam itu juga? Adrian. Adrian ya siapa? Andrian itu. Ya. Kita nggak pernah naik gitu. Lah sibuk beliau itu. Masih ada teleponnya sama saya. Sibuk aja dia. Iya. Dia lagi. Ini aku baru pertama kali main TikTok loh. Lebih enak kemana main TikTok daripada main bola? Nggak, biasanya kan aku kan ngikutin di channel YouTube-nya, terus aku coba-coba cari di TikTok, ternyata ada, terus aku coba naik, ternyata diterima. Ya kalau diterima alhamdulillah gitu ya. Ya alhamdulillah. Pak. Jangan lupa nanti kalau habis jual tanah warisan, ya jangan lupain kita di sini. Oh, nggak ada Pak, nggak ada warisan di sini. Di sini tuh turun semua. Turun kalau nggak ada warisan. Jangan Bunda. Enggak. Ya karena kita ekonomi sulit di sini, jadi buruh semua ini. Pak jangan curhat Pak. Semangat Pak, semangat. Oke Pak ya, udah ya. Terima kasih ya. Di bawah aja, terima kasih. Iya kasih. Waalaikumsalam. Ekonomi yang namanya ekonomi sulit itu tapi tidak memperlama iman. Boleh ekonomi sulit tapi iman tetap kuat. Iman nomor satu bro. Itu ujian ya, itu ujian. Pak D, kok ada Pak D juga nih?
Pak De. Pak De Sugi, saya udah melaksanakan tugas Pak De. Pak De. Ini ada namanya Pak De juga, Pak De Sugi. Pak De kayaknya akun keberapa ini? Pak De. Halo. Assalamualaikum. Pak De. Siapa ini? Saya Pak De. Ya saya turunkan aja. Turunan aja. Kok nyontoh-nyontohin namanya Pak De Sugi? Pak, kenapa nyontoh-nyontohin namanya Pak De Sugi? Bukan nyontoh Pak. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya saya turunkan Bunda. Ya Bang. Saya turunkan Terima Bunda kasih. di bawah aja Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih supportnya ya, saudaraku. Siap. Siapa lagi Budi pergi ke pasar. Itu kan bacaan kita dulu waktu sekolah. Budi. Salah. Yang pergi ke pasar itu Sarimin. Mana sih bener ama? Waktu aku SD gitu loh bacanya. Budi pergi ke pasar. Ani menyapu halaman rumah. Itu SD kita kan. Budi, udah kok ke pasar Budi? Iya Bunda, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Enggak apa-apa Bunda, cuma nongkrong aja. Menongkrong. Gak ada yang mau disampaikan. Apa temu kangen Bang Handi? Kali habis jual motor gitu. Salam-salam Ya, aja buat Bang Zuma, Bunda. Jual motormu dulu Bang. Bang Handi, salam-salam aja. Gimana motor udah lunas? Bilangnya, enggak. Budi. Bang Adi, boleh saya tanya nggak Bang Adi? Ntar dulu Budi dong mau. Ntar dulu. Motor udah lunas, cicilannya udah. Tinggal 3 bulan. Ditarik, nunggak 3 bulan ditarik. Enggak, sisa 3 bulan lagi Bunda, jangan ditarik. Orang masih sigap bisa bayar. Kok sisa 3 bulan ya? Iya. Aku doain Bang, dikasih rezeki biar cepat lunas ya. Amin. Kok saya tahu ya sisa 3 bulan dia Bunda? Kan perdukungan. Masalah kredit motor aku paham semua. Kan dulu bagian penarikan Bang Handi tuh jadi tahu lah dia kalau 3 bulan tidak dibayar tuh diangkut. Ini Ibu Sumiati di bawah sakit perutnya ketawa. Ya udah silakan Bang, boleh Kasih Bang Budi ya. Kasih Bang Budi, maaf ya. Om Aan, kalau itu Budi kan diceritain motornya dulu, sabar Om Aan. Itu kamu mobil yang kamu cicil ya, belum bayar. Sabar dulu Budi dulu motornya. Udah ya Budi ya. Motor Bunda. Oh Budi, udah oke. Turun, udah sekarang mau turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih saudaraku. Ya sekarang apa masalahmu Om Aan? Kamu malas bayar cicilan, silakan. Bukan. Oh bukan, oh iya ya. Apa masalah? Menerima harta warisan bukan dari. Ini betul Bang Handi bilang nih. Ini yang dia mau bahas. Harta warisan dia mau jual. Silakan, bagus. Ayo. Besarin suaramu dikit, besarin suaramu. Jelasin saya Bang. Biar kita semangat. Bentar Bang. Iya. Halo. Ya bagus. Udah jelas kan? Lanjutkan. Bang Handi. Ya, besar. Ya. Apa? Iya, jadi ceritanya begini. Saya terlahir dari keluarga mualaf. Udah pernah sih ke sini. Jadi mbah saya masih Kristen kan. Sementara saya dapat warisan dari mbah saya itu dari Kristen. Hukumnya apa Bang Handi menerima harta warisan itu dari seorang yang selain Islam? Ya, bagus lah. Boleh. Ambillah berkita. Boleh. Tadi dulu Bunda kasih hukum dulu. Hukum ahli waris itu tidak dijelaskan di kekristenan. Yang ada itu di ajaran Islam. Jadi istilahnya itu kalau menurut mbah kamu itu adalah ya sebagai hadiah. Kan gitu. Ya nggak apa-apa, ambil aja, bermanfaat kok buat lu. Pergunakanlah sebaik-baiknya di jalan Allah gitu, di jalan Islam.
jangan dipakai dijual untuk yang aneh-aneh gitu. Pakai aja untuk kemaslahatan umat. Nggak ada masalah. Dipakai aja sepanjang itu tidak menjadi apa perdebatan dalam keluarga. Ya minta aja kalau sekalian buat nama Anda ya minta kertas di atas putih. Terangan di atas putih, kertas. Masalahnya pakai Hitam di atas putih. ya hitam di atas putih pakai materai kalau perlu disaksikan oleh Pak Lurah RT gitu. Setelah itu jual bagi ke Masalahnya kita. hukum waris dalam Islam dan Kristen kan beda kan Bang Handi? Hukum Ya ini kan saya sudah bilang tadi kalau Islam kan beda kan Bang? kalau mbakmu itu Kristen, ya pakai hukum negara. Kalau perlu notaris. Kalau hukum Islam itu yang berharta warisan itu adalah anaknya, bukan cucunya. Gitu ya. Kecuali anaknya semua meninggal, tinggal cucunya ya jatuh ke cucunya. Jelas itu. Ya, kalau di mbakmu kan bukan Muslim, ya ke notaris lah. Kira-kira gitu ya Bang? Bukan. Jelas? Iya betul Bang. Jadi sah halal ya bari rumah sakit? Ya halal lah. Kenapa enggak? Makanya nanti itu dipergunakan sebaik-baiknya. Barang-barang itu bang, tanah warisan tuh tidak keresteng. Agamanya tuh mbahmu yang keresteng, barang-barang itu bukan keresteng, berarti bisa kau nikmati bang. Oke bang. Kalau misalnya bernilai banyak, Iya Bang. bernilai banyak. Aku meneliti masalah hukum waris ini dari dulu Bang. Makanya aku takut sekali ini. Banyak Bang, banyak. Ya udah, jangan lupakan saya ya. Kalau Nah, selesai aku itu. juga. Udah lama juga. Itu ini apa ya? Gua maaf nih, merusak mimpi ya, merusak mimpi. Jelasin Ras. Ini orang tuanya udah meninggal. Siapa sih? Kakek udah meninggal. Belum Bang, belum Bang. Oke, itu akadnya dirubah. Kalau secara ini Bang, itu jalurnya ke waris langsung atau ke hibah Bang? Kalau waris haram jatuhnya, karena hadisnya ada itu, tidak bisa saling mewarisi antara kafir dan muslim. Kalau waris haram, berarti jatuhnya ke hibah Bang. Berarti jatuhnya hibah. Jadi dirubah akadnya gitu supaya jadi apa ya? Nggak jadi haram itu si harta yang dikasih itu gitu loh. Ngerti nggak? Nah, ini poinnya di sini saya ketemu nih sama Bang siapa tadi? Ngerti Bang Parah. Iya, jadi minta ke yang mau ngewarisin itu siapa? Secara hibah boleh Bang ya? Iya hibah. Jadi minta baik tadi Bang Handi itu bisa tuh notaris atau ucapan juga cukup gitu. Ya misalnya ini aku hadiahi kamu, nah itu udah berubah akadnya tuh. Tapi kalau jatuhnya aku mewarisi, di situ ini apa? Kasihan nanti ke yang makan harta tersebut gitu. Ingat bre, Islam itu bersambung, apa yang kita lakukan di dunia sama di hari penghakiman bersambung itu. Di bawah banyak notis nih Bang, Aan lawan debat RK sering muncul di rumah RK. Iya, bukan ini yang saya tanyakan, saya tanya soal waris saja ini. Jadi kalau menurut Bang Pera sama Bang Hadi, jadi itu halal ya kalau merujuknya ke hibah gitu Bang ya? Iya. Hibah hadiah halal, waris haram. Saya terima ini, berarti saya terima harus Bang. Kalau mau merubah akadnya yang punya harta ini mau merubah akadnya menjadi saya hadiahi kamu atau saya hibahkan kamu. Akadnya saja kan dirubah kan? Akadnya kan? Iya. Gitu. Akadnya aja dirubah itu udah aman itu. Jadi ini hanya merubah akadnya saja yang dari waris betul. hibah. Iya, oke. Sip. Nah baru tadi yang dibilang Bang Handi sama Bunda Rahma jangan dilupain. Aku sudah cari-cari belajar. Kalau sudah ada kalimat dari dikit bantu. Sudah ada kalimat dari neneknya kan?
Bang. Nah, iya itu yang aku mau itu cairnya kapan emang? Masih lama ya? Kira-kira tanggal 16 September kan dicair. Nah itu kalau bisa sebelum tanggal 16 gitu. Jadi bisa ini infak ke acara api. Itu namanya ngarep lu. Bang, walaupun belum dibikinkan perubahan ini kan, tapi Bang, dengar dulu Bang, walaupun belum dibuatkan surat-surat, kalau orang neneknya, kakeknya sudah ngomong, saya serahkan harta ini ke kamu, itu sudah bisa. Sudah akad itu. Jam 12 ini baru dibuat. Aku stasiun dulu live saya biar janjian orang nggak enak. Ya. Itu apa ya Bun? Itu rancu Bun, nggak boleh kayak gitu. Harus benar-benar sih orangnya ini menyadari gitu. Jangan ada tipu muslihat. Jadi fasik nantinya. Fasik lagi apa? Fasak. Jadi batal nanti. Walaupun itu yang punya harta nyerahin ke cucunya gitu. Dengan penuh kesadaran memang dia itu ngomong ini dihadiahkan, ini dihibahkan. Iya, Jangan harus Orang ngerti. tidak sadar. Masa ada orang tidak sadar ngomong? Kan disadar ngomong. Enggak, maksudnya saya serahkan ini. Serahkannya ini dalam bentuk apa? Kan bentuknya itu yang dicari itu. Sama di tempatku itu ya. Misalnya nih nenek nih ngomong tanah itu untuk cucuku yang ini. Udah jadi itu, tinggal dibuatkan surat-suratnya, ambil tanda tangan neneknya atau kakeknya tuh udah jadi miliknya itu. Gak ada lagi yang Dalam suratnya apa nanti? Dalam suratnya apa? Penyerahan. Dalam suratnya apa namanya? Dihibahkan, diserahkan pada cucunya. Saksi kan Bunda Rama. Nah, iya kalau misalnya tertulisnya dihibahkan aman udah, gitu maksudnya. Jadi di tempatku itu surat-surat tuh menyusul. Tapi udah nggak ini karena di depan banyak orang ngomong kan, di depan anak-anaknya. Tanah ini untuk cucuku ini gitu di tempatku. Nah, udah miliknya lah cucunya itu. Iya, ini balik lagi nih, serius nih omongan. Itu cairnya masih lama atau bentar lagi? Ya, segera dijual, Bang. Kalau misalnya bentar lagi, ayo berinfak ke api untuk acara HUT api yang pertama gitu. Kalau masih lama ya semangat, semoga lancar. Satu lagi. Amin. Kalau menurut hukum Islam, laki-laki kan dapat dua. Gini Bang Pera. Kalau menurut hukum Islam, laki-laki kan dapat dua dari satu bagian perempuan kan, begitu kan? Laki-laki itu satunya dua dari nggak gitu hitungnya. Perempuan itu setengahnya laki-laki. Kalau menurut hukum Islam kan gini, laki-laki 2 banding 1 kan, 2 banding 1 kan? Iya. Iya, berarti 2 banding 1 kan, gitu kan? Istilahnya gitu lah. 2 dibanding 1 gitu kan? Nah, terus sementara yang ngasih ini itu di luar Islam, ini harus bagaimana menyikapi ini gitu? Nah, itu kalau waris iya kayak gitu. Ini hadiah ini. Iya. Kalau hadiah terserah itunya yang ngasih hadiahnya. Apakah kita boleh merujuk ke hukum Islam? Lah itu kan apa ya? Kalau misalnya merujuk, misalnya ini hadiah, dirujuk pakai hukum waris, kan nggak nyambung gitu loh. Kayak gitu, akhi. Tapi gini, maksudnya gini, kalau misalnya kalau bisa gini juga nih, ini gue kasih solusi ya. Ini juga untuk edukasi teman-teman juga ya. Ini siapa sih, kakek ya jatuhnya ya? Delay ya suaranya ya? Iya, nenek kakek lah. Oh iya, nenek kakek nih. Boleh nggak hadiahnya itu iya omongan ke kitanya delay soalnya. Jadi gini, boleh nggak ini ngomong ke kakeknya ya, boleh nggak hadiahnya itu pakai cara hukum waris Islam gitu. Kalau dia nyari gas gitu.
Makanya aku bilang, kalau neneknya atau kakeknya itu udah ngomong di depan anak-anaknya, cucunya, itu nggak ada yang bisa ini lagi. Ini ada yang salah sangka di bawah nih bang, kata omaan nanti banyak mualaf. Bukan yang mualaf bukan saya. Siapa yang mau alap bang? Bentar saya luruskan dulu ya untuk yang di bawah ini. Yang Kristen itu mbah saya, kalau yang mualaf itu ibu saya. Saya terlahir di Islam gitu loh. Ibu saya mualaf. Kakeknya. Tapi kan ada warisannya ibunya Di itu. luar Islam tuh mbah saya gitu. Delay di dia. Ya kalau Delay saya sih dia. terlahir Islam kalau saya. Kok nggak nyambung ini orang? Iya itu sudah makanya kali Bu. Kalau Dia di ibu bawah saya ini, bilangnya aduh, itu, saudara-saudaraku di bawah, jangan terlalu pandai menilai deh. pakai headset aja ya, bentar. Gini bang, masih delay nggak? Masih delay nggak? Nggak, coba, ini gua jawab ya. Kedengaran nggak suara gua? Jawab langsung. Kedengaran. Nah, ini nggak delay, ini nggak delay. Iya tadi pakai headset mungkin delaynya. Oh gitu, ya udah. Ya, jadi gitu, akhi gitu. Tanya Ridho nggak ini si kakek nenek ini kalau misalnya hadiahnya itu di 2:1-in gitu. Gitu aja lah, nggak usah dibilang hukum waris Islam. Bingung nanti dia. Soalnya mereka nggak ngerti hukum ini, mereka nggak ngerti. Lebih afdolnya gitu. Jadi yang mereka ngerti itu kan hukum dari agama mereka gitu kan. Jadi ini ke ibu jatuhnya ya. Ini tuh mau ngasih hadiahnya ke ibu. Ini orang tuanya ibu berarti. Betul, cuma si ibu menyerahkan ke kita gitu. Oh ya udah bilang aja, Kek. Boleh nggak ibu 2 gitu? Kan ibu cantik gitu. Iya bang, ya oke. Jadi nanti tuh gini aja bang, mending apa kita mualafkan saja ya? Waduh. Ya kalau Allah kasih hidayahnya ya sambut, gitu aja sih. Insya Allah bang, kalau mereka tuh sebenarnya mengikutin saya gitu, maksudnya dari segala aspek masalah kan mereka gini bang, ya minta maaf saya tidak dulu, kalau misal mereka sakit tuh emang yang ngurusi saya gitu, yang mengurusi semuanya gitu. Mereka percaya pada saya. Nah kalau untuk masalah keagamaan ini, karena ini kan konteksnya secara apa namanya, takutnya nanti terjadi bentrok karena mereka terlahir kan di luar Islam gitu. Jadi saya takutnya nanti kalau kasih masuk ranah ke sana, takutnya nanti disangka apa-apa gitu. Nah sekarang saya mencari celah di situ bang, karena mereka juga udah tua kan. Jadi saya mencari celah di situ gimana caranya supaya mereka bisa jadi satu dengan kita gitu. Dengan kita maksudnya dengan saya, ibu saya gitu. Iya di ini aja. Bang, bukan nggak ada saudara lagi, anak tunggal. Gitu. Ah mantap. Jadi nanti bilang aja ke orang tua ibu gitu. Bareng-bareng yuk di surga gitu. Oh gimana caranya masuk Islam yuk gitu. Tuntun aja. Nah gitu itu yang baru saya usahakan bang. Alhamdulillah mantap. Ya udah tuh, yuk infak ke api. Siap. Nanti kalau memang sudah clear semuanya, insya Allah aku nanti dukung api lah, insya Allah nanti. Alhamdulillah, mantap. Ya udah sekalian nih Wan yang di bawah jangan lupa ya tanggal 16 September hari Senin, pada asar sampai jam 10. Api merayakan hari ulang tahun pertamanya di The Flamboyant Villa Bandung. HTM-nya 350. Boleh saya sumbang bang? Hah? Boleh banget lah. Tanpa warisan boleh saya sumbang dikit-dikit aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Boleh banget gitu. Di sana juga kita sekalian merayakan Maulid Nabi Ikhwan gitu. Harga tiketnya 350K. Mendapatkan baju api, buku Filistini dan juga makan nantinya. Kami menyediakan makan di sana. Gitu. Karena saya paling suka dengan orang-orang yang ada terdepan Islam itu saya paling suka. Macam Bang Juma, Bang Vera, Bang Handi, Bang Bunda Rama semua saya suka. Karena mereka memperjuangkan Islam dengan cara ini saja. Ini udah lebih dari cukup bang menurut saya. Karena mereka tuh memperjuangkan Islam dengan cara begini, bagus bang. Alhamdulillah, semoga manfaat apa yang kami lakukan. Kita perang argumen bang, istilah gitulah.
Ya. Jadi mana saja yang mau mengikuti Islam ya kita terima gitu aja kan bang, itu istilahnya. Soheahi. Iya. Makanya saya selalu mengikuti debat-debat begini. Saya pun belajar untuk ya masih belajar lah bang. Terangnya masih belajar gitu. Jadi kalau misal ada yang menghina Abu Muhammad, Islam gitu, saya ada data gitu. Insya Allah bang. Makanya saya selalu Iya, belajar. kalau mereka menghina Islam, hina balik berhalanya, gampang itu. Nah, iya bang, iya. Jadi seperti itu bang. Makanya saya saya kan bikin TikTok itu sebenarnya bukan untuk begini bang, tapi untuk musik. Tapi setelah saya lihat Bang Juma sering berdebat dengan lawan-lawannya dengan cara analoginya masuk akal, dengan cara-cara dia penjelasannya juga enak sekali dengar gitu, masuk akal semuanya. Itu yang saya suka bang. Dari situ. Itulah Gurunda. Iya, makanya saya belajar terus, ngikutin Gurunda terus, Bang Juma itu. Begitu. Panglima kita itu. Iya bang, pantas disebut panglima kok, pantas sekali bang. Karena lewat beliau banyak juga orang-orang yang di luar masuk Islam gitu. Alhamdulillah. Iya, makanya itu saya belajar terus bang di situ. Insya Allah saya dukung API bang, Insya Allah. Amin. Gitu. Nah, nanti HUT API itu guru tanggal 16 nanti, 16 September merayakannya. Tanggal 16 September. Iya, masih di charter berarti bang ya. Bulan depan. Apa namanya? Nanti Gurunda ada di sana. Oh, ada di sana. Itu nanti di sana atau gimana bang? Iya, untuk yang nggak bisa hadir jangan berkecil hati karena akan di live-kan juga di YouTube yang kalian cintai gitu. Di YouTube atau di TikTok juga ada bang? Di TikTok enggak, kita di YouTube aja. Di Bang Juma itu yang iya di channel Bang Handi, di channel Gurunda, pokoknya yang terafiliasi dengan API aja orang-orangnya. Jadi boleh bang kita tunggu sedikit-sedikit, misal kita nyumbang dikit-dikit itu boleh bang? Boleh banget Akhina, boleh banget. Insyaallah. Toh apa yang kalian berikan kembali lagi ke kalian. Iya bang. Tapi kaliannya yang membutuhkan gitu. Memperjuangkan agama kita gitu. Jadi saya yakin dengan saya berapa banyak orang Kristen yang dikasih makan Gurunda? Iya. Betul bang. Itu ya. Jadi penghujat Islam ini nggak tahu saudara-saudara mereka itu yang ngasih makan Gurunda di sekitaran rumah Gurunda. Iya, tadi saya juga dari Rom RK tuh bang, terus saya ke sini tadi. Si RK makin kurus kenapa ya? Kanker hati dia ya? Makin kurus dia serius. Iya, maksudnya kalau mereka menaikkan orang yang kurang-kurang itu dipermalukan tuh lama sekali. Tapi kalau mereka menaikkan orang-orang yang sedikit-sedikit tahu masalah kita mereka itu pasti cuma 1 menit aja, dikasih 1 menit aja turunkan langsung. Ya itulah curangnya terhitung tuh. Ini tadi kan kalau kita tuh seneng banget dah. Tadi pasti. Gua pribadi seneng banget dapat penghujat gitu. Mereka kalau dapat gua malah nggak seneng, aneh banget. Tadi bang, tadi mereka percaya tadi kan ceritanya gini bang, mereka percaya tuh firman itu adalah Yesus. Sementara saya kasih ayatnya di Yohanes 17 ayat 8 itu saya suruh jelaskan itu gitu. Mereka Pak saya bang, saya tanya itu loh. Mereka tadi kan berdebat panjang itu kan soal firman, Roh Kudus, Bapa itu satu. Sementara saya kasih ayat, saya tanyakan, coba jelaskan tentang Yohanes 17 ayat 8. Terus mereka turunkan saya, di situ saya bingung. Apa salah saya tanya seperti itu? Itulah mereka nggak bisa jawab turunin kan gitu. Harus terus gitu ya Mas. Mereka lama alibi pakai dogma gitu kan. Setelah naikkan saya tadi. Makanya terus ya sudahlah, memang seperti itulah mereka itu. Yang penting saya salut sama Bang Juma, Bang Pera, Bang Handi, Bang Bunda Rahma juga, saya juga ngefans sekali. Bang Bunda Rahma. Insya Allah saya belajar terus bang, agar bisa menjadi garda terdepan Islam bang, Insya Allah. Amin. Ya, tongkat estafet harus segera diserahkan. Iya Insya Allah bang. Makanya saya belajar terus, saya nontonin terus Bang Juma debat dengan Bang Juma penjelasannya juga masuk akal begitu kan. Saya tontonin terus Bang Juma cara menyampaikannya bagaimana, kasih ayatnya bagaimana. Nah begitu di situ bang. Kalau ada jadi nanti saya inbox siapa ya, Bang Handi atau Bang Pera nanti? Untuk apa tuh? Nomor rekening atau apalah. Oh,
Ini aja, Ikhwan tolong dong rek FMCI-nya di posting di bawah, nanti di screenshot sama akhi ini akhi Aan. Boleh, nanti aku screenshot. Ya sebutin aja nomor rekeningnya apa gitu. Nggak usah daftar perisan lah untuk begini lah. Kita sedikit ada kok. Mantap gitu. Iya enggak sedikit aja untuk Islam bang. Apa sih enggak? Kita mau perjuangan agama bang, bukan perjuangan apa-apa. Kita pun ngasih gini kan juga untuk pahala kita sendiri kan. Iya gitu, itu enaknya Islam, kita ngasih, kita untung kan gitu ya. Itu sudah, saya percaya itu bang. 1% saya percaya. Apa yang kita keluarkan untuk kebaikan pasti akan datang berkali-kali lipat kebaikan di situ. Saya percaya. Akhi. Tolong dicatat bang, apa namanya nomornya tadi biar di mana nggak ada. Gimana sih disuruh ngetik nggak mau. Tunggu ya, ini aku giniin. Biar diketik teman-teman bang, biar aku screenshot aja nanti. Di YouTube Bang Zuma ada ya, dianya kan repot Ikhwan, repot dianya. Tunggu. Mana dia? Teman-teman Islam semua yang di bawah, kita nggak rugi kok menyumbang api, itu nggak rugi karena mereka tuh membutuhkan Islam agama kita. Jadi kita jangan takut miskin untuk memperjuangkan agama kita gitu. 1, 2, 3. Berapapun yang kalian kasih, insya Allah akan kembali kepada kalian sendiri kok. Gitu, istilahnya gitulah. Jadi kita percaya saja dengan kita serahkan pada ahli-ahlinya ini, Bang Juma, Bang Paira, Bang Handi, Buddha Rahmat, semua kita serahkan pada mereka. Di iniin apa di hide sama si TikTok, parah TikTok. Oh gak bisa ya bang ya? Iya. Gimana caranya ya? Ini aku sebut aja ya, aku sebut. Sebut aja bang, nanti biar dicatat sama teman-teman di sini. Ya mereka juga nggak bisa ngetik. Kan disebut kan gak apa kan, kalau disebut gak apa kok. Iya ini. Kita pasti sebut nomor aja lah, itu nomornya. 04 kali. Cara teman-teman. 4013 03 kali 17173. Siapa kena tulah. Yang catat tolong disematkan bang. Yang catat siapa ya? 04 kali berapa tadi? Gak bisa ngetik gue loh. Gue ngetik di hide. Enggak, sebutan aja bang, biar catat sama teman-teman yang di sini aja. Ya mereka juga sama jatuhnya. Kan mereka juga akan ngetik gitu. Tapi aku kemarin lihat live bisa loh bang, dicatat mereka. Itu dia ini, malam ini aneh. 04 kali 4013 03 kali 17173. Ini mau nggak? Hilang, dihilangin lagi. Sial. 04 kali 4013 03 kali ya bang, terbang 17173. 17173. Oke, saya langsung bang. Sip, mantap. Ikhwan, ini yang akan hadir ini sudah ada 84 orang ya, mantap. Jadi kalau kalian yang mau menyusul, ayoks, ini saat yang tepat, waktu yang paling momentum untuk bertemu dengan Gurunda dan kawan-kawan gitu, Ikhwan. Itu acaranya di mana bang? Acaranya nanti? The Flamboyant Villa, Ciater. Jawa Barat berarti ya? Jawa Barat. Di atasnya Bandung. Bang apa bang? Bangnya BTN ya? Bangnya BTN. Siap bang. Atas nama? MMCI. Siap. Makassar Mualaf Center Indonesia. Oh iya, siap. Makassar, oke. Tempatnya Bang Juma, Makassar tuh kan. Siap. Yo X. Ya teman-teman, kita dukung terus api untuk memperjuangkan agama Allah. Jangan takut miskin. Kita nyumbangkan 50.000, 1.000 itu berarti untuk api loh.
untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi jangan takut ya teman-teman. Nanti apapun insya Allah yang kalian beri akan kembali ke kalian sendiri kok. Gitu loh istilahnya. Mantap. Insya Allah teman-teman. Tuh Majusi tuh. Majusi. Yang nyembah Yesus pertama kali kan Majusi emang. Majusi. Itu loh dia bilang. Apa dia bilang? Yesus tuh bukan bergelar almarhum apa? Aduh. Majusi. Yesus lu hidup kayak orang mati Yesus lu. Iya, hidup dia mati mana itu dia? almarhum bukan gitu aja pertanyaannya. Kalau bukan almarhum terus apa? Itu kan dia udah mati tuh. Dia bangkit tuh, ya kan? Nah, sekarang mana dia? Katanya hidup, mana dia? Iya. Mereka Di bisa sorga. situ. Di sorga, alibi. Nah, hidup di bumi. Kalau hidup di bumi, gitu loh. Hidup di sorga. Naiklah Majusi kalau berani. Nggak usah tapping begitu. Kalau masih zaman dunia, hidupnya di sorga, sama aja mati itu, bre. Ya betul lah bang. Dibilang hidup itu kenapa? Karena ada di dunia, eksis, bernapas, makan, minum, nongkrong. Nah, itu hidup. Mana dia? Dia sekarang. Itu mati namanya. Cuma kalian apa ya? Nggak terima kenyataan gitu deh. Udah lah bang, nggak usah bahas iblis. Mereka tuh nggak mau percaya apapun bang. Udah, nggak usah. Enggak. Mereka nggak perlu percaya. Yang penting gue puas ngatain. Gitu deh. Mereka udah ketutup dengan Paulus tuh bang. Nggak bisa dibenerin lagi kalau sudah seperti itu. Udah akut itu. Sumung bukmun umyung fahum la yarji'un. Seperti itu bang. Sumum bukmun itu bang. Betul tuh. Yo X. Kalau dulu bang ya, masa kecil saya dulu diajarin orang tua tuh begini. Kalau kamu ketemu anjing, bilang aja gini. Sumum bukmun. Itu mantas untuk mereka itu bang. Tuh masih begitu aja terus. Typing terus. Typing terus. Orang mati disembah-sembah. Udah nggak berani naik, cuma berani typing. Gentle lah men. Tadi loh saya naik di room RK tuh kalian kroyok tuh. Kok bilang saya oon, saya setan, saya iblis, saya terima loh. Padahal mereka nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kenapa kalian cuma bisa typing nggak berani naik, itu aja loh. Oke bang, insya Allah ini langsung ini bang ya, aku langsung TF aja bang ya. Dikit-dikit nggak apa bang ya. Insya Allah untuk api dung 100% bang. Nanti Insya Allah aku juga keluarga aku juga nanti aku bilang begini. Dung 100% bang. Nanti Insya Allah aku juga. Iya bang. Nanti aku juga sebarin ke nomor rekening tadi ke teman-temanku juga. Mantap. Ke keluargaku, yang terutama keluarga sih bang, biar mereka juga dapat pahala dari situ juga. Oh, sudah mau ini, sudah mau dijual, mau kasih rekeningku juga bang. Nggak usah Bunda Rama, Belum. kita nggak usah cari warisan, kita ya apa yang kita punya kita kasih aja Bunda Rama. Ini konfirmasi ke aku ya, 081 Tritung. Berapa? 081 Tritung. Tritung 7. Iya, Tritung. 081 Tritung. Itu kok susah sekali bang, Tritung tuh saya nggak percaya bang. Sebentar. Tritung. 081. Tritung itu angka. Supaya nggak ke band bang, supaya nggak ke Oh band. gitu. Ribut. 081 Triwan Tritung. Tritung. Tritung 75 Tritung. Tritung 75 Tritung 75 Tritung. Nah, terus 3 itu bang, 3 itu tri. 447 Tritung. 447. Sebentar bang. Jadi angkat
Angka jadi 3 itu banyak? ya, Tritung. Sebentar. Ya. Angka 3 itu Tritung. Kores kasih tahu. saudara kita. 0813 Tritung. Terus Tritung 75 Tritung. Tritung 75 Tritung. Ya, terus 447 Tritung. 447. Itu di bawah, diketik Bang Siap, Hasan. Aku sering AS dulu, Bang. Sip. Tadi bercanda itu Bang Aang, jangan ambil serius. Iya, Bunda Rama, aku tahu kok. Udah, aku ke komen aja lah langsung. Jadi nanti konfirmasinya ke situ Bang ya. Jadi insya Allah Bunda Rama, walaupun kita nggak dapat itu, kita nggak nunggu itu Bang Bunda Rama. Jadi insya Allah kita Ya, masih Bang. bisa bantulah sedikit-sedikit, walaupun sedikit-sedikit saja Bunda. Tapi insya Allah Iya. kita ikhlas. Tujuan kita baik, tujuan kita hanya untuk membantu, bukan membantu sih istilahnya, untuk mendukung, Partisipasi. mendukung Ah, api, mendukung. itu aja sih. Kalau membantu kan beda, kalau gini mendukung Bunda. Jadi walaupun sedikit, insya Allah kita ikhlas Bunda, itu aja. Barakallah Bang. Mantap. Insya Allah Bang. Nah, di Ini sini, Bang. gua. Selamat malam. Ini gua Muslim Kristen. Aduh ya Allah. Ini gua. Udah tidur ini gua. Aduh, astagfirullahaladzim. Dulu itu aku orangnya lembut loh. Tapi sejak menghadapi oten-oten yang kadang membuat emosi, kadang nih saudara kita naik diam, apalagi nih tanggal tua kan. Aduh, ini gue. Aduh, udahlah. Udah tadi ku naikkan itu Bang ini. Udah tadi Bang Sonsip. Mana dia? Astagfirullah, itu dia nggak ada lagi di bawah Bang Esonsik. Orang ngorok ini ternyata, aduh saudaraku, ngorok dia. Jadi teman-teman yang masih ada kores iklan, yang masih ada 1.600 ya, silahkan ya saudara-saudaraku turut meramaikan acara kita Hari Milad Api di Citerem. Pila apa namanya si kores. Wah, mantap pilanya tuh. Jadi itu hari jadi api serangkaian dengan Maulid Nabi ya, tanggal 16 itu udah Maulid Nabi. Silakan dihadiri ya. Di situ ada bisa silaturahmi dengan Gurunda, Pak D, Bang Handi, semualah pemuka-pemuka di API, Bang Kores yang sangat keren ya, dan semua deh, Bang Ardi, Bang Ali, Ustadz Alif. Jadi ini kesempatan ya teman-teman, kita bersilaturahmi dalam rangka Hari Milad Api. Setahun sudah api ya berjalan ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya, udah berapa puluh itu yang disyahadatkan oleh Bang Zuma ya. Ya tentu atas hidayah dari Allah ya. Betul Bunda. Dan hidayah itu ya banyak cara untuk saudara kita mendapatkan hidayah. Antara lain menyimak pemaparan gurunda-gurunda kita nih, ustadz-ustadz kita. Akhirnya apa, dia membuka hati kan. Kafir itu kan menutup diri, akhirnya dia membuka diri, menerima, ingin belajar. Akhirnya apa, dibuka hidayahnya oleh Allah, akhirnya bersyahadat. Itulah salah satu pencapaian api yang masya Allah ya saudara-saudara ya. Apa namanya ya, rasa bahagia kita kalau ada yang bersyahadat. Jadi silakan ya teman-teman dihadiri itu, tepatnya itu tanggal 16 September. Insyaallah 16 September ya. Jadi silakan. Adapun yang mau ikut masuk tuh, ikut merayakan tuh pakai tiket ya saudara ya, pakai tiket. Tiketnya itu 350. Permintaan Bang Esonsip 350 itu udah dapat buku Pri Palestine. Kemudian dapat baju kaos. Kemudian makan bersama. Kemudian ada the price ya. Mantap tuh the price-nya ya. Baju kaos, skincare. Ya kita
inilah bahagia Bunda, bersama. kalau untuk dapatkan kaos bisa beli di mana Bunda? Kaos api itu. Boleh sama Bang Zuma. Kaos apinya ya. Khusus kita kan dari Jawa Tengah jauh Bunda. Jadi kalau misal kita mau dapat kaosnya saja tuh bisa beli di mana gitu. Kores, Bang Kores, yang dibagikan itu yang mana itu, kos yang mana? Ahi, pasti main game nih. Ini orang kerjanya main game siang malam. Ahi, kalau yang ku jual, yang ku ini ke netizen ini Bang, yang baju gurunda, yang ada gambar gurunda, nenek mukiper, tuh salam satu Tuhan tuh baju kosnya yang bagus ya, yang kainnya ini bagus. Tuh harganya tuh 210.000. Itu bagus kaosnya, kelas 1 kainnya. Tapi kalau yang kan ada juga di Bang Dewa tuh. Makanya aku tanya nih Bang Kores. Woi, Bang. Oh, dia sibuk ini kan, dia bagian panitia nih. Mungkin ada yang daftar. Ya, jadi kuotanya itu cuma 300 ya saudaraku ya. Tupilah di sana tuh menampung 300 kan akan dibangun tenda ya, dibuat tenda panggung. Panggung. Jadi kuota itu 300. Jadi udah ada 100-an mendaftar ya. Segera ya teman-teman. Ayo meriahkan HUT atau hari jadi api, milad api di Lembang kah, di apa itu kah? Citerem. Citerem udah itu. Di Citerem. Pila apa sih namanya itu? Mana nih oten-oten? Naiklah teman-teman Kristen. Gurunda itu udah ini, udah lama istirahat. Banyak tuh Bang Bunda di Handi bawah tuh jam, tuh. Ikan aja Bunda. jam begini tuh Bang Handi makan. Tambah tenaga tuh. Nah, kita kasih naik dulu ini yang punya Bandung. Bang Hasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencet apa di jambak nih, Bun? Pencet di situ di penerimaan tamu. Ini tadi saya ngetik itu yang teater, bukan ciaberem atau apa. Oh, teater. Aduh, aku kok bilang citerem, gak nyambung ya. Ya, itu saya bukan ketik itu sampai salah pencet itu, Bun. Ini ada Akang, Ya, ada Akang teater Kiang Subang ya, Santang. Bang ya, Bang. Teater. Ini kalau dari arah Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, Bang Kores ninggalin. Dibawa lagi, monggo, po. Iya Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Hasan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatem. Cater bukan catur. Teater. Bang Kores kemana Bang Kores? Woi, iya, ini baru beres nonton. Weh, mantap Sol. Kenapa ya itu ya? Bang Handi kemana Bang Handi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah salam belum? Saya udah ya. Belum. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan Mana itu? Bang Agung. Bang Agung mau naik permintaan, nggak ada di list tamu, nggak ada. Naikkan saya Bang. Nggak tahu siapa moderatornya, Bunda Rahma ya. Tapi nggak ada di permintaan. Teleponan dari sore sampai malam baru beres. Bang Handi kemana ini enggak? Tadi ada, baru ada. Acara udah beres guys, tinggal ayo mantap daftar nih ke Bang Kores langsung. Alhamdulillah kalau sudah beres. Ivan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senior saya yang berhormat, saya mau belajar nih karena kan saya dengerin debat gitu kan dari Islam Kristen gitu kan. Tadi saya coba masuk ke Kristen gitu kan. Metode debatnya mereka tuh lebih ke menghujat ya. Nah, saya minta tolong dibekal-bekalin dong seperti apa nih tahapan-tahapannya biar saya tuh tidak salah gitu. Khawatirnya salah langkah.
Karena mereka kan menghujatnya tuh bukan berdasarkan data, tapi lebih ke personal. Nabi Muhammad buta lah, cabul lah, Allah tuh jahat lah. Aduh, parah banget. Sebenarnya bang, sebenarnya tuh internet itu jendela dunia. Segala ilmu bisa kan dapat di situ. Ya, misalnya dia bilang gini-gini, cari apa Rasulullah yang begini. Saya rasa kalau Muslim sejati tuh nggak termakan lah ini mereka. Iya, parah Cari banget. kebenarannya. Jadi kita tuh harus belajar. Kalau saudara saya ini sudah lama menyimak, tentu udah banyak menimba ilmu dari gurunda, ustadz-ustadz kita. Berarti baru ya bang ya? Baru di TikTok. Gak ada suaranya. Berfirman dalam hati bang. Kalau mau diajari itu bukan waktu singkat. Kalau mau diajari, mereka itu yang saudara-saudara kita itu yang udah pandai-pandai itu nyimak di bawah, kemudian dia catat kalau ada diskusi di atas kan. Oh, berarti dicatat ya? Itu cara gitu bang. Catat ini apa yang penyampaian guru udah catat ini. Tapi kalau yang nyampeinnya Bunda Rahma jangan dicatat. Paling isinya dasar pemakan B2 botol. Iya, mereka tuh gini loh, mereka tuh menafsirkan sebuah ayat atau hadis. Gitu. Jadi gitu bang, mereka itu yang tadinya bang. Jangan tuh kan apa mereka bawa itu hadis-hadis palsu. Jangan termakan itu. Belajar sendiri. Jangan dulu naik di Kemal Kristen. Mereka bukan mau ini, mereka mau menghujat. Jadi nyimak di bawah, catat apa yang diskusi, apa yang mereka pertanyakan di atas tuh oten-oten catat, apa jawaban guru ndak tuh catat. Iya. Akhirnya bisa tersistematis gitu. Tersistematis. Jadi kita kan jengkel gitu ya, Nabi Muhammad dihujat habis-habisan gitu kan, agama dilecehkan. Caranya menghindari bang, caranya jangan nyimak. Karena mereka tuh cuma modalnya menghujat. Jangan menyimak di situ, nyimak di Kemal Muslim. Iya, saya bilang, wih ini parah ini ya, modelnya kayak gitu ya. Parah. Ini udah nggak sehat gitu. Makanya Terus bikin emosi kan bang. ayat itu, iya bikin emosi gitu loh. Terus menafsirkan ayat, hadis, ngaco sekali, parah gitu. Kalau Rasulullah kan pernah mengeluarkan mukjizat waktu wudhu kan nggak ada air keluar dari sela-sela jari gitu kan. Wah ditafsirkan sampai kemana-mana. Hah ini loh ada baskom, keluar dari baskom. Maksudnya gimana? Aduh parah banget. Parah memang bang. Itu Kemal penghujat itu. Iya, kalau menghujat. Jadi saran saya buat saya gimana? Jadi gini, abang, kalau naik di situ, terus mereka ini menghujat, nggak bisa kena pasal karena ada yang ditemani diskusi. Jadi kalau ada yang rekam, kalau mereka bernarasi di atas monolog, bisa direkam di bawah itu. Tapi gini lucunya Bunda Rahma, bukan kita mau nyalahin netizen juga ya. Ada beberapa netizen yang ini juga kalau lagi debat di atas nih, turunin, nggak ada ilmu. Turunin, menghujat, turunin, gak ada ilmu, turunin. Terus yang suruh nurunin itu pindah Kemal. Gitu lagi ngomongnya, typing, turunin, gak ada ilmu, turunin, menghujat, diturunin, pindah lagi. Di semua Kemal Muslim gak ada oten. Nah, yang ngomong itu pindahlah ke Kemal oten. Kenapa di Kemal oten betah dia? Diem di Kemal oten, ngedengerin hujatan. Nah, kalau di Kemal Muslim kan, walaupun dia menghujat ataupun dia ngeyel, gak ada ilmu, tapi kan ada bantahan dari Muslim, dari apologet Muslim kan, ada bantahan dari narasumber. Nah kalau di room oten, siapa yang mau ngebantah? Jadi mereka itu dengerin terus hujatan mereka, lucu. Iya, Masya Allah. Penafsirannya kacau, bukan masalah apa-apa juga, penafsirannya kacau banget gitu. Akhirnya kan jadinya fitnah ya. Tersebar. Iya, terus mereka tuh di surat Yasin bang gitu. Berarti mereka Anda baru di ayat 13 ke 14 itu kan menurut Ibnu Katsir kan di situ kan katanya Paulus itu sebagai Paulus gitu. Padahal tafsir tersebut kan bersifat matruk bang, bukan tafsir yang sesungguhnya gitu. Jadi cuma berdasarkan gak ada sanadnya gitu, cuma dari Ibnu Katsir saja gitu di situ. Aduh. Jadi nanti mereka tanya di situ, kamu percaya nggak Paulus itu ada di Al-Quran gitu? Pasti tanya di situ. Nanti mereka marahkan ke surat Yasin ke ayat 13-15 itu. Di situ. Nah, nanti mereka pakai tafsir Ibnu Katsir di situ. Nah,
Padahal di bantahan tafsirnya di situ kan ada lanjutnya lagi tafsirnya itu kan. Nah, ada yang versinya ada Sadik, Saduk sama Shalom kan di situ. Tapi mereka yang pakai itu tafsir Ibnu Katsir di situ yang bilang ada Paulusnya di situ. Mereka menafsirkan Paulus di situ. Nah, dari situ kalau kita nggak tahu di situ pasti kita mati kutu di situ, Bang. Iya. Jadi di situ harusnya. Saya kasihan buat teman-teman yang muslim gitu ya, saudara-saudara muslim gitu ya, lagi coba naik gitu, dihajar habis-habisan. Iya, mereka kan sebenarnya gini Bang, misalnya mereka tuh gak terima. Bagus sih, baik sih, cuma mereka kalau gak ada ilmu termalukan lagi di situ, gitu loh. Parah. Untung walaupun oke. saya nggak pintar. Gitu Walaupun- Bang ya, gitu aja Bang ya. Jadi kalau mau belajar berdiskusi, nyimak-nyimak, catat apa yang disampaikan gurunda, ustadz-ustadz kita, baru naik ke sana. Jangan kalau cuma modal panas kita dengar hujatan tubuh kita naik, jangan tuh tambah mereka ini kesempatan Tambah mereka hancur, ini. di framing tambah hancur. Kemudian kita di mute, Iya. curang mereka. Oke Bang ya. Iya, Oke, terima kasih Bang ya. Oke, lain kali. Kalau bisa jangan naiklah di sana Bang. Ya Bang. Terima kasih ya Bang ya. Salam. Dibaca An-Nahl ayat 126, akhi. Siapa? 125-nya dulu, Deng. 125 baru 126. Nah, kores itu di 126-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini undang Mikana ini. Mak, dianya mau diundang. Nggak tahu tuh bikin emosi aja itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa nyimak di situ, Bun? Astagfirullahaladzim. Udah tahu kan mereka itu sampah, kok nyimak? Jangan nyimak di situ, Betul. Bun. Mereka senang tuh kalau banyak orang-orang Islam, apalagi ibu-ibu nyimak. Tengok aja itu kemunafikannya pakai jilbab toh. Ke gereja Tadi, dia pakai you can see, kelihatan keteknya. Ustadz Yusuf undang dia nggak mau. Dia malah takut apa? Jangan, teman-teman saya nih heran berapa kali dihimbau jangan ke Komal Karesteng. Siap. Jangan. Ini aja nyimak ya. Komal-komal muslim nyimak situ dapat ilmu Nggak dari bisa, Bu. ustad. Kayak gitu tuh nggak bisa. Soalnya mereka netizen ini kan penikmat debat. Pengen tahu kan, rasa keponya itu besar. Jadi Enggak kan? pastilah Mungkin belum keliling ada kan ke yang semua room belum ada kan. yang ini apa? Yang bisa tantang dia ini. Aduh, Mungkin Bang udah Zuma berapa bisa kali tantang dia hancur. ke apa? Bun, berapa kali udah hancur itu sejak di Zoom. Gurunda iya. mana mau berani? Mana berani sama Gurunda? Sama kita aja dia takut menaikkan kita ini, takut mereka menaikkan. Siapa noise? Bang Akang di jalan. Enggak. Ribut berisik. Jadi solusinya kalau sakit hati karena memang begitu mereka ya. Jangan ke situ. Baik, Bu. Solusinya itu ya aja muslim ini jangan hargai Tuhan mereka, anjir. Ngapain kalian menghargai Tuhannya mereka? Kan gitu. Ya enggak? Benar, Bang. Selama kalian masih menghargai Tuhannya mereka ya kalian kalah, Bre. Karena kalian sopan. Mereka kelakuannya kayak ini. Rata-rata yang naik itu yang ini nggak begitu ini aduh mampus kau dibuat sama mereka kalau kau naik diskusi model-model gitu yang Naik bisa mau apa, naik- mau menjelaskan, mau meluruskan gitu. Waduh, polos sekali Anda, Pak, Bu, gitu kan. Macam mereka mau denger, oh gitu ya, itu yang diharapin itu ya. Oh gitu ya, oh ternyata saya salah selama ini. Mau gitu ya maksudnya? Pengen itu, polos sekali Anda. mati lah kita orang Islam kalau gitu yang masuk di situ tuh yang striker yang bisa menyerang ya kan kayak Bang Kores ini kan nyerang nggak tanggung-tanggung kan nyerangnya jadi kalau Iya, tapi room hancur room saya. di Komal Oten maksudnya di Komal Oten kan Lo mana Bang Kores itu dinaikin? data-datanya frontal Enggak lah, mereka mau nyarinya yang polos-polos kan, yang nggak bisa ngebandingin kan gitu, yang menghargai Tuhannya. Kita cari yang menghargai Tuhan kita supaya kita ngehujat, mereka tetap tidak balik menghujat, nah kayak gitu.
Begitu, Bre. Ini Bang Handi kemana? Saya telepon dari tadi nggak diangkat. Banyak ketiduran dia kecapean. Aduh. Emang lab jam berapa di sini? Tadi kapan itu aku di sama Bang Kores? Duh, siapa yang turunin beliau? Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang Oten silakan lah yang Oten. Bunda, saya mau nanya Bunda. Ya silakan Kalteng, Bang. Api Kalteng udah ada nggak ya? Bang Kores. Pokok saya. Kalimantan Sekum. Tengah. Kalimantan Tengah. Iya, yang ditanya itu Sekum sama Ketum. Belum ada kayaknya ya. Ke Bang Ardi, Bang Rasid. Aku nggak tahu. Bang Ardi ada di Abuya tuh. Oh, Bang Ardi ada di situ. Ya. Iya dah nanti. Karena di Kalimantan Tengah sini terlalu gimana ya, riskan ya yang masalah-masalah kayak gitu. Karena di sini kan mayoritas kan tahu sendiri kan. Nggak tahu lah. Buat Bang, buat cepat. Mayoritasnya apa sih? Nggak ada yang berani, mayoritas Bang Kores. Nggak ada yang berani bikin api di sini. Nah, kalau saya sih berani aja. Ngapain kita takut sama manusia kan? Kok nggak berani? Kenapa nggak beraninya gitu? Siapa di sana yang megang? Mayoritas itu Oten, Bang, tempatnya. Ini Bunda Rahma itu siapa moderatornya? Jambak tuh si Lucifer tuh. Ya dan nanti saya tanyakan dulu sama ini ya, sama Bang Ardiansyah ya. Iya. Ya Bang, siap. Oke. Makasih. Buat Bang, buat di sana Assalamualaikum Bang, ayo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Lucifer, iblis. Iblis. Lucifer. Ih, di mute. Dikasih naik malah dia mute. Lucifer. Kenapa dia dinaikin? itu mau nge-record, nggak apa-apa, tendang aja pun. Tendang aja. Di bawah keluar lu, harus ditendang ke tempat sampah. di atas diem lu. Tuh kan komennya kayak gitu, diblokir aja kok komen-komen kayak gitu mah. Naik, diem. Congor lu pindah ke jempol ya. Bang Kores, aku udah WA tadi. Tolong. Oh ini akhiran ya, tunggu. Oke. Oke. Tadi nggak bisa kayaknya. Udah aku coba berapa kali nggak bisa soalnya. Kok nggak bisa ya? Salah berarti ya. Tuh udah. Bangnya salah kali. Oh iya tadi salah kayaknya. Nggak bisa soalnya. Oh nggak kebaca pantesan. gitu. Oke Kores, makasih bentar ya. Mas Bang, dukungannya. Over the rainbow. Bunda Rahma jadinya gimana? Semalam nggak tuntas. Udah beli tiket. Udah beli Bang, Akang. Itu pun ini Gitu ya. doang. Salah beli tuh anak salah beli kan. Dia ambil. Oh, terus? Bentar nih. Ya aku ngomel lah. Aku lama kali aku menunggu kalau tadinya dia ambil ini. Ini dia ambil Citilink kan dia ambil. Citilink. Oh Citilink. Citilink. Si Luga Citilink mah. Si Jilang udah si Luga. Citilink. Ya kan Kenapa jadi E anjir? Itu kan I. Kok jadi E? mana? Oh iya. Citilink. Itu I, Bun. Aku kira ini bahasa Inggris. Ini Bunda Rahma Inggris juga I nggak jadi E ah. Nih, Ahi Kores, Bunda Rahma kalau ngomong Indonesia nggak bisa dia Indonesia katanya bukan Indonesia dia. Orang Makassar tuh
Tahu mie itu orang Makassar ya, banyakan mie. Ya, ya eng. jauh Citiling sama Citileng. Citileng itu Siruga itu, Citileng itu. Ya kan Indomie, kalau Indomie Indo- jadinya ya. kalau- Indomie. Ya kalau Indonesia kan Indonesia, kalau di kami kan Indonesia. Gitu, Indomie. Gini. Anak saya tuh pesan tiket kedatangan jam 2.35. Aku bilang, hati aku lama kali aku menunggu di bandara tuh jam 2.35. Nah terus? Bilang dirubah, ada biaya itu ya. Kasihan, biaya perubahan tuh 400 loh, 4,5 ya. Ternyata ada terus? biaya itu ya. Terus? Terpaksa dia bayar karena aku tidak mau menunggu tuh. Terus? Jadi kasihan juga anakku. Nih crunchy gue stres apa ya? Entah kenapa di situ berisik. Jadi aku kasihan anakku, menambah kasihan. Jadi sekarang tuh dia ambil lion. Udah bener toh lion, tulisannya Lion. Lion, ya, Lion, benar. Lagi kerja kah? Akang lagi kerja. Oh, jadi Bunda ngambil lion. Iya lion. Waduh, anjir. Kenapa lagi? Cek. Masih enggak? Sekarang aman. Jadi Iya, datangnya Lion. jam berapa? Jam 5.40. Oh, Beda berarti 20 bareng sama menit. Bunda Nora ya. Iya. Tanggal 14. Kalau saya ini bisa saya jemput Bang Kores. Kalau nggak bisa saya nggak janji ya. Oke. Kan itu Bang Elhar siapa? Bang Wiro, kan Bang Wiro itu tuh, Bang Wiro itu Elhar. Bang Wiro tuh. Aduh, kenapa ya? Bang Kores berisik toh? Bukan. Bang Kores udah aku kirim ya tadi. Insya Allah betah Bang Kores. Kita dulu ya. Bang Kores ya. Siap, jazakallah khair akhi Aan. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat. Amin. Amin ya Allah, amin. amin. Udah aku Makasih. kirim SS-nya tadi Bang Kores. Mantap. Ya. Masya Allah. Thank Gak you. usah nunggu warisan lah, banyak-banyak. dikit-dikit aja. Yang penting kita ikhlas Bang Kores ya. Nanti bertahap. Amin. Insya Allah. Nanti kalau udah dapat ada rezeki lagi, Insya Allah kirim lagi Bang Kores. Sip. Amin, jazakallah. Ini masih berisik ya? Ini kayaknya kabel ini. Kayaknya kabel itu. Iya, enggak Ini masih biasanya nggak? itu. Cek. Enggak. Udah bagus. Kan ada tuh Pak Wiro, Bang Elhar. Ya nanti Bang Handinya belum angkat teleponnya, jadi belum bisa sinkron waktunya. Kenapa Gurunda disuruh pakai rok? Gurunda kan udah nantang semua naikin dia orang-orang pendeta untuk dialog terbuka gitu. Yesus loh, yang 3 kali. Yesus itu. Yang Iya, 3 kali pertentangan semua menolak. Jadi yang pakai rok ini siapa? Yesus atau Gurunda sebenarnya? Coba. Yesus Tantang itu dialog anak terbuka takut. domba. Menunjukkan Ada pernikahan anak domba itu nanti Yesus jadi pakai rok, dinikahi sama Harusnya kalian. Yesus lu gitu loh, karena yang menuhankan Yesus penakut semua. Yesus lu pakai rok gitu. Saya blokir Bang, saya blokir toh si Lucifer. Dia masuk pakai akun baru Roy. Saya blokir tadi. Gitu Roy. Bisukan aja, jangan diblokir. Kalau diblokir kan nggak bisa Ya, nonton, saya- dibisukan bisa nonton tapi nggak bisa typing kalau dibisukan. Betul, Lebih saya sakit bisukan hati paling. kayak Yesusnya. Yesusnya kan di-kick dari dunia tuh. Sakit hati. Di mute. Betul, saya bisukan dia tadi. Dinaikkan aja Iya, Bang, bisukan aja. lucu dia. Coba. Cuma berani typing itu kah? Anak-anak Yesus cuma berani typing aja. Assalamualaikum. Bukan kayak ini kayak pesawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pesawat itu. Gila Zuma, Bunda Rahma, Iya Bang. Omaan, Akhi Kores sehat, semua sehat. Alhamdulillah, lelah dan tampan seperti biasa. Ada satu pertanyaan yang kirain permainan. Ada satu permainan. Kirain masih. Oke. Ini teh mau nanyanya gini,
selama ini kan sering terdengar tuh anak Tuhan, anak Tuhan. Itu asal usulnya dari mana? Terus apa maksud mereka menyatakan dirinya anak Tuhan? Bentar, Bang Hasan minta naik lagi. Bentar dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah nggak punya anak, Allah tidak diperanakan. Diam dulu, Bang Agung. Sebentar dulu, Bang. Baik. Saya menyela sedikit, Ahi. Para guru di atas, maaf saya menyela. Kang Kiang Santang, Bang Kores, saya kabarin ya. Tadi sore saya dihubungi oleh Ustadz Ardiansyah, katanya mendapatkan nomornya dari Ustadz Ali. Wih, suaranya terlalu kencang sakit telinga. Apa? Kencang? Cukup segini? Ya, lanjut ya. Nah, beliau berencana kan beliaunya itu posisi di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, mau ke Bandungnya itu hari Sabtu malam dan akan sampai ke Bandung hari Ahad pagi. Ya, biar bisa istirahat katanya di Bandung sehari. Kemudian beliau dimintakan dicarikan tempat untuk menginap sehari. Ya udah, karena rekomendasinya dari Ustadz Alim, ya udah saya tawarkan aja sekalian di HI gitu kan, yang Santang. Itu udah saya bookingin di HI. Nyampe tanggal berapa dia? Hari tanggal 5 berarti. 15 hari Ahad pagi. Oh iya. Ya, naik bis kan ya, hari Sabtu malam naik bis, Minggu Ahad pagi udah nyampe Bandung. Nah gitu, biar Senin pagi itu sudah fresh ke atasnya, ke lokasi gitu. Jadi udah saya bookingin untuk di HI, beliau datang bersama istri dan anaknya yang masih kecil. Mantap. Ya, karena saya sudah menerima satu nih, berarti kan terbuka peluang kemungkinan ada orang lain, katakan para debater kita ya khususnya, yang dari luar provinsi terutama, yang dari arah timur, kan tidak mungkin ke Jakarta, yang mau langsung ke Bandung dan mau menginap semalam, silakan, ruangan masih banyak gitu ya. Nanti teknis untuk dari lokasi rumah ke lokasi venue itu nanti bisa kita atur kemudian. Yang penting bisa istirahat aja dulu. Itu Bang Kores, Kang Santang, Bunda Rahma juga begitu. Mantap Pak Hasan, jazakallah khair. Saya ngomong dari tadi Bunda Rahma main mute aja. Enggak, aku kira yang noise. Ternyata memang suaranya Pak Hasan ini mendem. Iya, Pak Hasan. Kalau beher ya Pak Hasan, subhanallah. Kalau tarik Saya alhamdulillah. Pak Hasan ya, nyediain tempat, nyediain rumah buat Pak Hasan. Saya Bang Kores, Ahimoto jadi bisa tidur di sana. Alhamdulillah, jazakallah. Aku Bang Hasan. Aku juga tidur. Iya. Boleh. Ramah dari Jakarta langsung ke lokasi nanti konvoy sama Gurunda. Udah Bunda Rahma diem, nggak usah mikirin tidur bawel banget ya. Udah diem aja. Nanti yang di Pak Hasan ke venue-nya, ke teaternya pesenin ini aja Grab Pak Hasan ya. Oh gitu. Pesenin Grab aja, soalnya nggak ada mobil untuk antar jemput, di Grab aja ya. Ya Bang Kores ya. Ya. Tagihannya ke panitia gitu ya. Aman itu, udah dikasih, aman itu. Oke. Nah gini, tadi sore sempat ngobrol sama teman-teman di sini. Kita sedang mengevaluasi kira-kira berapa banyak. Bentar Kang Kian Santang, tolong taikin saya mau sapa-sapa. Aduh, bukan saya moderatornya, Bunda Rahma. Sedang kita evaluasi kira-kira berapa orang yang akan menginap di situ untuk diketahui kebutuhan kendaraannya. Katanya sih kalau untuk kendaraan bisa lagi diupayakan. Mudah-mudahan dapat bantuan bensin gitu kami. Gini Pak Hasan, itu berapa kamar semuanya? Siap, bantuan bensin siap. Kalau misalnya dibutuhkan nanti bantuan bensin siap diiniin. Itu udah dibajetin apa ya? Ya, aman lah. Thank you Bunda Nepi, jazakallah Bunda Nepi. Berapa kamar? Ada 6 kamar, Kang. 6 kamar, berarti untuk 6 keluarga ya. Bagi teman-teman yang jauh ingin menginap di Bandung daripada sewa hotel, di rumah, di HI aja ya, di rumah Pak Hasan. Ya, HI itu bukan
Hotel Indonesia bukan, Hasan Internasional HI itu ya, kita sebut HI. Saya satu kamarnya bang ya, berdua bunda, tapi ada ini ya, nggak tahu deh. Saya satu ya bang ya, kalau 6 bang Hasan. Ya udah, Emang Bunda Rama tanggal berapa? Kan tanggal 14 kita datang malam, jadi besoknya itu 15, ya kan 14 disuruh datang itu Bunda Nora. Dijemput 14 malam. Udah. Siapa yang suruh? Bukan saya, moderatornya Bunda Rahma. Itu Bunda Rahma naikin siapa itu? Paulus. Siapa yang suruh Kang? Siapa yang Nggak suruh tahu itu itu. Bunda Nora tanggal 14? Jadi Bunda Rahma di Bandung masuk ke Bandung kan konvoy dari Jakarta tuh dengan Gurunda. Itu hari apa? Iya, Ki. Enggak, beda. Kalau Bunda, dia kan naik kuda. Kuda itu biasanya 2 hari baru nyampe Bandung. Saya taruh di masjid aja Kores, di masjid. Enggak, memang kalau naik kuda lama, Bun. Gurunda kan mobil. Ini Bunda kan naik kuda. Kuda Lombok. Odong-odong aja Kores. Itu Paulus Botak naikin Bun, katanya ada perlu mau ngomong. Orang-orang mau di jalan di tempat, Bun. Gimana sih Bunda? Iya. Jadi gitu ya, misalnya ada yang dari timur terutama atau dari luar pulau gitu ya, misalnya yang mau langsung ke Bandung, monggo dipersilakan gitu ya, udah di bookingin. Gitu. Tapi hanya tetap satu catatan ya, bahwa semuanya serba swalayan, gitu ya. Apa itu bang? Maksudnya Swalayan Bun, kan karena rumah kosong jadi ya urus sarapan. Rumah kosong, hotel kosong. Sorry. Siap. Hotel kosong, sedang check out HK semuanya. berarti ya, bukan HI lagi, HK Hotel Kosong. Kan banyak di situ warung tuh, banyak warung kan? Banyak warung. Sekarang kan juga GoFood juga banyak. Banyak di sana yang apa namanya sate ular, kodok goreng, aman lah makan. Memang coteng. Bunda Nepi nanti tidurnya sama Bunda Rahma, Bunda Nepi. Tapi jangan dijanjiin, dia rebong. Tapi yang ini ya saya ngorok, teman saya ngorok. Itu nanti pakai peredam. Kamarnya pakai peredam. Maaf ya Bun ya. Gak apa-apa bang, saya orangnya sabar. Iya, tahu nih, makanya betah di Komal. Sabar gimana kalau di kamar saya ngecapak terus, kira di sini diem. Ini tadi itu ya, akhirnya karena dari Ustadz Ardiansa sudah fix gitu ya. Jadi ya udah tanggung gitu sekalian aja gitu ya. Sebetulnya saya berpikir-pikir untuk menawarkan tuh karena kondisi rumah. Tapi tunggu, Bang Ardiansa ini sama anaknya sama istrinya nanti ngejemputnya gimana Pak Hasan? Nah, udah ya dibahas tadi itu kan naik bis turun di kebun-kebun katanya gitu ya. Nah, bisa naik Grab ke rumah, paling saya tunggu di rumah. Terus saya kasih opsi lain. Biasanya kalau bus yang dari timur itu keluar exit tol Buah Batu. Nah, begitu keluar jalan raya bisa turun di situ. Nah, dari situ kan dekat tuh ke rumah. Jauh lebih dekat lagi kan bisa saya jemput gitu. Langsung dari gerbang tol kan dekat kan ke rumah tuh. Paling Ini kan Bunda Rahma sama Ukti Nora kan itu barengan datangnya. Jemput pakai motor Supra aja, Pak Hasan. Kayak tiga, bonceng tiga jadi. Nah biasa itu. Sepeda. Oke, motor Vario saya di tengah. Aduh. Ya gitu informasinya. Kalau nggak ada jemput kan bisa naik ini kan, ada kan di situ kan Grab ada kan? Bun, online. Delman, Pedati ada di sana, aman Bun. Pedati online ada. Di Paulus mau sekali naik ya, mau menyapa ya Bang Kores ya. Paulus silakan. Kita sini dulu Paulus. Dia mau menyapa-nyapa siapa saudara kita di atas Bang ya. Oh Paulus naik Bang. Ya standby dulu lah sebentar ini. Sebentar lagi juga saya turun nggak lama. Cuma nyampaikan itu saja. Kan rencananya Ustadz Yusuf itu mau datang juga.
Tapi belum tahu rutenya kemana dulu gitu ya. Nah, Coba ini untuk yang hadir-hadir kabarin Ustadz Alif ya supaya didata. Lu hadir nggak didata nggak dapat makan nanti lo. Nggak dapat apa-apa nanti. Kamar nggak dapat, makan nggak dapat. Akang kalau Bunda kita Rahma dijemput- udah diem, pokoknya nanti Bunda Rahma nggak usah mikirin tidur, nggak usah mikirin apa, nanti dijemput. Udah diem sama Bunda Nora, nggak usah ribut, bawel kali. Alhamdulillah. Iya, empati jangan taruh di masjid. Enggak di masjid. Bunda Rama di apa? Panti asuhan lah nanti. Kurang ekor. Panti jompo sekalian kores, udah tua kan aku. Masya Allah Bang Gores. Baru saja aku TF cuma segitu saja Bang Gores. Langsung dapat pemberitahuan Bang Gores. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Allah Maha Baik. Berapa kali? Cuma aku ini langsung Bang ya. Ini dapat pemberitahuan aku dapat bayaran hutang dari saudara segini Bang. Ini yang lama udah lama ini. Baru dibayar sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini Bang, bentar ya. Aku Masya Allah. ini bukan pamer Bisa- teman-teman ya. Ini bukti Bisa teman-teman. lagi, berarti bisa nambah-nambah lagi bang ini transfer. Insya Allah beneran. Nggak boleh gitu Bunda, nggak boleh. Iya, nah bener. Kasih aja Bunda Rahma jajan buat bakso aja 7.500 cukup. 70.500. 70.500 ya. 7.500. Ya, Masya Allah, Allah itu maha adil ya. Memang loh. Kalau Aduh, kita saya itu nggak bisa member di-spill nih. berapa bang nominalnya? Sebutin aja Udah bang. Bang, kita percaya Bang, jangan spin nanti Kami rungkat. percaya. Semalam aja Bunda Rahma baru saja. Biar nunjukin dia WA. sebut. Akang, biar dia sebut. Ih, berapa bang? Biar aku Kepo. bahagia. Biar aku bahagia bang, berapa? Ria enggak Itu nih. Ustaz Zuki katanya naikin tuh Ustaz Zuki. Enggak ria. Bang, biarin. Enggak Bunda ria. Rahma, Ini utang udah lama Bang, udah sekitar 2 Bentar, tahun lebih. Bunda lah. Rahma itu Ustaz Zuki naikin. Oh ada ya, Pak D. Berapa bang? Ayo bang. Ku senang kalau dengar dulu. 17.000. Berapa? Insya Allah ini mungkin berkat dari tadi ya. Padahal aku TS cuma dikit aja. Cuma ini tadi aku tiba-tiba langsung dapat notif dari Brimo dana 30 di Alhamdulillah. Kik aja Ustaz Zuki. Bunda Rahma tadi kick. notis langsung notis ke aku gini. Bang jajan ini- bang. Jajan bang. Gini Bunda. Ini masalah hutang piutang Bunda. Jadi bukan jadi jadi uangku yang udah lama tertahan di salah satu keluargaku, alhamdulillah udah dibalikin. Masya Allah. Baru Ya Allah, ya baru tadi Bunda. Alhamdulillah. Sekarang jujur Bunda, aku tadi udah kesusahan sekali loh. Sumpah demi Allah Bunda, aku udah kesusahan sekali sama masalah uang. Masya Allah. Oke. Aku cuma bilang dukung api, aku dukung api. Iya aku dengar abang dukung Iya, aku api. nggak usah nunggu warisan Assalamualaikum Pak, warahmatullahi gitu kan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung dinaikin, kalau enggak saya kick semua tadi itu. Saya moderator loh, maaf. Pak D, aku lupa ini gara-gara ini bang ini. Iya, nggak bener nih moderatornya nih Bunda Rahma nih parah nih Ustaz Zuki, marahin aja Ustaz. Langsung Duit terus masuk aja 30. diomongin. Langsung masuk 30 juta ya. Ih, Masya kita kan Allah. bahagia denger itu kan saudara kita dapat rezeki ini Saya walaupun berangkat tanggal 13 insya Allah. Siapa yang jemput saya ke bandara? Kenapa tanggal 13? Kenapa? 13. Nah, nanti kita kayaknya akan ada meeting lagi deh nanti setelah Ustadz Alif udah komplit ininya, listingnya. Tunggu, Ustaz Zuki udah diisut belum itunya? Tiketnya. Belum saya pesan. Oh, belum 14 aja deh, jangan 13 biar sekalian. Nanti Enggak, saya capek. menginap di rumah Bang Andi dulu semalam. Ya udah kalau gitu Bang Andi berarti yang jemput. Astagfirullah, salah lagi jalannya gua. Ya kalau gitu saya naik Grab aja dari bandara ke tempat Bang Andi. Waduh, mahal itu Sasuke 1.500.000 loh. 200. 1.500.000. Enggak, 200, 300-an lah sama tol. Naik Damri dulu lebih murah. Ada. Oh naik Damri aja. Ya. Itu nggak ada damping ke tempat Bang Andi. Itu hitungannya sama Ustaz Sugi. Kalau 14 kan, bentar Pak Hasan. Kalau 14 kan saya sekalian jemput Bunda Rahma, Bunda Nora biar keangkut semua Ustaz Sugi. Nanti biar dianterin ke tempat masing-masing di mana nginepnya gitu loh. Jadi mubazir duit, sayang uang. Ya nasi salah waya yang jalan.
Kalau enggak aku naik bus aja lah. Ya udah nanti Satsuki dilihat dulu siapa yang bisa ini. Bisa Sugi ke Bandungnya Bang tanggal Kores berapa? tidak konsentrasi. Bareng kalau ke Bandungnya, Bang. Oh, bareng. Bareng lah. Jadi ke Bandung itu jam hari apa? 15. Enggak tuh, Bunda Rahma kayaknya 17 Bunda Rahma. Udah selesai Kores. Oh, udah selesai 17. Berarti 16 kalau gitu. 16. Oh, jadi 16 pagi-pagi berangkat ke. Iya, berangkat pagi-pagi. Oh. Langsung berangkat kita ke Madiun. Ke Madiun. Madiun. Ke Madiun. Bukan tempat 30S. Charter. Orang lagi main game jadi gitulah. Ih, mantap Bang ini. Berarti 30 juta. Banyak loh itu 30 juta ya. Astagfirullah. Ya udah gas akhirnya, ayo langsung infak lagi. Siapa tahu nanti ada lagi yang bayar utang kan? Balik lagi 60 insya Allah kan gitu. Betul. Saya nggak Tapi nyangka sama, memang itu loh. Bang Kores. Tadi kan saya juga kaget sekali kan. Tadi kan aku habis tadi udah SS ke Bang Kores kan. Bang. Iya. Kagetnya itu udah, maksudnya Bang Kores kasih lagi biar ada lagi bayar utang. Insya Allah nanti. Insya Allah aku selalu dukung Api kok. Insya Allah nanti. Mantap. Setiap TF aku nanti ya insya Allah nggak usah lah aku kasih ke Bang Kores lah ya. Aku sebut aja hamba Tuhan itu aja lah Bang Kores. Jangan maksudnya selama acara masih berlangsung semua yang masuk ke rek api masuk ke aku dulu gitu supaya nggak kecampur antara yang mau alaf sama yang mau berjalan acara atau ini. tidak. Tetap aku TF situ Bang. Kalau ada mantap. Iya Bang. Insya Allah, jazakallah. Pengen nanya saya ke Ustaz Sugi. Wih, ini suara CPU, nah kayak gini nih. Ini kenapa ya? Kayak mendem. Kedengeran nggak suara CPU ini komputer? Gitu. Sekarang enggak Kang tadi. Ini Bang Kores ya, aku share ini teman-teman ada yang nggak percaya, saya dibilang kayak persaksian palsu, kayak Oten itu yang persaksi mimpi itu kan dibilang. Aku kirim ke Bang Kores saja. Itu apa buktinya itu tadi. Iya ribut Bang. Biar tidak disangka itu kayak persaksian Oten yang mimpi ketemu inilah itulah gitu kan. Tapi kalau kami Islam itu Bang, kami tuh percaya. Nggak ada tuh saudara Muslim tuh mau berbohong. Apa untungnya berbohong juga? Iya apa untungnya berbohong gitu loh kita. Kita nggak seperti orang-orang di situ yang persaksiannya semuanya hanya persaksian mimpi. Odong-odong Islam. Saya mimpi ketemu ini terus saya pindah ke sini, nggak seperti itu teman-teman. Jangan percaya dengan Saifuddin iblis itu, jangan percaya. Betul. Semua anak buah Saifuddin pasti Dendam amat sama Saifuddin. Gimana Bang? Dendam amat sama Saifuddin. Lah karena saya pernah berdebat sama dia Bang. Di situ ya menghujat aja. Dia menghujat mentang di Amerika kan mereka. Itu aja sih intinya. Gak ada ilmunya, nggak ada Saifuddin. Nggak ada ilmunya. Dibilang sama Oten tuh dia pendeta tapi apa? Nggak ada ilmunya sama sekali Bang. Hanya pandai menghujat, framing sana sini, baca ayat pun keliru. Baca atahiyat itu aja keliru. Dimana bilang ustadznya gitu loh. Dia kan mau tanya orang Islam, coba artikan ini, tahiyat ini artinya apa? Tapi baca atahiyatnya tuh keliru. Iya, Tahiyat waktu awal, tahiyat akhir nginjilin keliru. taksi itu kan, nginjilin tukang taksi itu tahiyatnya keliru itu, saya perhatikan tuh. Iya keliru Bang, baca tahiyat keliru. Di situ kan udah membuktikan. Dia kan mau framing gini Bang, coba orang Islam ada nggak yang bisa mengartikan ini gitu? Kamu aja bacaan sholat gak ada yang tahu artinya kok gini gitu kan framingnya dia tuh di situ jurusnya. Iya. Padahal dia baca tahiyatnya aja tuh keliru. Di situ loh. Jadi orang hutan tepuk tangan, tepuk tangan gitu kan yang di bawah itu. Nah, ini Saifuddin tuh bekas Islam, bekas ustadz gitu. Ustadz dari mana? Setiap kita berdebat masalah ayat-ayat di Bible itu kan mereka tuh hanya memframing itu kan hanya biasanya menghina dan menghina gitu aja sih. Tapi justru dari apa ya hujatan mereka, hinaan mereka itu sama sekali nggak ngaruh ke Islam. Faktanya apa?
Faktanya justru banyak orang-orang yang masuk Islam. Hampir tiap Nah. malam kita mensyahadatkan orang. Coba sekarang orang Islam mana yang murtad gara-gara dengar debat? Nggak ada bang, sumpah nggak ada. kan? Saya udah masuk banyak rombongan, nggak ada pun satu orang pun Islam yang masuk Kristen gara-gara debat, nggak ada. Iya. Sama ini orang kaya Islam mana yang masuk Kristen? Yang ada tuh mereka Profesor bikin room Islam sendiri, mana yang masuk Kristen? menaikkan orang sendiri dengan persaksian mimpi. Itu saja. Dari dulu seperti itu aja konsepnya. Itu. Mimpi minta makan. Mimpi. Saya sakit ini, saya mimpi ketemu Tuhannya orang Kristen. Terus saya tanya, mimpinya wajahnya seperti apa? Itu nggak bisa jawab. Terus saya tunjukkan foto Tuhannya kan. Yang mana ini gambarnya gitu kan? Kan beda-beda semua kan di situ. Itu ada yang murtad yang khatam Al-Quran, dia murtad cewek, dia baca Quran insana pasti paskolana, apa sih Sasuki? Itu khatam Quran tuh. Insana ila ilati pasti kala ilati bati aza gitu. Nah itu betul itu. Surah An-Nisa 52 gitu ya. Goblok. Nah, kesempatan saya tuh gitu bang, semuanya ya. Jadi kalau mereka persaksian mimpi itu saya tunjukkan fotonya Yesus yang mana yang kamu lihat di mimpimu gitu. Mereka nggak berani jawab di situ. Saya taruh fotonya Yesus yang banyak itu kan, yang beda-beda semuanya itu kan. Iya betul. Yang mana yang kamu lihat itu saya bilang. Jadi mereka tuh nggak ada alibi lain selain mimpi. Coba perhatikan semua bang, betul kan? Nggak ada alibi lain selain mimpi. Pasti mimpi yang mereka. Kalau nggak lihat. mimpi Sama ya penyembuhan, saya sudah disembuhkan Yesus ya kan. Nah, penyembuhan itu saya tantang Markus 16 ayat 15-19 tuh mereka nggak berjawab. Mereka cuma percaya pendeta bisa menyembuhkan, tapi nggak percaya kalau minum racun nggak mati. Itu. Lah, yang saya herankan gini kan, Yesus kan ngomong, siapa yang percaya? Nah, itu. Bila dia minum racun dia tidak Nggak akan bakal mati. mati. Lah dia Nah. sendiri mati minum racun gimana sih? Nah, di situ mereka bilang pendeta bisa menyembuhkan orang sakit dengan nama Yesus. Nah, sekarang saya tantang, kamu bisa nggak mati minum racun dengan nama Yesus? Mereka bilang itu untuk Paulus, itu untuk Rasul, dia bilang. Padahal ayatnya jelas sekali di situ untuk orang-orang yang percaya, bukan untuk Rasul. Saya justru dapat dari Mbak Nora kemarin kan. Katanya Yesus kalau percaya minum racun nggak mati. Lah dia mati minum racun katanya Yesus. Loh, ya juga ya bener juga. Yesus itu mati minum racun bukan mati disalib ya, mati minum racun ya. Iya, aku sempat baca ayat berapa bang ya? Aku lupa ya. Ayat berapa itu di Bible tuh? Yohanes Yohanes 19 ayat 30. Nah itu dia. Nah, mereka sering menghina Muhammad tuh mati karena minum racun, padahal sejarahnya nggak seperti itu. Tapi mereka tuh karena baca hadisnya seperti itu, nah mereka tuh jurusnya di situ. Padahal yang mereka sebut Tuhan tuh matinya minum racun di situ. Oman ini udah ngikutin saya ya. Ini saya ikutin balik. Udah bang. Bang Bel, udah aku udah ikutin semuanya kok di sini. Bang Kian Santang, Bang Handi, Bang Pera, semuanya udah Rama. Udah bang. Bang An tinggal di mana? Aku tinggal di Pati, Jawa Tengah bang. Oh, Wong Pati. Nggih, Wong Pati bang. Oh alah, iki sampun telas iki. Ya boleh, margaleh juga, podo karo aku. Nggih, Wong Pati bang. Aku Bluro mas. Bahasa Ibrani. Mau Bluro cedak toh, Bang Bibi. Iso ketemu nek ngono bang. Bluro cedak. Ketemu ning wae. Bandung lah sesuk. Bandung bang, insya Allah bang. Soalnya bentrok karo pekerjaan terus bang. Aku bantu di belakang layar aja lah. Aku mendukung Api 100% lah. Itu aja lah. Yang penting aku kalau masalah ikut itu nanti insya Allah bang ya. Soalnya terbentur dengan pekerjaan juga yang nggak bisa aku tinggalkan bang. Gitu. Oke. Yo ora teko wonge teko mentane ora apa-apa lah. Lah iku saya marahi. Betul bang. Ya. Kudus menyapa. Halo Kudus. Ora teko wonge teko duwite ora masalah. Ya Bang Kores ya. Oh iya. Iya tenan. Lah iya. Yang penting pulus. Gitu Pak. Saifuddin Ibrahim ini kena karma loh. Si Bom Bom sampai nangis tuh si Bom Bom tuh. Lihat bibirnya tuh.
Astagfirullahaladzim. Lihat Itu tuh. siapa yang ngedit kayak gitu tuh? Saya ngedit nih. Si Bom Bom sampai nangis. Lihat Saipudin, Kena- lihat tuh. Congornya lihat tuh Jam- Saipudin. Cuman kudus itu. Oh, lagi ciuman kudus Bang Kores tuh si Bom Bom. Si Bom Bom nangis. Alhamdulillah. Kok kena? Astagfirullahaladzim. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh si Bom Bom. Hidungnya berubah si Bom Bom. Lihat Saipudin kayak Ya gini. babi. Si Luga botak tuh. Edit. Si Bom Bom nangis. Kena karma Saipudin tuh. Lihat congor Saipudin nih. Ih, bengep anjir. Lah, hidungnya si Bom Bom jadi berubah tuh. udah kecilin lagi Bunda. Berarti takut kena. Bukan aku yang Saya besar, Pudin gitu siapa? kan. Kenapa bisa dibilang pendeta gitu loh, di situ? Kenapa orang macam Saipudin tuh di Kristen dibesarkan gitu bang? Kenapa? Padahal Kalau jelas-jelas dia nggak ada ilmu loh. Kalau ada yang murtad tuh kemudian menjelek-jelekkan Islam tuh mereka bangga. Gitu. Bangga mereka. Dia didanai lah segala macam. Padahal dia itu orang botol. Betul. Dia tuh nggak bisa menyanggah sebuah ayat dari Biblenya sendiri. Hanya dia cuma bisa nyanggahnya tuh menghina Nabi Muhammad, menghina Allah. Disitulah jawabannya mereka. Terutama Mbak si Saipudin. Nevi, Masya Allah. Naik Mbak Nevi. Mbak Nevi ikutan ke Jangan naik, Bandung. nanti banyak yang godain. Ya betul, menjelekkan Islam. Ustaz Sugi kenapa ya itu berisik kali ininya ya? Gitu terus diam lagi dia. Iya, Kotor itu itu. makanya terlalu berat itu Bang Jan. Kotor. Apanya terlalu berat? Bisa jadi. Coba Itu di apa? pennya kotor, pennya kotor. Kotor tuh. Berat itu. Coba Bukan, ramnya itu harus- di apa? Digosok pakai penghapus pelan-pelan, dilepasin, dianu lagi gitu. Saya kurang pandai kayak gitu-gituan. Harus bawa ke bengkel ya. Komputer apa laptop Kang? Komputer, laptop sih aman. Komputer. CPU-nya itu yang Bunyi apa? Bunyi ngungung gitu, ya. Wok. Kipas. Kipas. Kayak Yesus dikawinin di surga. Bunyinya gimana Bang Kores? Wok. Goblok. Astagfirullahaladzim. Abang Bibel, aku mau belajar dong gini. Kalau dari belakang sebling gitu dia. Sebling. Nanti terakhirnya kan itu perkawinan anak domba Ustaz Sugi di Benar Bang Jan Santang itu omaan mau ngomong apa-apa. Jadi kan Oten itu kan selalu senjatanya Yohanes 1 ayat 1 itu kan. Mereka bilang firman itu adalah itu ya, Alah. itulah. Nah, tadi saya tanya gini, saya suruh baca Yohanes 17 ayat 8. Yang segala firman telah kusampaikan kepada mereka gitu kan. Nah, di situ perdebatannya. Mereka bilang firman adalah Yesus. Sementara di sini Yesus bilang mereka telah menyampaikan firman. Kenapa mereka bisa jawab di situ, Bang? Malah mereka menyebut Firman menyampaikan firman. Firman menerima firman, kemudian firman ya, di situ menyampaikan. tadi Ya itu artinya jeruk minum jeruk kan? itu yang tadi saya sempat perdebatkan di situ tuh itu, Bang. Jadi mereka tuh langsung carinya ke dogma, ke alibi, ke asumsi sini logos apa, remata atau apa di situ. Padahal mereka di ayat Yohanes 1 ayat 1 tuh mereka dengan jelas firman itu adalah Yesus. Tapi setelah saya tunjukkan ayat ini, mereka bilangnya itu firman itu adalah logos, remata atau apa itu. Ya kalau di ayat 8 itu kan rema. Nah, ambilnya di ayat 14-nya itu logos. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerima, tetapi dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Itu logos itu di situ tuh. Nah, jadi katanya Yesus itu firman, tapi kenapa dia masih terima firman? Firman, nah di situ. Logos.
Tapi kenapa masih terima logos gitu? Nah, di situ Bang. Ya pakai Mereka ayat mati 14 kutunya di Bang. situ. Atau pakai Markus 5 ayat Markus 15 ayat 4 juga boleh. Itu ada logos dicomot iblis. Itu yang paling pas itu sebenarnya. Karena kalau logos yang kalau firman yang itu rema itu. Iya, Yesus di itu ayat firman logos. Ayat 8 itu rema. Kalau di ayat 14 itu logos. Pas di ayat 14-nya Bang kalau mau ngutip Bang. Berarti yang di ayat 14-nya itu ya Bang ya? Ya, itu logos. Logon dari kata logos. Iya, dari situ aja mereka yang bilang RK itu roh kematian atau apa itu nggak bisa jawab, langsung turunin saya. Dibilang saya botol lah, dibilang saya bebal lah, apalah itu. Sekarang RK kok jadi penghujat gitu ya? Dulu waktu sama saya lemah lembut dia. Nggak ada Bang. Kalau yang dinaikkan orang-orang yang bisa di permainan mereka lama-lamain. Tapi kalau mereka bisa pakai data seperti itu kan langsung diturunin. Nggak mau. Pernah sama seperti saya yang satu itu, yang Al-Hayat itu. Apa namanya? Duel H2H ya di roomnya Ustadz Nandar itu. Lemah lembut dulu nggak ada hujat-hujatan gitu ya. Mohon maaf, santun lah. Sekarang kok jadi kayak gitu dia? Sekarang saya di situ disebutnya Om Oon Bang. Padahal sama saya nyungsep nggak ada apa-apanya itu. Babak belur lawan saya itu. Di roomnya Nandar waktu itu. Jadi mereka tuh tadi naiknya tuh sama Al-Hayat itu, betina satu itu yang cerewet sekali itu siapa Bang? Al-Hayat tuh namanya pokoknya. Si Sob Katul. Nah, Sopi Bekatul. nah itulah gunanya kalau kita menyimak rum-rum Islam tuh di situ. Jadi kita nanti kalau misal bisa naik ke situ kan kita bisa belajar udah dapat ilmunya di itu untuk pendapat mereka di situlah. Ini Niko Oten. Mau naik Niko permintaan nih. Kamu Oten ya? Ketik dulu kalau Oten, kita naikkan. Niko Oten. Niko. Ih, Bang Kores. Bang nggak capek itu tanganmu dari pagi main game. Astagfirullahaladzim. Bunda Rahma, izin saya. Iya Bang. Terima kasih. Biar ada yang naik lagi ya. Terima kasih. Nantilah Ya, Bang. komunikasi lebih lanjut di dunia lain. Ya, terima kasih para guru di atas. Ya, makasih. Sama-sama Pak Hasan, GMHI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores itu Pipa itu nggak ngomel kalau main game dari pagi sampai malam sampai subuh. Afifah udah tahu dia masuk ke dunia apa. Masya Allah, baik bener. Istri soleha. Niko, selamat malam, Niko. Niko tidur. Udah kita turunin tidur dia. Kelamaan menunggu. Sabarlah. Siapa ini? Ya, udah di atas Bang. A1. Silakan. Kenapa Bang? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya perasaan susah banget saya mau masuk di sini ini loh. Kita kan juga bukan masalah ini. Saya juga ada perlu sama Gurunda ini terkait masalah logika gini loh. Ini Bang Kores, ini saya Bang Uhuy. Masih kenal sama saya? Pak, itu mic-nya jangan mau ditelen, kasih mundur dikit. Ya, Bang Kores masih kenal sama saya, Bang Kores, Bang Uhuy ini. Aku. Ya, kenal. Oke. Ini saya, ya, karena ini si logika ini saya mau karena kan saya lihat itu bukan itu udah bikin ini loh. Ini udah menyangkut masalah pribadi. Saya sama Mang Juma sama istri mati. Kalau kita udah bawa yang udah meninggal, begitu udah meninggal, jadi saya nggak terima. Udah biarin guru, nggak usah, biar saya yang ngurusin aja. Tolong yang punya nomor logika dikirim ke saya, ke DM saya, gitu loh.
Saya mau ini si logika urusan saya biarin. Bahwa apologet udah diem aja, saya ngurus. Saya udah ngomong sama apologet semua. Cuma saya mau masuk forum sini itu nggak bisa, gitu loh. Berapa kali saya minta permintaan, gitu loh. Saya mau ngomong sama Gurunda. Udah Gurunda gak usah repot-repot, biar saya ngurusin gitu. Untuk masalah logika ini udah saya keterlaluan. Gimana Gurunda monitor? Tidur gak dia? Halo? Ya silakan aja bang, silakan lakukan bang. Ya tolong saya minta nomor logikanya aja, kirim ke saya, biar saya ngurus. Saya sama tim saya udah. Siapa yang punya tolong dikirim. Udah apologi positif silakan diskusi aja baik-baik, nggak usah ngurusin dia, saya ngurus. Baru menjadi urusan saya itu, biarin. Saya udah ngomong kok, ngomong ke inspirasi, ke Bang RS, bahkan mereka harusnya ngomong begini. Ya emang kalau di room itu kok orang yang naiknya yang itu cobalah yang kecil-kecil itu dikunjungin gitu loh. Kalau ada yang mau naik ke sini itu ya coba tolong diberi kesempatan untuk menambah ilmu dia, kan begitu. Jadi jangan monoton di sini itu aja orangnya. Disebar dong, meluas gitu. Betul banget itu. Yang di bawah tuh dibimbing. Ketika nanti mereka bernarasi ada hal yang ingin tidak bisa dijawab, kalau ada nanya ini jawabnya ini, dan jawab ini jawabnya ini, kan enak. Jadi harus menyebar. Ya kalau diskusi orang yang berilmu dikumpul di sini semua, di gimana yang di bawah-bawah sono, gitu loh bang. Ini mohon maaf ya, ini hanya sekedar masukan aja, gitu. Tolong ya, saya sekali lagi sampaikan sama Gurunda ya. Saya dari Banten, udah nggak usah ngurusin apalagi, silahkan diskusi baik-baik biar si logika menjadi urusan saya. Karena ini saya lihat ini udah bukan masalah debat lagi yang diributin, menyerang pribadi gitu loh. Bahwa istri yang sudah mati, segala macam itu. Yang saya pernah itu, saya berapa kali nih kedua nggak ditaikin Bang Kores. Nggak pernah dinaikin, nggak pernah dinaikin. Ngajak main serius soalnya. Enggak, gini loh, saya mau ngebalikin omongan dia aja ketika dia dulu bermorasi bla 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 terhadap Oten. Kenapa sekarang yang dinaikin Oten semua? Bahkan inspirasi pakai akun kecil, dia udah, wah ini inspirasi, udah tahu apal suaranya, diturunkan dikit. Gitu loh. Jadi muslim semua nggak ada kesempatan diberi naik. Nggak mau dia. Ya seperti kayak Oten, naik ujungnya ditendang. Gitu loh. Jadi mohon maaf saya tolong kalau ada yang punya nomor si logika kirim ke DM saya. Udah kalian diskusi aja baik-baik, nggak usah mikirin apa-apa. Wabil khusus untuk Gurunda, ya kan? Jangan udah Gurunda nggak usah banyak pikiran. Udah tetap di sini aja, nggak usah ngurusin orang begitu. Masih banyak orang yang di luar sana yang masih mendukung. Karena posisi di sini nggak salah kok. Ini kayak ada urusan pribadi ini, sentimen pribadi dibawa ke media, gitu loh. Orang mah kalau gentleman mah ya ngobrol sama Bang Jumat, telepon, ayo kita ketemuan. Itulah baru laki-laki. Jangan bikin konteks seperti itu. Ya, bentar izin potong Bang. Ya siap. Ini ya buat teman-teman yang ikut ke Bandung ya, ikut acara ke Bandung. Ini kaos sebanyak 23 piece ya yang udah terkumpul. Ini khusus buat door prize ya. Kaos ini buat door prize nanti teman-teman yang datang. Ada juga nanti skincare buat door prize-nya yang baru terkumpul itu skincare-nya 10. 10. Kaos 23 piece. Nanti belum ada yang lain lagi. Insya Allah nanti ada, kalau ada rezeki ya doain aja, ada 1 tiket umroh buat partisipan yang di sana ya. Insya Allah itu ya, nggak janji. Kalau kaos sama skincare udah terkumpul. Ini khusus buat netizen yang datang ke sana. Ya, lanjut. Mantap. Kakak ipar. Anti luar biasa. Semoga Allah selalu jaga Anti. Lawan terus boneka Caki, gitu ya. Sip, mantap. Lanjut. Nah, rusak. Bunda Rahman nanti jangan pakai kaos partai ya, Bunda. Bunda Rahma nggak boleh pakai baju Golkar. Itu kita dapat juga baju tuh.
Dapat juga Kok udah bilang. Bunda nanti pakai jas Bunda. Tenang aja Kalau yang Bu. nggak bisa datang macam kita, bagaimana Bang Kian Santang? Nah itu harus pesan tuh ke Gurunda tuh, ke anaknya Gurunda si A. Pesan. Nggak dapat door prize kah kita? Iya Bang, doorpress yang datang nanti kan ada nomornya di situ. Aduh. Iya sekali-kali ya taruh di keranjang kuning gitu Bang. Apa namanya, bajunya gitu. Nggak, belum bisa kah? Mana tadi itu orang? Siapa yang turunkan? Nggak tahu. Siapa emang moderatornya? Turun sendiri berarti. Jadi kaos buat door prize nanti udah terkumpul 23, skincare 10, nanti insya Allah yang lainnya nyusul. Itu pesan satu beliau nih, Nonem. Boleh. Beli tiket sekali. Yang mana yang mau dipesan, Bang? Yang bajunya adik kita, ada Gurunda. 210.000, Bang Nonem. Enggak lah, yang udah pesen tiket itu udah otomatis dapat kaos. Oh, beliau Kalau ini sudah kan- pesan dia? Yang ini kan buat door prize. Oh, Nonem udah pesan, udah ada bajunya itu. Bunda Rahma, boleh saya naikkan Paulus botak? Mau kali dia naik. Ini siapa? Heri aja. Ada yang siapa? Silakan Heri. Bentar Bang Paulus. Bang Heri. Heri. Siapa yang naik barusan batuk? Astagfirullahaladzim. Loh, Bunda Rahma dengar sendiri tuh. Berarti dia tidur sambil batuk, nggak nyadar dia dinaikin. Nggak nyadar dinaikin sama ini. Sampai saya dibilang soleha, cantik pula itu, terlalu berlebihan. Paulus botak, apa yang disampaikan? Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mendaftar ke Bandung? Enggak, Alhamdulillah ini saya bisa naik, bisa sapa-sapa sama gurunda-gurunda saya. Iya Bang. Sehat selalu semuanya ya. Siap. Insya Allah. Mantap, semangat terus Kang. Saya nggak bisa debat, tapi saya cuman bisa typing. Umat muslim jangan naikin room komal ini, wallahi haram ini komal sama komal-komal Kristen. Haram ini komal, tapi bukan ini ya, komal Kristen ya. Bukan untuk komal-komal Kristen aja, saya bilang umat muslim jangan naik, komal ini haram, saya bilang gitu aja. Cuman typing Waktu aja. di Komal Oten kan, waktu di Komal Oten ngetik begitu di bawah tuh, ngetik gitu ya. Iya, saya tapi nggak bisa debat sih. Ya janganlah, kamu itu debat nggak cocok, lemah lembut. Kamu kalau debat, aduh. Yang debat itu yang power kayak Bang Kores, Gurunda. Masya Allah. Kalau di dunia debat itu kau lemah lembut, aduh, Sama Bunda, digilas sama- Oten. Ya Bang, terima kasih Iya, banyak supportnya. Masya Allah Mantap. bisa sapa-sapa sama Bunda, sama Bang Handi, Iya, sama Bang. Kang Kian, sama Kang Pera. Domisili sama di Gurunda mana, Bang? terutama Domisili di mana? di Bandung. Deket. Hadir ya Bang ya? Sayanya lagi kerja di luar Bandung. Oh, lagi kerja di luar ya Bang. Oke, Iya. nggak apa-apa. Ya gitu aja Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Debat sama Oten jangan lemah Tolong, lembut. tolong turunin Bunda, nggak bisa turun. Siap. Kalau debat Kalau sama orang Oten Bandung- kata Bunda Rahma jangan lemah lembut. Itu Paulus siapa Paulus? Paulus botak ya, Jangan lemah Akang, lembut kayak kalau orang gitu. Akang kalau orang Bandung itu lemah lembut ya, kayak gitu tadi ya. Itu mana tulisan di Bible bahwa Yesus itu Tuhan? Gak ada loh. Gak boleh kayak gitu. Udah digilas lah sama Oten. Memang nggak cocok. Tapi nggak semua ya. Kang santai nih kalau diskusi juga bagus, tegas. Nggak semua, tapi yang paling lembut itu ini orang Solo tuh. Mas, jangan kutum
Ih. Astagfirullahaladzim. Lambat kali Itu, ngomongnya. tanggal 14 itu tiba di bandara jam berapa rata-rata? Jam 5, jam 5. Jam 5 ya. Iya, makanya kalau tanggal 14 jam 5 itu satu paket itu Ustaz Sugi. Jadi apa ya, bukannya rugian ya, tapi nggak mau bajir ongkos sama nggak mau bajir waktu, langsung gaspol. Siap lah. Itu. 14 ya. Jadi kan Ustaz Sugi bisa ketemu Bunda Rahma, Bunda Nora gitu kan, barengan semua. Nanti kalau misalkan mau diplot di mana-mana, gampang itu, tinggal ngikutin jalur aja. Kalau pakai bis nanti Ustaz Sugi pakai bis, terus ke rumah Bang Handinya, atau pakai Grab, mahal itu. Nanti kalau ada acara PIK ke Jawa Tengah, kabar-kabar Bang. Siap. Kalau yang ke Jawa Tengah kan lumayan dekat kan, mau ke Semarang atau ke mana, Demak atau kemana kan. Nah ini Ustaz Sugi kan orang sana, orang Jawa tuh. Iya. Blora tadi katanya Bang Sugi. Dekat loh sama saya tuh, Pati sama Blora tuh. Iya, Om Bluro. Dekat Tapi ya tinggal Bang di Sugi ya? Riau. Ya? Tinggal di Riau. Wow, tinggalnya di Riau kok. Ini Bluro. Yang nanya di bawah ini berapa biaya? 300. Di YouTube belum Bunda Rahma? Ini ada musik, ada yang live. 350 ya, tanya biaya di sana 350 Bang Dedi. Aduh, Bunda Rahma. Ini Nonem ini ada musik, banyak yang live di YouTube. Oh, ada live ini kah? Enggak lah. Matikan dulu musiknya Bang Nonem. Lihat tuh ada komal-komal apa channel-channel muslim yang lain, ada yang live tuh di YouTube, lihat tuh. Masih ada. Banyak loh yang di bawah itu kalau ada diskusi dia rekam. Banyak aku tengok kan. Loh ini siapa yang kasih live ini? Ternyata dia rekam, dia live kan. Oh, bukan orang-orang api, bukan. Nonem sudah tidak kedengaran musik. Nonem. Bang Nonem. Aku nggak ada suaranya, aku kah? Bang Bunda Nonem. kecil suaranya Bun. Tuh. Kecil ya. Nonem. Bangun. Ini kecil banget suaranya. Nonem, nggak ada suaramu Bunda suaranya kecil banget. Nonem. Waduh, Udah nggak ada musik. Aku nih orang tua. Udah lansia. Lah ini kita ngobrolin suara bukan ngobrolin umur, gimana Bunda nih? Karena aku udah teriak itu, si Nonem tuh nggak denger. Lah Nonem. kalau teriak kecil itunya tuh mendem sekarang. Tumben suara Bunda Rahma kecil. Ya biasa. Mendem ya Pak De Ustadz. Pak De Ustadz. Siap Bunda semua siap. Kenapa? Ada apa Bunda? Tadi ada musik. Silakan apa yang disampaikan sejauh Bang? sudah. Oh, oke, lanjut. Sejauh sudah. Nonem tidak ada nama. Silakan. Yo, Bunda sampai di Jakarta kira-kira kapan? Insya Allah tanggal 14 sore. Landing pesawat itu jam 5. Abang di situ juga. Sudah pesan apa? Apa mau dijemput apa? Nah ini Bang Kiang. Saudara kita ini juga ya. Bang Kores. Kita sudah di Jakarta ini. Oh, Jakarta. Cepatnya ke Jakarta. Ya kan saya bilang semalam itu di room. Ngapain Bang? Bang. Di jalan beliau. Ngapain di Jakarta cepat kali? Ngapain? Ada acara. Ada acara. Nah, jaringannya. Ya Allah ya Rabbi. Jaringannya merah. Ada kerja Bang ya. Kami itu tiba jam 5.
Jam 6. Iya. Tapi udah ada yang mau jemput bang, alhamdulillah. Pastikan jam berapa Bunda? Udah ada yang mau Ya, jemput bang. alhamdulillah, saudara semua. Coba jemput Pak D tuh bang. Pak D tuh tanggal 13. Pak D bang, nggak ada yang jemput Pak D. Pak D Sugi. Oh, saya tahu itu Bibel berjalan itu tahu saya. Iyo. Bibel berjalan. Tuh, jemput bang. Jemput bang. Pak D di mana dijemputnya bang? Pak D. Pak D Jeddah. Kores. Bagian panitia ini tuh ada yang mau jemput Pak D tuh. Iya, Pak langsung D, ngobrol tuh. Aku kan panitia udah ngasih ini loh peristirahatan. Tapi kalau penjemputan, nah itu ayo fastabiqul khairat. Kalau Bunda Rama pesawatnya apa? Enggak, bentar. Gini ya, bukannya nggak percaya sama teman-teman. Ini kan yang dijemput itu meteor atau pendekar garda terdepan dari Muslim. Jadi kalau dijemput sama orang yang belum dikenal, kita nggak ini bang, nggak menyarankan gitu. Jadi biar panitia aja ya untuk penyebutan, serahkan ke panitia aja. Kita yang udah kenal dengan mereka gitu kan. Jadi biar serahkan ke kita aja ya bang. Makasih atas ininya bang, kebaikannya ya bang ya. Niat baiknya. Ya. Gitu ya bang. Saudara Paham ya bang. pesawat apa? Lion Pak D. Susi Air. Oh. Lion tuh di terminal ya 1 ya. Entahlah, Kores. Kores. Kalau ketemu aku Kores. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Bang Kores jadi bikin ketawa semua ini. Kamu harus cium tanganku Kores sama. Oh iya siapa hasil aku harus cium tangan nanti. Durhaka kali. Oh durhaka. Kores udah 70 tahun loh. Kenapa kau bilang aku naik Susi Air? Ada ke pesawat begitu. Kurang ekor. Ada itu kalau Lion tuh di terminal 1 ya, sama kayak Batik, Superjet. Terminal 2 Pak D. Terminal 2. Enggak, semua di terminal, terminal 2 dia, terminal 2. Enggak, terminal 1 itu. Kalau Superjet, Batik, Lion itu di terminal 1. Kalau kayak Citylink, Garuda itu terminal 3. Coba aku cekin sini. Bunda Rahma apa maskapainya? Nih, aku buka nih. Jangan lagi bilang Susi, diam kan. Enggak. Biawa Airline. Bareng reptil. Harus terlalu ini. Nih. Di Apa? terminal ini, terminal 2 Pak D, terminal. Iya maskapainya apa maskapainya? Pesawatnya apa? Lion. Lion itu ini terminal Malengkeri. Itu PT. Sadis. Nih Jangan terminal Bunda, 2. nanti kena report lagi Bunda. Iya. Jangan kayak kemarin lagi Bunda. Nanti kena report ribet lagi. Bunda Nora katanya mau datang juga ya? Iya, itu aku insyaallah bersamaan insyaallah. Oh, bareng sama Bunda Rahma. Mudah-mudahan tidak ada oten yang mencegat di ini ya bandara ya. Nggak usah kita kasih tahu ininya. Kedatangan. Dibegal nanti. Takut dibegal apa Bunda? Nanti ada yang bilang ini yang biasa bilang Paulus Bota ini. Jangan bilang-bilang kedatangan. Unirifa ikut. Semua ikut bang, semua ikut. Oh. Ya kita kasih oten ya bang ya. Udah selesai ya bang ya, nonem. Oke. Gantian ya. Turunkan saya Bunda. Iya bang, siap. kita gantian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, si Kasana Muayas Bunda, itu dia kemarin yang mau dipengaruhi Yosef itu, yang kemarin dia sempat mau diinjili tuh. Terus saya inbox dia. Siapa, Bang? Muayas itu. Wise. Mana dia naik bang? Kemarin kan dia mau diinjili tuh, tapi saya inbox dia. Coba naik Muayas. Oh Bang Imanes naik bang. Itu Imanes Bang Imanes di bawah.
Oh, Bang Imanes kan tuan rumah nih. Kita jalan-jalan ke tempatnya Bang Imanes. Makanya aku itu belum beli tiket untuk pulang. biar di sana baru kita tahu kan kapan pulang. Rata-rata pulang tanggal berapa, Kang? 16, 17 ya paginya ya. Kok nanya ke Akang? Nanyanya ke tiket bunda tanggal berapa itu pulangnya? Aku nggak ambil yang pulang pergi, aku yang ambil yang berangkat dulu. Waduh, parah. Nanti kan mahal. mahal kah? Ya iyalah mahal lah. Wah. Tidak mahal, saya nengok cuma beda 100 doang. Kan saya nyoba nyari untuk besok kan. Cuma beda 100. Kalau Ustaz mahal, Sugi ke Rio, jauhan mana ke Makassar? Jauhan Rio lah. Makassar berapa, Bun? Layan 1 juta berapa di sini? 1 juta. Harganya ya 1,7 setengah. Wih, mahal kali. Kan udah dibilang mahal. Kalau di sini Garuda 1,5 juta Garuda. Murah ya? Berapa jam? Kalau yang Superjet Lion itu cuma 1.100.000, 1.200.000 paling banter. Coba saya cek ya. Oh, Ustaz Sugi pakai Superjet. Ini harganya nih, cepat harganya nih. 1746 nih. Beli tadi. Mahal ya. Lion memang mahal tuh di Makassar tuh. Lebih murah Citylink ya? Citylink. Lebih murah. Garuda yang paling mahal ya. Padahal itu Citylink itu bagus, ada makannya. Pesan aja Citylink. Pak D, ada makannya tuh di atas. Enggak ada. Saya Citylink udah berkali-kali itu. Enggak, ke Makassar tuh Citylink. Ustaz Sugi pakai Superjet. Aku suka naik Superjet. Oh, pramugarinya pantas. seksi-seksi. Terminal 1. Iyalah, Terminal 1 itu Superjet tuh beda sama Lion. Kalau Lion Terminal 2, tapi nggak apa-apa. Di situ-situ aja sih. Kalau Superjet itu pramugarinya seksi-seksi, celananya ngapret-ngapret. Astagfirullahaladzim. Lihat terus, astagfirullahaladzim. Lihat lagi, astagfirullahaladzim. Lumayan kalau nggak dilihat. Kalau Citylink sopan-sopan dia, pakai rok-rok panjang. Nah, itu Citylink apa? Ya Citylink. Astagfirullahaladzim. Kan itu ini Pak D, anak perusahaan dari Garuda. Nanti ujung-ujungnya alhamdulillah udah seger mataku, gak jadi tidur. Saya suka Citylink kalau saya. Pakaiannya sopan-sopan, anunya pramugarinya. Jadi besok naik apa Pak D? Paling Citylink. Aku nggak tahan naik Superjet, ngapret-ngapret apemnya sampai belah dua kayak gitu. Aku milih. Milih Citylink aku lah. Mending pakai salib air, nggak pakai BH dalamannya. Salib air, lihat tuh di gereja salib air semua mereka. Izin Bang Sugi, ini ada saudara kita Moh Ayas ini kan dia mau belajar Bible kemarin kan di roomnya si RK. Sempat juga dia sudah inilah istilahnya sudah mau diinjili oleh Yosef sama RK. Terus saya lihat dia gitu, terus saya inbox. Lebih tepatnya coba ditanya dulu Bang Sugi, Ayas katanya mau belajar gitu kan. Tapi nggak bahaya Pak D, pengalaman terbangnya sebentar Bang. Kalau ini kan pertama ini aku terbang nih. Aman, Nggak apa-apa aman. kalau ini. Kalau Lion tuh bagus ya. Bagus. Pernah naik Pak D? Bagus Bunda, orang saya dari Merauke ke Jawa aja pakai Lion kok, bagus. Alhamdulillah. Bagus Bunda. Aku pikir ada goyang-goyang gitu kan.
Lebih jauh Merauke kan Bunda. Kalau saya dari Merauke ke Jawa aja pakai Lion kok. Bagus. Alhamdulillah. Lanjut. Ya, silakan Bang Moyas, apa yang mau disampaikan Bang Moyas? Iya, jadi saya tuh pengen tahu Bible. Ya. Saya juga sekarang masih, maksudnya agama saya Muslim, cuma saya pengen tahu Bible itu. Ya, Bible itu kita bicara dari asal usulnya ya. Oke. Bible itu asal usulnya nggak jelas. Bahkan kalau kita bandingkan dengan hadis, Bible itu sekelas hadis palsu. Tidak sekelas hadis doib, hadis lemah itu pun nggak sekelas dia, nggak selevel. Kenapa? Karena tidak jelas penulisnya. Ini bukan hoax, itu bisa dipelajari. Perjanjian lama yang katanya kitab ditulis oleh Musa itu bohong besar. Karena kitab perjanjian lama Kristen itu ditulis 1500 tahun setelah Musa. Yaitu yang kita sebut dengan Satwaginta, yang ditulis oleh 70 orang. Yang nulis siapa? Mbuh Raruh, nggak jelas. Sebagai bukti bahwa kitab-kitab itu nggak ditulis oleh Musa, misalnya kitab Ulangan 34 ayat 5, maka matilah Musa. Kira-kira yang nulis Musa bukan Bang? Nggak tahu sih, karena emang saya nggak tahu. Kira-kira Musa nulis gini nggak? Maka matilah Musa gitu. Kira-kira nulis gitu nggak? Nggak tahu juga. Loh, misalnya Anda mungkinkah Anda menulis maka matilah Mokyas gitu? Enggak. Nah, nggak mungkin kan? Iya, ya. Maka dari itu nggak ditulis oleh Musa. Atau kalau kita lihat dalam kitab Keluaran 3 ayat 1, suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya di Gunung Horeb. Nah, kira-kira itu tulisan Musa bukan? Bukan. Nah, bukan. Itu ada orang yang bercerita tentang Musa. Nah, jadi Bible itu ditulis, yang perjanjian lama ditulis 1500 tahun setelah Musa. Tidak ada manuskrip tertua selain sebelum kitab Satwaginta itu ya. Tuh, nah perjanjian baru juga nggak jelas siapa penulisnya. Contoh Matius, katanya ditulis oleh Matius, tapi kalau kita lihat di Matius 9 ayat 9 contohnya, ketika Yesus melihat orang yang bernama Matius sedang duduk di rumah cukai, maka berkatalah Yesus, "Hai Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah ia mengikuti Yesus. Mungkinkah Matius itu menulis dirinya itu ya? Bukan. Bukan. Lalu Yohanes 21 ayat 24. Di situ dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Mungkin nggak Yohanes menulis dirinya itu dia gitu? Nggak mungkin bukan. kan? Mungkin iya, soalnya saya kan nggak tahu juga sih. Nah, Karena emang tidak mungkin Bang. Ya. Bagaimana mungkin orang pertama tunggal diganti kata ganti orang ketiga tunggal, itu kan nggak mungkin. Ya. Oke. Jadi jelas itu bukan ditulis oleh Yohanes atau Matius. Kemudian kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13-14, di situ Yohanes itu dikatakan buta huruf dan idiot. Agramatoi aisin kai idiotai. Mungkinkah orang idiot buta huruf nulis kitab? Gimana? Mungkinkah orang buta huruf dan idiot nulis kitab? Tidak. Nah, tidak mungkin ya. Itu sekilas tentang Bible Bang ya. Nanti kalau soal isinya, wah banyak terjadi kontradiksi. Misalnya di hari pertama ada terang, tapi mataharinya diciptakan hari keempat gitu Bang.
Jadi kalau mau belajar Bible jangan tanya sama orang Kristen, Bang. Anda dibohongi. Sebenarnya Tanya Pak D, sama orang sebenarnya Islam. Ini saya mau nanya sih. Rom Muslim, Bang. Begitu aja. Bang Mo dengar dulu Bang. Sebenarnya itu Bang, kau bentengi dulu dirimu dengan pemahaman Islam. Udah kuat di situ, udah kuat. Pemahamanmu tentang Islam. Enggak, saya tanya dulu, udah kuat, Bang, udah kuat. Pemahamanmu di Islam itu udah kuat. Akidah Islam itu udah kuat. Kenapa kau masuk ke belajar Bible? Perkuat dulu. Perkuat dulu, saya sarankan kau belajar banyak-banyak dulu tentang Islam. Kami di sini ini yang naik ini udah paham tentang Islam. Diperkuat dulu, kalau bisa perkuat dulu baru kau belajar Bible. Itu loh terpenting apa sih di agama saya ini, perintah Allah ini bagaimana, saya seharusnya bagaimana, itu dulu Bang. Umurmu kan berapa umurmu Dek? Umurmu masih muda? Ya, masih muda. 20 ke atas. Perkuat dulu tolong, baru kau masuk mempelajari perbandingan agama. Kalau ada kuat landasanmu, keimananmu, baru. Karena gini ya, kadang-kadang kalau sebentar dulu Dek, kalau kau belum kuat, kadang kau memilih ateis loh. Kalau kau belum kuat akidahmu, masuk belajar Bible, belum kuat landasan imanmu di Islam, bisa kau ateis gitu. Ya Bun, saya mau bertanya, makanya saya tuh belajar Bible tuh kan saya udah 2 kali nih mimpi gitu ya. Mimpi? Iya, saya makanya saya tuh pengen itu dari mimpi itu apa, soalnya saya udah 2 kali didatangin sama burung merpati. Yesus? Ya. Oh, kok kira kedatangi Yesus? Kok didatangi Yesus? Iya, pokoknya iya pokoknya gini. Saya didatangin dalam mimpi itu, pokoknya ada 2 burung merpati di sebelah kanan sebelah kiri. Terus yang di atas itu ya maksudnya pokoknya bertubuh manusia, berjubah putih, terus rambutnya panjang. Nah di situ terus saya diajak itu apa, ke taman kayak indah banget itu tamannya, nggak tahu ya taman apa, cuma di situ. Terus mimpinya kayak gitu lagi Bun, malam tadi saya mimpi itu lagi, cuma saya didatangin langsung oleh manusia itu yang berjubah. Tapi di situ saya tidak tidak ketemu lagi sama burung yang merpati itu. Cuma dia terus pas datang turun dari langit itu dia peluk aku. Terus dia bawa lagi ke apa? Ini sampai merinding banget sumpah. Saya bilangnya gini. Cuma saya dipeluk terus dibawa lagi ke langit gitu loh. Makanya saya mau bertanya itu mimpi apa. Gitu. Itu mimpinya soalnya udah 2 kali. Itu mimpi itu bunga-bunga tidur. Mimpi itu bunga-bunga tidur. Itu muka yang dilihat ada di salah satu foto yang mirip Yesus nggak? Enggak. Mau saya tunjukkan fotonya Bang? Pokoknya nggak ada. Pokoknya cuma aku pas lihat itu mukanya nggak diperlihatkan sama sekali. Enggak. Kayak Oten ya, pengakuan Oten gitu. Kalau misalnya mukanya nggak kelihatan, lu masih aman gitu. Tapi kalau misalnya mukanya kelihatan sama yang di foto-foto, itu fix Yesus Yunani gitu. Itu Yesus Yunani yang minta disembah gitu. Iya, makanya juga saya seumur-umur kayak dalam beberapa minggu itu mimpi kayak gitu. Makanya saya aneh banget. Makanya saya pengen tahu gitu kan, gimana sih kita Bible itu gimana makanya gitu. Jadi gini Bang, Yesus tidak pernah menjamin bahwa setan tidak akan menyerupai dirinya. Bahkan di dalam Bible dikatakan bahkan iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, hati-hati. Nah, kecuali ketemu Nabi Muhammad, itu jelas iblis nggak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Itu ada jaminan dari Rasulullah, siapa yang berjumpa aku di dalam mimpi itu aku, karena iblis tidak sanggup untuk menyerupai aku. Sementara ini kita nggak ada jaminan dari Yesus. Bahkan Yesus berkata waspadalah, ya kan, janganlah kamu disesatkan sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Bahkan Yesus sendiri juga mengatakan kalau ada orang berkata berjumpa
Yesus ada di gurun, ada di bilik, jangan kamu percaya. Ya, itu jelas tuh. Di dalam Matius 24 ayat 24 25. Baca baik di situ. Nah, saya juga pernah ketemu Yesus. Mimpi tahun 2014. Didatangi saya Yesus. Ya seperti yang Anda katakan itu. Sinar dia. Saya diajak naik kuda, dibawa ke bukit. Lalu saya ditunjukkan bumi sebelah timur itu meledak-ledak seperti yang terjadi di Poso itu. Di apa? Ya di Poso ya waktu itu ya, likuifaksi ya. Wah, itu saya ketakutan. Palu. Dari Palu. Lalu orang itu ngomong apa? Ikutlah aku, akulah Tuhan. Saya bilang, kamu iblis. Sebab Tuhan tidak mungkin kelihatan. Ditinggal kabur saya, Bang. Jadi Yesus kalah sama saya di debat dalam mimpi, Bang. Jadi saya ini debater dunia nyata dan dunia mimpi. Begitu, Bang. Jadi gondrongnya yang mana, Di Bang? dunia dan di akhirat. Itu sama ini Yohanes 1 ayat 1 itu di mana itu kan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yohanes 14 nomor 6 itu. Nah, ya. Itu bukan tujuan, Bang. Jalan itu bukan tujuan. Ada hebatnya, Bang. Kalau cuma ngomong begitu, bahkan lebih hebat Nabi Muhammad lagi. Seandainya Musa hidup di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikuti aku, dia sesat. Hebat mana? Ini Musa langsung nih yang dipegang nih, Nabi besarnya bangsa Israel. Seandainya dia hidup saat ini, tapi tidak mengikuti aku, dia sesat. Artinya apa? Nabi Muhammad lebih daripada jalan. Nabi siapapun seandainya ada di zamannya Nabi Muhammad, kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, sesat. Kan gitu. Jadi setiap Nabi itu jalan, Bang. Setiap Nabi itu jalan menuju Tuhan. Tidak harus lewat Yesus. Bisa sampai kepada Bapa. Siapa contohnya? Elia dan Henok. Henok itu udah sampai surga, nggak lewat Yesus. Artinya apa? Artinya setiap nabi itu jalan. Tapi tidak harus ngomong, akulah jalan kebenaran. Tidak harus seperti itu. Tapi kan Untuk ini udah menunjukkan ada kata datang, yang ya. sama, bentar. Untuk menunjukkan kata yang sama, tidak harus dengan kata-kata yang sama. Bisa dengan cara lain. Contoh, ketika di zamannya Nuh, orang yang tidak naik baterainya Nuh, dia tidak akan sampai kepada Tuhan. Dia jadi golongan kafir. Di zamannya Musa, orang tidak ikut Musa, kafir dia. Nggak akan sampai kepada Tuhan. Zamannya Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Demi zat yang memegang jiwaku, sungguh akan masuk neraka orang Kristen dan orang Yahudi ketika mendengar dengan agama yang aku diutus tetapi tidak mau mengikuti. Itu lebih daripada jalan, Bang. Jadi itu nggak ada hebat-hebatnya Yesus ngomong akulah jalan, aku. Itu sudah biasa, memang itu visi misinya Nabi seperti itu. Dia sebagai jalan menuju Tuhan, gitu, Bang. Nah terus saya mau nanya nih, duluan mana Alkitab sama Al-Quran? Kalau boleh tahu. Duluan Al-Quran. Alkitab lo ya. Duluan mana? Alkitab lo ya yang dimaksud ya. Alkitab. Nah, Alkitab itu ada kemarin sore tahun 50-an. Alkitab Indonesia, karena kitab yang pakai nama Alkitab itu cuma di Indonesia. Tetapi kalau Anda nanya duluan mana Bible dengan Al-Quran? Duluan Bible. Tapi apakah yang lebih dulu itu pasti benar? Kalau patokannya yang dulu itu jadi patokan kebenaran, maka kitab Hindu yang harus kita akui kebenarannya. Karena kitab Hindu itu sudah lebih dari 5.000 tahun. Gitu, Bang. Apa lagi? Ya paling itu aja sih, mungkin ya nanya karena emang maksudnya kayak penasaran juga sih gitu. Ya. Nah kayak gitu. Tertarik nyembah Tuhan bentuknya manusia. Bentar, Bang Kodes. Kalau Anda masih seperti ini, jangan naik roomnya Kristen. Anda dibodoh-bodohin nanti nggak ngerti apa-apa. Ya? Saya tanya dulu, Bang, kamu sudah di WA atau di inbox sama Yosap sama RK belum? Udah di itu di udah diinjili, udah dibaptis belum? Kalau dibaptis belum sih, cuma masih ya saya Terus juga kan relate masih- mana sama ayat yang aku kasih ke kamu, yang aku inboxin kamu itu? Lebih relate ke Joseph atau ke saya?
Saya belum lihat lagi sih Teh. Kemarin soalnya kan banyak yang DM juga. Kan waktu kamu bilang percaya sama RK sama Yusuf kan langsung saya inbox itu kan. Kamu bilang udah balas saya juga kan. Itu penjelasan saya sama RK sama Joseph kan sesuai dogma. Kalau saya kan sesuai ayat Alkitab. Itu kamu udah percaya mana itu? Tapi kalau misalkan ini sih Joseph kan udah apa sih? Udah menerangkan juga. Jadi udah paham sih sedikit kayak gitu. Ya kan ayat saya yang saya kasih kan udah jelas kan di situ. Saya udah kasih ayat Ulangan 4 ayat 35 di situ adalah Allah adalah Tapi gini, pertanyaannya gini Bang. Tapi menurut kau itu kau percaya Yesus disalib Bang? Ya gimana ya? Karena tuh gini loh Bun. Pas saya mimpi itu saya tuh gimana ya? Kayak tersentuh, terenyuh. Wah, nyaman sekali. Enggak. Ini maksudnya menurut kamu kau percaya tuh Yesus disalib? Ya karena kan Yesus disalib itu kan emang buat menebus dosa-dosa manusia kan. Iya itu memang makanya aku tanya kau percaya itu? Ya pas. Bukan maksudnya apa ya namanya ya? Kalau yang kayak gini-gini mah. Bentar kores bentar. Ya udah, oke. Saudara kita. Kau percaya Bang kalau itu Yesus mati disalib untuk nebus dosa? Iya oke. Pas dulu saya nggak percaya. Maksudnya kayak sekarang mulai sedikit percaya. Nah karena itu mimpi itu datang udah dua kali. Karena mimpi menguatkan kan gitu. Gitu ya. Soalnya ya gimana ya? Iya maksudnya ini apa ya? Ini pelajaran bagi umat Islam ikhwan. Apa ya namanya? Ini baru mimpi. Coba syahadat Bang, coba syahadat, syahadat. Dia udah ragu Bun. Ragu. Iya gitu. Maksudnya gini ya, ini pelajaran untuk umat Islam. Bayangkan, ini masih mimpi ya, masih mimpi, orang gampang gitu loh. Orang gampang terguncang, apalagi nanti zaman Dajjal. Dajjal itu nyata loh, bukan mimpi. Dia berkata, akulah Tuhan. Berapa orang tumbang tuh? Kayak gitu kawan-kawan. Nah, kita tes dulu deh. Coba berapa rakaat sholat witir Bang? Kenapa? Berapa rakaat sholat witir? Witir. Iya Bang. Kalau sholat witir emang saya enggak. Cuma kalau sholat biasa saya suka sholat. Karena saya tuh kalau sholat ya paling ya yang 5 waktu itu. Gitu. Coba baca Bang tahiyat awal aja. Bacaan tahiyat. Atahiyatul. Ya. Oke. Atahiyatul mubarakatuh thayyibatu salawatu thayyibat. Salah Bang. Yang itu kan? Itu salah. Iya yang itu lanjut aja dulu. Curan-curan gitu. Atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Oke. Itu sudah syahadat itu. Iya, maksudnya gue bilang juga banyak muslim itu datang dari dunia fasik gitu loh. Makanya gue bilang Bang jangan masuk dulu di Komal Karesteng. Enggak, kalau gua masuk, lu nikmati semua yang diajarkan mereka, lu nikmati itu, gitu kan? Siapa tahu memang apa dengan mimpi itu kan lu lebih